Terus Kita semua ini anak-anak Allah. Tapi anak-anak harus Tuhan itu kan tidak Tuhan itu kan tidak beranak. Maksudnya Nah, itu kan anak-anak bahasa anak-anak Tuhan itu artinya hamba. Kita ini semua hamba Sang Pencipta, bukan anak hamba. Gitu loh, harus pakai akal Jo. Karena Tuhan itu tidak beranak. Setuju nggak Tuhan tidak beranak? Tapi di mana ayatnya ada kita ini hamba-hambanya? Tapi Ada. di sini kan tertulis kita anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita harus Ada. dalam Yesus, Bang. Baca Matius 12 15 sampai 21. Matius 12 12. Ini siapa sih suruh gantian di bawah? Kau naik lah. Aduh berisik Matius 12 15 sampai 21. Baca perikopnya apa itu? Yesus hamba Tuhan. Nah, itu hamba. Iya, Bang. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan, kita ini hamba juga nggak? Kita tadi anak-anaknya. Ya anak-anak itu artinya hamba. Karena Tuhan itu tidak beranak, bro. Dalam kasihnya, Bang, kita dianggap anak. Bukan berarti kita diperanakan. Iya, anak itu berartinya hamba. Pengikut Yesus waktu itu. Dan kita harus mengimani Yesus Kristus Sebagai utusan dan juru selamat. Nah, sebagai hamba kan, hamba Tuhan. Sebagai hamba. Hamba Tuhan nggak? Tidak, dia hamba. Ah, ya udah. Boleh nggak dibunuh hamba Tuhan yang tidak berdosa? Tidak bisa, Bang. Iya, berarti yang mati di tiang salib bukan Yesus, betul? Yang harus berbicara sama Bang Handi ini harusnya pendeta karena saya kurang belajar, Bang. Enggak, ini akal doang kok, sederhana gitu loh. Kalau memakai akal saya pasti mengiyakan Bang Handi. Ya memang saya menguji akal, bukan menguji iman. Saya menguji akal, nggak menguji iman. Bagaimana kabar Bang Handi? Sehat-sehat bro. Saya ini menguji akal, nggak menguji iman. Karena Saya lawan Entar dulu. Saya lawan Entar dulu, bro. itu Bang Handi itu pintar itu. Dia tahu semua Alkitab itu. Cuman itu Iya. pura-pura menafsir itu. Saya belum belajar. Karena gini Jo. Saya lawanmu, Andi. Apa yang mau tanya? Nggak usah saya tanya, kau nanti nggak jawab nanti. Mau dites tanya nih. Cerdas itu Bang Handi itu Jo. Cerdas Coba. itu. Coba Jangan tes, Pak. dipojok-pojokkan dia, nggak bagus itu. Yang menjauhkan siapa? Orang akalnya berfungsi orang kok. Tadi si Jo udah jujur loh. Itu kan Jo tadi udah jujur. Nggak boleh gitu. Dia akalnya berfungsi loh. Saya nggak. Santai aja. Saya nggak mau merusak imannya. Cuman saya ingin ajak dia berakal. Ternyata dia masuk akal dari omongan gua. Berdasarkan data yang ada di Bible loh. Masuk akal. Nah, tinggal akal Anda ini. Anda mau sinkronkan dengan iman atau iman Anda yang akal-akalan. Nah, terserah Jo, imanmu mau sinkron dengan akal atau imanmu merusak akalmu. Terserah Jo. Harus sinkron dengan akal. Nah, kalau iman sinkron dengan akal, ya sudah. Kau udah bebas dari doktrin namanya itu. Gitu. Maaf Bang Handi, yang Bang Handi katakan itu memang benar. Tapi saya perlu belajar lebih dalam tentang Injil. Ya belajarlah bro. Saya nggak larang kok. Saya dengar-dengar kalian aja dulu Bang. Belajar lagi aja. Yang penting akal berfungsi dulu. Hanya orang yang berakal itu
Hanya orang yang berakal bisa membedakan mana perintah Tuhan, mana buatan manusia. Satu, hanya orang berakal yang bisa membedakan mana pencipta, mana ciptaan. Hanya orang yang berakal bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Hanya orang yang berakal yang bisa membedakan antara Sang Khalik dan makhluk. Nah, ini udah sama ya. Itu loh. Jadi kalau Anda tidak berakal, Anda tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana perintah Tuhan, mana buatan manusia. Tapi kalau akal yang difungsikan dulu, Anda tidak akan mengalami kesulitan dalam diskusi kok. Kalau akalnya berfungsi. Serius. Coba Jok, sekarang kita diskusi tadi. Anda pakai akal, nyambung kan? Nyambung. Nah, nyambung. Tapi setelah Anda masukkan iman, nabrak kan akal lu, iman lu? Bener nggak? Nabrak. Iya. Nah, nabrak. Nah, saya nggak mau ke arah iman. Karena itu imanmu. Nantilah setelah akalmu berfungsi, kaulah sendiri. Apakah akalmu ini menerobos imanmu, atau akalmu akan mati kembali? Ya terserah lu. Habis ini nanti lu introspeksi diri. Kok akal gue nyaman ya? Tapi kok iman gue memberatkan gue ya gitu loh. Nah, karena apa? Orang fungsi akal di sini memilah, memfilter. Itu loh, bro. Apapun imanmu, saya nggak mau geser. Tapi mari kita berakal. Mulai dari yang basic dulu. Apa itu yang tadi? Basicnya antara makhluk dan antara utusan dan pengutus. Antara perintah Tuhan dan buatan manusia. Itu aja dulu. Kalau udah pilih itu, udah tahu, oh perintah Tuhan dilarang membunuh orang tidak bersalah. Tapi kok ada tulisan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Nah, akal memilah ini. Yesus itu orang soleh, orang baik, tanpa cacat. Perintah Tuhan gak boleh bunuh ciri-ciri orang yang kayak begini. Tapi yang boleh dibunuh menurut perintah Tuhan adalah orang fasik. Yesus bukan orang fasik, Yesus orang mulia. Jadi yang dibunuh terkutuk di tiang salib, siapa Jo? Orang yang bersalah. Yesus bersalah nggak? Tidak bersalah. Akal masuk. Berarti ya bukan Yesus yang mati terkutuk. Ngeri nggak tadi lu baca itu Galatia 3 nomor 13? Ngeri nggak? Ngeri bang. Lebih ngeri ini lu baca Roma 14 nomor 9. Ini lebih ngeri lagi nih. Di sini imanmu nih yang selama ini kau dapat nih. Coba lu baca Roma 14 nomor 9. Buka Jo, Roma 14:9. Ini mau maghrib di sini, saya mau udahan. Sekali lagi Jo, saya nggak mau mempengaruhi iman kamu ya. Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dia Tuhan bang. Itu Tuhan dijadikan atau Tuhan dari sononya? Yang dijadikan ini bang. Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Orang-orang. Penulis Paulus. Emang Tuhan boleh dijadikan? Memang ada manusia mati terus hidup dijadiin Tuhan, boleh nggak sih? Enggak. Ya nggak banget lah, akal coba. Masuk akal nggak tuh? Ada manusia dimatiin dulu, dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Masuk akal nggak? Tunggu bang. Yuk, masuk akal nggak? Lanjut. Aduh. Nggak akal doang nih, bukan iman loh. Masuk akal nggak? Apa tadi bang? Masuk akal nggak ada orang disalib dulu, terkutuk, mati, dihidupkan menjadi Tuhan. Masuk
Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Nah kalau kau menuhankan orang yang pernah mati disalib hidup menjadi Tuhan, berarti Tuhanmu bukan Yesus, penggantinya Yesus. Ulang ya. Yesua Amasya anaknya Maria tidak memenuhi syarat untuk disalib. Yang disalib tadi adalah orang fasik. Ya orang fasik inilah, orang pengkhianat inilah yang disalib, kemudian mati dihidupkan oleh Paulus menjadi Tuhan. Mohon maaf ini mendalam ini. Jadi tuh kalau Jojo menuhankan orang bekas mati hidup ini, berarti yang kau tuhankan bukan anak Maria, tapi penggantinya anaknya Maria. Orang fasik pengkhianat tadi. Serba salah Jo. Lebih kau fungsikan akalmu, konsentrasi. Bahwa tidak ada itu anaknya Maria mati terkutuk. Gitu Jo. Iya. Ya itu aja sih Jo ya. Tunggu, Bang. Apa itu? Ada perkataan Yesus saat dia mau mati, dia bilang, aku akan disalibkan itu saat pertemuan minum perjamuan itu Bang. Perjamuan kudus. Dia untuk memperingatkan bahwa dia mati dan akan bangkit. Kata Yesus sendiri itu Bang. Kalau begitu Yesus melawan perintah Bapaknya dong. Dilarang membunuh orang tidak bersalah. Berarti Yesus itu aku dan Bapak adalah satu. Tidak sinkron lagi dong dengan pengajaran Yesus. Nggak usah terlalu jauh mengartikannya. Gimana? Kalau Yesus mengatakan aku mau disalib, berarti dia nanti mati terkutuk, melanggar lagi perintah Tuhan. Tapi tidak ada tertulis Allah Bapa itu tidak ada, hanya Yesus yang tahu Bang apa yang akan terjadi. Coba kau jelang-jelang Yesus mau disalib. Baca Matius 26:39 coba. Terakhir ini. Iya. Matius 26:39. Om Kris sebentar dulu ya Om Kris ya. Kita selesaikan dulu. Ya terakhir ini saya mau sebentar lagi maghrib. Matius nanti habis ini Ustaz Tata ganti. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berarti bukan kemauannya Bang, dia tidak mau mati Bang. Iya, berarti dia berdoa diselamatkan dari kutuk, dari cawan itu salib. Ya. Salib. Cara berdoanya bagaimana? Jingkrak atau sujud? Sujud. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Untuk apa? Untuk dilalui cawan ini, maksudnya dilalui pencobaan yang doanya diterima atau ditolak? diterima Bang. Ibrani 5:7 tadi ya. Iya, diterima. Berarti Bapak di surga menyelamatkan dia dari penyaliban itu. Oke, berarti yang disalib bukan bukan Yesus. Terima kasih. Akalmu maju kalau begitu. Enak kan kalau berakal? Iya Bang. Masuk. Oke, masuk. Makasih. Enak kalau berakal. Jo. Masya Allah. Jo, Masya Allah kalau berakal. Bagus Jo, bagus. Enak kalau berakal. Anteng gitu loh. Jo, jangan belajar ya Jo. Kamu kejebak Jo. Jo, terserah Jo. Ini banyak Kristen yang nggak setuju dengan akalmu Jo. Kata Kristen di sini Jo, akalmu matiin Jo. Ini ntar dulu. Kata Kristen di sini Jo, akalmu matiin Jo. Jangan pakai akal, imani saja Jo. Lu terserah lu Jo. Terserah lu Jo, imani saja atau berakal Jo. Tinggal lu yang milih Jo.
Lanjut Jo teman-teman. kejebak pertanyaan Jo, Jo. hati-hati Jo. Jo, Bang Handi itu pintar. Dia sebenarnya mengakui Yesus Tuhan itu, cuman pura-pura Bang Handi. Dan pahami ya Jo Galatia 3 ayat yang 13 yang tadi ya. Awalnya bagaimana kalimat pertamanya. Jadi Jo, yang mati di kayu salib itu atas kemauan Yesus sendiri. Itu di Yohanes 10 pasal 11 ada. Bilangin Jo kalau gitu bunuh diri. Jawab Jo, bunuh diri dong. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu. Masuk juga ini bang. Nah kalau gitu Jo, kasih tadi ulangan Jo. Jo, Kalian aja bang yang nanti saya menyimak aja bang. ya udah Jo. Sekarang terakhir Jo, kamu mau pakai iman buta atau berakal? Saya memakai keduanya bang. Saya Nabrak itu. Nggak pakai akal aja. Ya terserah lah ya, lanjut. Enggak. Nah, Jadi itu aku lanjut lagi di ayat Enggak, 17-nya. Bapa mengasihi enggak. aku. Oleh Enggak, karena begini. aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut itu udah kehendak logika sendiri. palasi itu kawan. Kalau Tuhan mati itu bukan Tuhan. Ulangan 32 itu jelas ya. Jadi itu Yang Yesus menghidupkan itu dan mematikan memberikan itu nyawanya. Tuhan. Enggak, itu dia udah tidak itu dibunuh. udah Jadi menabrak. dia Itu udah menabrak Bible ya. nggak ada nabrak. Yang menghidupkan, baca ulang 32 tuh. Yang menghidupkan dan mematikan itu Tuhan. Kalau dia mati berarti bukan Tuhan dong. Masa mati Tuhan? Gimana kalian? Aku Jadi telah betul. mati, tapi Jadi lihatlah aku hidup. gini izin ya. Betul. Bukan, saya juga mantan Kristen. Justru saya ya nggak logika bagi saya ya. Doktrin yang selama ini saya terima itu. Makanya Kristen apa saya abang? nggak Protestan saya dulu. Karena Oh, kamu memang. mantan Kristen makanya kamu sesat. Iya. Oh nggak sesat, jangan kau bilang saya sesat. Kalau Sesat di kau, Transkristen nggak ngerti firman. Kamu ada kamu 60.000 ngerti denom, firman, makanya kau ada sesat. 60.000 denom Kristen yang saling membidatkan, yang saling menyesatkan. Di mana betul kalian? Iya, karena kamu sesat. Makanya kamu ya. murtad. Inilah kalau doktrin itu berbeda-beda secara penafsirannya. Ya. Tidak ada Saya berbeda tolak satu. semua doktrin itu, karena doktrin itu menabrak Bible. Iya begini Itu bang. yang dibilang kalau Bang mau Andi baca semua kitab itu pas suci, ya sekali kan? sebab luar biasa itu. kita dialog ya. Siap ya sama Pak Ustad. Ya silakan Pak Ustad. Biar ada gunanya saya menguasai Bible lagi. Lanjut Pak Ustad. Jadi Ya di kau ayat kuasai mana juga. kira-kira Ustadz Tata, kau Oke. kuasai juga hanya luarnya saja. Oke, silakan mau pakai ayat yang mana untuk menuhankan Yesus ya. Satu-satu. Ini lurus aja. Kalian nggak ada Nanti roh akan kudus saya makanya kau bantah ngerti pakai firman. Bible lain. Kita diskusi santai ya. Lian Silakan Purba, di ayat Saraman. yang mana? Satu aja El Hura. Ini dulu Resta sama Ustaz Tata aja dulu. Jangan kebanyakan. Silakan lanjut. Mau sholat. Oke, silakan. Mau pakai ayat yang mana Oh untuk iya bang menuhankan Handi. Yesus? Oke bang Handi. Silakan. Mana sudah tahu bokok Bible itu gak ada ketuhanan Yesus itu. Silakan. Betul. Doktrin mereka menabrak Bible. Silakan Pak Ustad. Ayo coba. Kira-kira mau mentuhankan Yesus ini pakai ayat apa kira-kira? Lukas 2 ayat 9 dan 10. Coba baca. 11. Coba baca. Lukas 2 ayat 9 Ya, coba 10 11. Baca. baca. Kesimpulannya di situ Tad, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Itu aja udah. Lanjut. Ya, nanti Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan gitu. 21 dua-duanya. Itu gagal udah. Kalau itu dipaksa Tuhan, maka Tuhan ada dua. Tuhan baru lahir, lalu diserahkan kepada Tuhan yang senior. Gitu. Udah itu gagal ya. Silakan pakai ayat lagi. Itu udah berlaku itu. Nurani gak kondusif. Pak Ustad turun aja. Gak kondusif ya. Ayat yang untuk apa itu bang? Kalian mentuhankan Yesus itu dalam Bible pakai ayat yang mana? Satu-satu coba. Banyak. Silakan. Satu-satu dulu. Salah satu. Iya. Oke, tapi jangan bantah ya karena ini di Bible bukan Loh, kalau tidak perkataan sesuai saya. dengan Bible ya harus dibantah, harus diluruskan. Iya, tapi ini kan di dalam Bible ini, oke? Ya, silakan. Oke, Mana kita ayatnya? baca. Oke, Yohanes 17 ayat ke-5.
Apa di situ? Oleh sebab itu ya Bapa, Ya Bapak, yang Tuhan yang mana? dengar Bapak dulu, atau yang ngomong? dengar dulu, dengar Ya, enggak. dulu. Udah dari awal udah salah. Ya, dengar Bapak. dulu. Yang ngomong Aduh. ya Bapak itu kan Yesus. Lalu yang mana yang Iya, Tuhan? makanya dengar dulu, belum selesai. Coba. Ya, dengar dulu. Nah, Oleh sebab itu ya Bapa, bermuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki. oke, Dengar. Oke. Berarti Dengan kemuliaan, dengar dulu, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu. Oke, sudah? Artinya apa? Kemuliaan yang Yesus miliki ini sudah ada sebelum dunia Kemuliaan dunia itu diberikan ada. kepada siapa di situ? Di ayat itu diberikan siapa? Itu. Ya, Itu ya, doa Bapak. Yesus itu. Kata-kata ya Bapak permuliakanlah aku. Nah, berarti yang Tuhan yang mana ini? Yesus siapa Bapak? Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan Oke. kemuliaan Minta. yang kumiliki. Oke. Dengar, dengan kemuliaan Minta yang ke siapa kumiliki. Minta dipermuliakan oleh siapa Iya, dia? dengar dulu. Dengan kemuliaan yang kumiliki, artinya dia memiliki kemuliaan Oke. sebelum dunia ada. Itu. Oke. Jadi dia Itu minta ke pahami siapa? kalimatnya itu harus dipahami kalimatnya. Oke, Jangan dipelintir, oke. itu nggak boleh. Oke. Ya Artinya Bapak. dia memiliki kemuliaan. Siapa manusia? Siapa yang punya kemuliaan sebelum dunia ada? Oke. Ya Bapak. Coba Bang Tata, dengar, permuliakanlah aku. Bang Tata Oke. jangan satu-satu dulu, Bang Tata, Jadi sabar dulu sekarang sebentar. ketika Yesus mengatakan, ya Bapa, pemuliakanlah aku. Nah, Bapa atau Yesus yang Tuhan ini kira-kira? Misalnya saya mengatakan, ya Allah. Nah, misalnya. Saya yang Tuhan atau Allah yang Tuhan kira-kira? Kan gitu. Coba. Iya, jangan fokus di situ, fokus permuliakanlah. Nah, Di situ itu. yang dipermuliakan siapa, yang memuliakan siapa di situ? Silakan. Ada dua sosok di situ. Yang mana yang menjadi Tuhan? Yang ngomong Makanya yang saya Bapa bilang, atau- makanya kalau ketuhanan Kristen itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Oke, sekarang pakai data. Di mana Makanya Yesus dengar dulu. mengatakan, hai dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Tritunggal. Itu di mana ayatnya? Jangan di mute lah. Saya nggak suka kalau di mute Ya, seperti ini. silakan, Mana pakai saya data. diskusi. Silakan pakai data. Makanya jangan dulu lari-lari. Kita bahas sampai tuntas dulu ini. Oke, ayat yang mana? Yang Saya mana? tanya sekarang kepada Bang Tata, manusia mana yang memiliki kemuliaan sebelum dunia ada? Coba Bang Tata jawab. Di situ Yesus dipemuliakan kan? Yang memuliakan siapa? Minta ke siapa dia? Kemuliaan yang kumiliki. Iya, Kata jadi Yesus itu kemuliaan kemuliaan itu- yang kumiliki. Kemuliaan itu diberikan oleh siapa? Siapa yang memberikan? Tidak ada di sini yang Ya memberikan. Bapak, pemuliakanlah aku. Nah itu. Permuliakanlah aku Oke, berarti ngomong ke siapa dia? dengan kemuliaan yang kumiliki Iya, dia ngomong ya Bapak itu ngomong ke Bapak kan? di hadiratmu sebelum dunia Iya, ada. pertanyaannya ya Bapak. Nah itu kan ngomong ke Bapaknya kan? Nah yang menjadi Tuhan yang mana? Nah, memang betul dia ngomong ke bapaknya. Nah, sudah berarti yang Tuhan yang Dan mana? saya tanya kepada Bang Tata, manusia mana yang memiliki kemuliaan sebelum dunia ada? Ayo coba jawab saya. Yesus ini diberi kemuliaan kan oleh Bapak kan? Siapa yang diberi? Adakah kata-kata diberi di situ? Itu ya Bapak permuliakanlah aku. Nah itu. Itu permuliakan, bukan berilah aku kemuliaan. Salah itu. Maksudnya Bang. Di situ. Bapak dan Yesus itu dua pribadi yang sama atau beda? Beda lah, pribadi berbeda Ya, dong. kalau beda, yang mana yang menjadi Tuhan? Ya ketiga-tiganya dong. Lu tiga-tiga. Oke, sekarang pakai data di mana? Hai Israel Tuhan Allah itu tiga-tiganya. Di mana datanya? Kok ada kalimat seperti mana ada kalimat seperti itu? Ya, kalau nggak ada, kenapa dia Adakah ada? kalimat seperti itu? Pak Ustadz, Esa berarti jangan. nah, bukan satu juga. Ya, gimana? Iya. Hah? Allah itu Esa, tapi bukan satu. Esa. Oke, kalau Allah itu Esa, berarti yang Tuhan itu Allah itu kan? Artinya dari sanalah kami orang Kristen bahwa sejak semula sebelum dunia dijadikan Yesus itu telah mulia dalam kemuliaan. Iya, ya. Berarti yang Tuhan yang mana? Makanya jangan dipelintir ayatnya, jangan tafsir Yang sendiri. melintir nggak saya boleh. nanya, berarti yang kamu Tuhan kan Bapa atau Yesus? Dua-duanya katanya tadi. Kalau dua-duanya berarti ada dua Tuhan dong. Tiga malah. Roh Kudus. Tiga malah kami Bang, Bapak, Putra, Katanya dan ada Roh. three gitu kan. Oke. Three.
Sekarang karena Tuhan itu tiga kata Kristen, ada nggak datanya? Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu tiga. Ada nggak? Ada. Oke, silakan. Itulah. Silakan. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh. Sekarang gini, Yesus, kamu kan ngomong baptislah atas nama Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Anak itu siapa? Utusan Bapa. Matius 15:24. Jadi jelas di situ, Bapa sebagai Tuhan, Anak sebagai utusan Tuhan, bukan tiga-tiganya Tuhan di situ. Jangan, bukan begitu penafsirannya Bang. Jangan asal kamu, nggak boleh. Loh, gimana sih? Kamu bertanya kepada Coba, baptisnya mereka atas nama Bapa. Bapa itu apa menurut Yesus? Tuhan Jangan langit dulu dan bumi. di-mute lah. Matius 11:25. Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Yang kedua atas nama Anak. Anak itu siapa? Yesus. Yesus sebagai apa? Utusan Bapa untuk Israel. Matius 15:24. Tugasnya utusan apa? Penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Yesus ini pinter, Yesus ini. Kok saya kalau nanya ke Oten kok Jangan di-mute lah. Bagaimana kita mau jawab? Oke, silakan. Lanjut. Jangan dulu lari-lari. Kita fokus dulu di sini. bagaimana Jangan pakai ilmu kodok, Bang. Silakan. Pakai ayat yang mana lagi? Silakan. Jangan pakai ilmu kodok. Begitu loh. Silakan. Kita fokus. Ayatnya. Pakai data. Kan semalam kita sudah saling. Iya. Kan kita harus pakai data. Oke, silakan. Kan saya kan pakai data. Silakan, datanya yang mana? Itu waktu kejadian pas Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada Yesus suara dari dibaptis. langit. Oke. Inilah Yesus anak yang dengar. dibaptis. Baptisan Yohanes ini pertobatan. Berarti Yesus dibaptis, berarti Yesus bertobat dong. Gantian kalau ngomong. Gantian kalau ngomong. Gimana kalau masa abang yang lebih paham baptisan yang daripada dilakukan kami? Yohanes itu Pak Ustadz, makanya Yohanes sendiri sebenarnya akulah yang tidak pantas. Oke, baptisan Yohanes ini untuk pertobatan. Kisah Para Rasul 19 ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian. Jadi baptisan Yohanes ini pertobatan. Berarti Yesus Sekarang saya tanya Bang Tata, Yesus itu berdosa tidak? Nah, kenapa? Saya tanya Bang Tata, apakah Yesus berdosa? Ya, Yesus sudah tidak berdosa karena bertobat dia, dibaptis dia. Oke? Dari mana kesalahan Yesus? Yesus tidak punya dosa, Bang. Dari mana kesalahan Yesus? Buktinya dibaptis. Baptisan Yohanes pertobatan. Iya, begini. Gimana? Sebenarnya itu yang tidak pantas itu Yohanes itu tidak pantas membaptis Yesus. Tidaknya harus tahu tujuan baptis pertobatan. Dia dengar dulu, dia baptis artinya dia mengikuti tradisi Yahudi pada masa itu. Mau tradisi atau begini. tidak, mau tradisi atau tidak, yang jelas itu pertobatan gitu. Jangan di mute ganti-gantian kalau ngomong lah. Jangan di mute seperti itu. Gak sopan itu namanya diskusi kalau mute seperti itu. Nah, dengar dulu penjelasan kami gitu loh. Yesus itu datang bukan untuk menyombongkan diri, tetapi dia menjadi teladan. Dia mengikuti semua peraturan-peraturan, baik itu ketetapan dari yang mengutus dia ataupun tradisi-tradisi yang ada di Yahudi. Dia lakukan semuanya demi ketaatannya kepada Bapa. Demi taat kepada siapa? Dia taat kepada Bapa yang telah mengutus dia. Berarti yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Kan dia taat ke Bapa. Bapa dan Tuhan, kan posisinya dia kan manusia. Jadi dia harus taat. Itulah. Taat kepada siapa Tuhanmu? Tetapi esensi atau substansinya dia ilahi, dia makanya kamu Elohim. nyerocos, coba. Yesus ini kan Tuhan. Dia taat kepada siapa? Kepada Tuhan yang mana? Silakan. Iya, dia sebagai manusia dia harus menunjukkan sikap taat. Oh, masa dia berarti dia manusia, berarti Kristen mentuhankan manusia kalau gitu. Oke. Silakan cari ayat lagi. Dia kan 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, di mana datanya? Oke, sekarang pakai data. Hai Israel, aku ini 100% manusia, 100% Tuhan, itu di mana datanya?
Silakan. Kan ada. Ya jangan di mute begitu lah, nggak sopan itu. Saya malas kalau di mute Biar gitu. gantian. Kalau nggak di mute kamu itu mau nyerocos terus. Saya Nah, pinginnya. abang ngerocos terus, gimana saya mau menjelaskan kalau abang Oke, ngerocos silakan, terus kayak silakan. gitu? Oke, silakan. Nggak fair itu namanya. Ya, silakan. Ayo. Hmm. Nah. Aduh, itu kan jadi lupa apa pertanyaannya tadi. Masalah Tuhan dulu ketuhanan Yesus yang bahas tadi. Jadi kalau lompat-lompat Iya, makanya pakai ilmu kodok loncat-loncat gitu loh. Oke, di mana Tuhan Yesus di mana coba? Oke. Karena saya nanya ke Yesus, Tuhan itu Allah Bapa. Nah, menurut Kristen kan Yesus, mana datanya bahwa Yesus Tuhan? Jadi maksud saya Pak Ustadz tetap bisa kasih sedikit waktu ya Pak Ustadz. Lalu sebentar saya nanya lu. Tujuan Yesus dibaptis apa ya? Memberikan teladan kepada Ada bertobat. Biarin aja nggak apa-apa. Oke. Memberikan teladan ya. Baik, cukup. Yang dibaptis Yohanes itu manusia atau Tuhan? yang dibaptis Yohanes itu adalah Yesus sebagai manusia. Manusia. Oke. Waktu Yesus dibaptis dia Tuhan atau dia manusia? Manusianya tetap manusia ya Tuhan. Nah, saya ulang kembali pertanyaannya. Yang dibaptis Yohanes A manusia, B Tuhan. Ya tidak begitu yo. Kalau udah literasinya tebang nggak hati malas seperti saya. itu, Pak Ustaz. Jawab dong. Saya ulang ya. Hati malas Sama aja saya. gini abang. Saya ulang lagi nih. Bang dengerin dulu paling enggak. Dengerin. Yang dibaptis Yohanes A manusia, B Tuhan. Bingung. Saya akan buat bahasanya seperti ini. Jawab dulu. Enggak begitu, itu kan diskusi. Logika kan tadi katanya. Iya, saya mau tanya, yang dibaptis Yohanes itu manusia atau Tuhan? Bingung. Dua-duanya. Oke. Jadi yang dibaptis Yohanes manusia dan Tuhan. Ya, Oke, baik. Terus suara siapa yang terdengar dari surga? suara Bapa, Itu Tuhan juga. Tuhan, Jadi ada berapa Tuhan? Allah pencipta. Saya katakan 3 tadi. Oh, 3 Tuhan. Lanjut, 3 Tuhan. Lanjut, udah. Sudah selesai. Berarti Tidak beda. ada unity-nya kan Ya, Trinitas. kalau gitu berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. Tuhannya Yesus 1, Tuhannya Kristen 3 gitu. Nah, itu mulai, Loh, gimana? Coba. Coba. mulai lagi. Makanya di dalam saya katakan 3 yang tadi Pak Ustadz, tidak matematis sebenarnya dikatakan 3 di sana langsung matematis. Yang saya katakan adalah kira-kira dalam Alkitab saya yang pegang sekarang ini adalah di sini ada kertas, di sini ada firman, di sini ada Allah yang berbicara kepada saya. Udah 3 juga kan? Oh, 3. Oke. Kalau Tuhannya Yesus 1. Beda. Jadi Oke. itu aja dulu. Di Alkitab ini kertas adalah kertas. Tapi kertas ada pulpen. Terus. Tapi firman Tuhannya tidak pernah terbakar kira-kira begitu. Oh, iya, intinya Tuhan ada 3 kan? Jadi yang masuk ke dalam saya masuk ini mesin cuci basah. Yang basah itu contohnya. Ya udah, kalau mau nyuci turun dulu aja Bang. Kalau mau nyuci. Enggak, contoh. Ya, contohnya nggak masuk. Yang basah itu firman Tuhan atau kertasnya kan Nggak sama berbicara firman, berbicara Tuhan. aja. Dalam Beginilah. Nanti lari-lari ke belakang. Begini, sabar. Sebentar dari saya, sebentar. Mesin cuci. Ya, Bang Handi paham sebenarnya, cuman dia pura-pura bertanya. Saya Iya, tahu. jadi Gini, udah jelas ya. gini. Tuhannya Kristen ada Jadi 3 begini, ya. saya mau Gimana? menjelaskan kepada teman-teman juga di bawah yang mau mendengarkan. gimana? Kalau abang-abang sini saya yakin sudah paham. Begini, Silakan. kalau Gimana? berbicara tentang ketuhanan Kristen, kita tidak berbicara jumlah gitu loh. Artinya Terus? begini, kalau analoginya seperti kita manusia, ya kan? Saya Resta, saya kan manusia. Saya Terus? Resta punya badan, punya tubuh, punya jiwa dan roh. Itu loh. Berarti bukan Jadi itu Tuhan punya jumlahnya, tubuh. tetap satu. Jadi Tuhan punya tubuh. Jadi saya, karena saya kan bukan Tuhan, jadi saya bisa mengutus perkataan atau Ya kalau pengetahuan kau bukan saya. Tuhan, kenapa lo ambil analogi ke dirimu? Iya, karena kan manusia yang paling mendekati kan Bang Handi, gitu. Berarti Tuhanmu punya tubuh. Kalau Tuhan itu Iya, roh, nggak punya bisa tubuh digituin. dong. Tuhan itu Tuhannya roh. punya tubuh. Iya, dalam diri Yesus kan ada tuh tubuhnya Yesus itu. Tubuhnya Berarti bukan Yesus kan Tuhan dong. ada, rohnya Yesus juga Iya, ada. kalau bukan Tuhan dia. Kalau Tuhan tidak punya tubuh. Ulangi Bang
Pak Ustadz, saya akan coba pendekatan Alkitab ini tadi. Kalau bahasa Alkitab saya ini, yang basah firman Tuhannya atau kertasnya? Ya apa ya? Ya kertasnya yang basah terus. Oke, jadi kalau Yesus dibaptis, yang dibaptis itu Ya Yesus. tubuhnya Yesus atau dia sebagai firman itu sendiri yang menjadi Gak daging? ada, Yesus tidak pernah. Yesus tidak pernah mengatakan saya ini firman jadi manusia, gak ada. Ketika saya nanya ke Yesus, Yesus, kamu tuh firman jadi manusia? Tidak, Tata. Aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Dia itu menerima firman, bukan firman jadi dia, bukan. Oke? Gitu. Makanya nanya ke Yesus, kamu malu-malu ke Yesus. Kalau saya langsung belak-belakan. Gitu. Harusnya Pak Ustadz udah hafal pahami dulu gitu loh, sehingga masuk ke sana gitu kan. Terus? Jadi jangan yang lain dipakai, yang lain dibuang, itu enggak. Mana yang mau saya pakai? Ayo, yang mana? Oke, Yohanes 1 ayat 1 udah jelas. Oke. Pada mulanya firman. Firman itu ke perkataan. Perkataannya siapa? Bukan perkataan, itulah siapa yang dengar. Pada waktu Allah mencipta, siapa yang dengar? Nah, Oke. ayo. Pada Itu mulanya taruh, Ustaz. Firman itu artinya apa firman, Pak? Firman itu memang dalam bahasa di situ dipakai hikmat daripada Allah sendiri. Yang Datanya di mana? Datanya di mana itu? kata logos itu dipakai adalah logos Nah, itu adalah kalian tidak punya data. Ini tak kasih data ya, tak kasih data. Firman itu apa? Firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4, Yesil 3 ayat 10. Firman itu keluar dari mulut Tuhan. Ulangan 5:22. tahu, tapi jangan dibuang ayat Alkitab yang lain. Ya, makasih Pak Ustadz. Oke, sekarang pada mulanya firman perkataan. Perkataannya siapa? Nah, itu terjemahkan bahasa Indonesia, tapi perkataan itu dipahami dulu logos di sana, kata logos yang digunakan di sana. Logos itu udah ada istilah logos itu sebelum ayat ini ditulis. Jadi apa? Firman itu apa firman itu? Hikmat dari segala sumber Oke, hikmat. sekarang pakai data. Mana datanya firman itu hikmat? Silakan. Secara filsafat, logos itu Pakai adalah data dia. itulah perdebatan pada zamannya itu Pak Pak, Ustadz. lain nggak bisa nggak sih bicara itu berdasarkan data, Pak? Ya, Aristoteles sudah dibuka menggunakan itu dalam Oh, Platon. Aristoteles. Ya, Menurut Aristoteles, firman itu apa? Nah, hikmat dari sumber segala Mana hikmat. datanya? Di mana? Oke, mana benar pernyataan Aristoteles atau pernyataan Tuhan? Di dalam kesalahannya Aristoteles itulah menjelaskan sehingga Allah menjelaskan itu. Lama-lama Pak tuamu nanti Aristoteles jadi Tuhan juga kau. Enggak. Ibaratnya kita berbicara tentang satu hal itu akan dijelaskan ketika kita masih salah menanggapi itu. Udah kalau udah pakai data, silakan yang lain dulu. Mana ayat mentuhankan Yesus? Nanti langsung saya tanyakan ke Yesus benar apa enggak. Silakan. Itu ya, bagaimana cara mencari sisi miring segitiga katanya. Banyak orang membicarakan ini dengan salah. Datanglah contoh Ini kita yang baru datang dulu, yang baru datang. Silakan bisa apa? Dikenalkan. Oten apa Kristen bang? Ya, selamat Coba sore, ke Mas Kira. A dulu coba. Mas A. Ya, Ini ada yang baru. Ya, Bang. Yesus itu coba ceritain Yesus itu Tuhan atau firman? Yesus itu raja, Bang. Raja. Dialah raja. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Bapaknya, Bang, bapaknya. Oh, Bapaknya yang Tuhan. Yesus enggak Tuhan. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, pengertiannya karena dia raja pengganti Tuhan sebagai raja Israel gitu. 1 Samuel 8 ayat 7. Tadi kan aku bilang, Bang, Tuhan itu kalau buat orang Kristen ada makna sempit atau makna luas. Menurut 1 Samuel 8 ayat 7, ya Makna kan? inti aja, Yesus itu Tuhan pencipta enggak? Bukan, Bang, bukan. Oke, yang mana yang pencipta? Bapaknya. Yang mana yang Tuhan asli? Ya, kalau Tuhan sang pencipta ya bapaknya, Bang. Bapaknya. Oke, lanjut. Udah itu ya masa pintar. Lanjut. Tapi bapaknya itu mencipta dengan apa, Bang Handi? Dengan firman kan? Ya terus kenapa kan dengan firman? Oke, dengan firman itulah dia menopang segala sesuatunya apa yang dikatakan dalam Ibrani 1 ayat yang kedua, ketiga itu. Ya terus. Ya kalau dia menciptakan dengan berfirman, kenapa?
Oke, berarti berfirmannya itu firman itu yang kami tuhankan, kira-kira begitu. Oh, bukan yang ucapan, suaranya yang kamu tuhankan gitu. Artinya yang ucapan itu juga sumber dari. Udah dijawab, Ustaz. Jadi Tuhannya orang ini firman, bukan yang berfirman ya. Iya. Dua-duanya ketika Oh, kok, dia jadi kok manusia. dua-duanya? Ya, itulah keesaan itu, gitu kan. Jadi firman itu menjadi manusia nyata dalam kehidupan manusia pada zaman dia menjadi manusia, ya kami tuhankan. Gimana ceritanya firman itu kan perkataan, woi kayak gitu. Jadi manusia gitu. Perkataan, Pak Ustadz tadi kan saya katakan bukan perkataan itu rema, jadinya kalau udah hoi kedengaran. Oke, firman itu apa firman itu? Firman itu hikmat dari Allah itu sendiri. Datanya di mana? Itu Saya punya satu. data dalam Bible. Yohanes 1 yang Puluhan. tadi Pak Ustadz, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 itu kan firman. Firman itu apa sih? Oke, logos saya katakan tadi. Apa logos itu? Logos itu telah dipakai oleh filsuf-filsuf sebelumnya tapi salah menjelaskan itu. Pada akhirnya, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu adalah Allah katanya. Jadi jelaslah perbedaan Yesus makna seperti- logos. Ustaz, ini izin Dak, setengah menit. Di Yohanes 1 nomor 1 itu Yesus sudah ada atau belum ada? Pada mulanya tadi katakan oleh Reza yang tadi adalah Saya tanya, Bang, bisa nggak sih kalau mendengarkan dijawab? Dengerin loh. Di Yohanes 1 andalan kamu nomor 1 itu. ya Yesus sudah ada, A sudah ada, B belum ada. sudah. Yang mana Yesus di situ? Yesus itu belum menjadi manusia ya. Saya nanya, Yesus sudah ada apa belum ada? Firman itu telah ada tapi badannya Yesus belum ada. Berarti Yesus setengah. Bukan, Yesus lahir dari Tidak ada. Bang Handi. Baru dia setengah loh itu. Yesus kan 2000 tahun sekian yang lalu gitu. Artinya Yesus belum ada di situ. Tapi kemuliaan firman itu telah ada sebelum dunia dijadikan. Berarti Yesus sudah ada atau belum ada? Belum. Belum ada. Oke, lanjut. Yesus belum ada. Ya, Nggak usah- tapi jadi kalau firman begitu, Allah ada, kan? kalau begitu jangan pakai Yohanes 1 mengatakan Yesus Tuhan karena Yesus belum ada. Oke? Baru ayat 14-nya nanti jadi dia gitu loh. Jadi apa dia? Jadi Tuhan atau jadi manusia? Jadi manusia. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Dagingnya itu sebenarnya boleh Kena lagi kan? Tuhan Kena terus. Lanjut, Ustaz. dan sebagai penguasa kami manusia, penguasa juga kami anggap sebagai Tuhan. Kan gini ya. Tadi kan makna Firman itu jadi manusia. Oke, berarti manusia. Setelah itu dituhankan oleh Kristen. Berarti Kristen mentuhankan manusia, kan gitu. boleh. Saya nggak apa-apa. Ya sudah. Kalau Yesus, oke, berarti Yesus mentuhankan Allah, Kristen mentuhankan manusia gitu. Jadi Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda gitu. Oke, lanjut. Iya, oke. Yesus Itu juga menuhankan Bapa itu sama posisi kami sama-sama anak Allah. Oh, berarti yang dituhankan Kristen ini Bapa atau Yesus? Ya kan? Tuhankan kami sama Yesus, tapi Yesus juga Pak Ustadz Tata juga jadi Tuhanku di sini, di mood saya gitu. Jadi suka-sukanya. Jadi Yesus juga suka-sukanya sama kami kira-kira begitu. Tidak apa-apa kalau saya mau dituhankan, tapi jangan disalib loh, tidak mau saya. Nggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang menyalib Yesus juga bukan kami, tapi orang-orang Iblis. Yang menyalib Yesus iblis, Yohanes 8:44. betul. Oke. Ini- Jadi kamu ngomong apapun kena tabrak oleh Bible. saya nguasain Bible. Tapi Ini siapa boleh nih, Ustaz? diambil maknanya kira-kira begitu. Ayo pakai ayat mana lagi? Ini ada tamu Jadi- Pak Pera. Ketika Yesus juga dipanggil Tuhan oleh banyak orang pada zamannya dia hidup, dia tidak menolak akan hal itu. Di mana ayatnya itu? Oke, Petrus waktu Yesus dimuliakan di atas gunung Tuhan katanya. Bukan Dimuliakan. Tuhan. Oke. Nanti Yesus kalau dimuliakan, dikembalikan- kira-kira nanti begitu. kalau dikembalikan ke bahasa aslinya Tuhan lagi. Nggak apa-apa, Tuhan nama Tuhan buat Ya kami sudah. sama kan kami katakan Berarti bukan tadi. Tuhan kan? Penguasa dalam hidup kami itu Penguasa maksudnya. apa? Apa yang dikuasai Yesus? Wong dia ngomongnya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, tapi banyak hal-hal yang esensi ketuhanan itu ada dalam. Contohnya. Dia berkata juga, akulah Tuhan atas hari Sabat katanya, gitu kan? Apanya? Iya Tuhan atas hari Sabat kan apa emangnya? Iya, berarti yang biasanya buat orang Israel Tuhan hari Sabat itu siapa? Tuhan berarti kan? Oke, gak apa-apa. Tuhan juga Tuhan, Ya gak sudah, apa-apa. berarti bukan Tuhan. Tidak masalah sudah.
Oke, jadi nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Oke, jadi itulah logika kami sebenarnya. Kalau bilang nggak punya logika tadi si Jo itu Ya, ya. kalau saya nggak usah logika, ngapain langsung nanya ke Yesus, Sus, kamu siapa? Langsung enak. Ya utusan, apa? Apa itu utusan? Penyampai firman Yohanes 3:34. Tuhanmu siapa? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana? Di langit. Matius 18:19. Nggak kelihatan. Yohanes 5:37. Tugas kamu apa? Penyampai firman Yohanes 3:34. Wah, kok pinter kamu, Sus? Loh, wong nabi ya pinter. Iya, bahasa kayak gitu ya Pak Ustadz ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Enak banget memang. Dia sahabat kita kok, bisa enak kita berbicara seperti itu sama dia. Iya enak. Makanya Nah, tapi ya adalah rasa penghormatan itu, nggak seperti kepada bapak saya, Pak, siapa lagi saya katakan juga agak-agak kasar begitu, seakan bercanda-bercanda itu nggak bagus. Tapi kalau Yesus, bagaimana engkau firman? Saya katakan, Nah, dia apa? juga baca Apa Yohanes itu? 1:14 katanya. Jadi enggak, bukan Yesus yang ngomong itu. Yang benar itu, Yesus, kamu firman apa bukan? Bukan, saya ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Kalau Yohanes 1 itu bukan ucapan Yesus itu. ucapan Yesus yang diberikan kepada Di mana? penjelasan Coba baca, kepada rasulnya Yohanes. Nggak ada. Dia naik ke surga, baru dijelaskan karena masih banyak hal Nggak katanya. ada. Yang Telah enak itu datang. langsung ucapan Yesus yang enak itu. Iya sebenarnya, tapi itu dituliskan oleh Yohanes apa yang pernah diingat dia perkataan itu. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang dijanjikan itu datang, pada akhirnya mempunyai pemahaman yang dulu masih sebagai perumpamaan dikatakan ya di Yohanes itu juga. Tapi suatu saat itu bukan perumpamaan lagi, tapi akan nyata ketika Roh Allah itu ketika nanti itulah nyata, menjelaskan ketika nyata. segala sesuatu katanya. Oke, setelah nyata siapa Tuhan itu berarti? Semakin Dengan perumpamaan. nyatalah ketuhanan Yesus itu dalam iman percaya kami Pak Ustadz. Ya, imani saja kan? Ya, logikanya baru diselidiki lah bagaimana sih sebenarnya Tuhan Allah itu dalam perjanjian lama orang Israel itu. Ya, nanya ke Yesus dan Musa. Musa, siapa Tuhanmu? Yesus, kamu juga siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Iya. Yang Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29. Tidak kelihatan. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Ya itulah Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Iya, Yang tapi satu sering, Kak. tidak Oke. kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Itulah Tuhannya Musa dan Yesus. Nah, kalau Tuhannya Kristen siapa? Pada akhirnya diselidikilah kitab-kitab orang sejarah itu ada yang kuasa itu berbicara kepada para umatnya. Katanya. Kalau saya nanya ke Musa dan Yesus lancar mereka berdua jawab. Nah, ketika saya nanya ke Kristen macet langsung. Langsung macet. Gitu. Berarti lebih cerdas Yesus berarti daripada Kristen. Iya, memang dia cerdas banget. Iya, pinter Dia dia. adalah hikmat itu sendiri katanya kan di Yohanes 1 itu. Karena dia Makanya adalah saya lebih suka debat sumber dengan kecerdasan dia. itu sendiri. Nah, Dia di mana? sumbernya. Gimana? Yang firman tuh. Siapa firman? Yesus tuh. Mana ucapan Yesus dirinya firman? Firman itu telah menjadi manusia. Mana ucapan Yesus? Yang saya tahu kata Yesus menerima firman, bukan dia yang firman. Ayo. Menerima firman. Kapan Yesus berbicara dengan Bapa? Nah ini saya nanya Yesus, kamu ini Ya, firman katanya apa menerima abang, firman? kapan Bapa memberikan firman Oh kepada saya ini Yesus? menerima firman, Tata Yohanes 12:50. Tidak saya tanya Bapa. Setelah Di kamu mana menerima Bapa? firman, kamu apakan firman itu Sus? Ya aku sampaikan kepada umatku Israel, Iya. Yohanes 17 ayat 8. Loh, kok pinter Sus? Saya Ya tanya pinter lah, Bapa. Nabi. Saya tanya Bapa, kapan Bapa memberikan firman kepada Yesus? Nah, ini. Ayo. Ini. Kapan? Nah ini, Sus. Kamu itu firman apa menerima firman? Oh ternyata dia menerima firman. Gitu. Loh, kalau kamu dapat percaya ke saya, kalau kamu dapat percaya ke saya, coba buka Yohanes 12:50. Di situ ucapan Yesus, coba buka. Bang, Yesus itu Apa? Kenapa? Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Oke, di Karena mana dia sang ucapan Yesus itu? firman. Mana ucapan Yesus ngomong kayak gitu? Apa yang dilakukan Bapa itu juga yang dilakukan anak. Maka siapa? Bapak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30. Iya betul. Loh, Karena kan ya dia kan manusia. Berarti yang bisa berbuat apa-apa Bapak Tetapi apa- Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah.
Ya jangan di mute gantian bicara. Abang ini nggak capek tapi ngomong dari tadi ini. Saya Oke, diam-diam dari silakan. tadi loh, hampir mau Pakai data, menit pakai saya. data, silakan pakai data. Jangan di mute. Saya malas kalau mute seperti ini. Ganti-gantian Ya, kita. nah, silakan pakai data. Oh. Saya nggak ngomong pakai data, abang sudah tahu datanya di mana ketika saya Loh iya, mengucapkan saya itu. temannya Yesus ya harus pintar. Makanya saya cukup ngomong, abang sudah tahu itu. Gini, Silakan. apa yang dikerjakan anak itu juga yang dikerjakan bapak. Artinya bagaimana itu kira-kira? Berarti menurut anak dan bapak ini siapa yang kamu tuhankan? Enggak, saya tanya bapak, apa yang dikerjakan bapak itu juga yang dikerjakan anak. Jadi iya. bagaimana ceritanya? Berarti yang menjadi Tuhan ini yang mana ini? Ya mereka Tuhan lah pak. Ya, mereka ini siapa saja mereka ini? Bapa, Putra dan Roh itu Tuhan. Oh, ada 3. Berarti Tuhan itu ada 3. Oh, 3. Itu kan pemikiran Bapa, kan saya sudah Berarti beda menjelaskan. dengan Tuhannya Yesus. Ketuhanan, Yesus, ketuhanan. Kalau Tuhanmu berapa, Sus? 1. Ganti-gantian kita ngomong, 12:29. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Kalau Kristen, Tuhanmu berapa? 3. Loh, Oke, kok beda dengan begini. Tuhannya Yesus, Tan? Ya iya, kami ajaran begini. pagan. Begini, begini, Kang, Satu-satunya Bang di Tata. sana bukan satu Pak Ustadz, tapi mengarah Satu-satunya. kepada tiada sembahan yang lain selain Allah yang Esa itu maksudnya gitu. Oke, tiada Begini sembahan Bang yang Tata, lain begini selain Bang Allah. Tata. Terus Gantian kita Yesus Bang kenapa Tata. kamu Tuhan kan? Gantian kita Bang Tata. Silakan. Oke. Kamu mengenal Allah satu-satunya. Siapa itu Allah? Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius Allah 11:9. Bapa, Putra dan Roh Tidak Kudus. ada. Mana dalilnya? Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mana datanya? Oke, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad Apa, itu siapa bukan itu? berarti tunggal. Loh. Hari itu berapa? Itu dia Berapa ya jamak hari? itu. Berapa berarti? Yang apa? Berarti Tuhan itu berapa? Tuhan itu memiliki 3 pribadi. Pribadi di sini bukan jumlah. Dengar dulu. Tuhannya Yahudi 3 atau 1? Tuhannya Yahudi 1 dong, 3 pribadi. Siapa? Bapa, Putra dan Roh, Bapa, Firman dan Roh. Siapa itu Firman? Yang menjadi Yesus kelak. Berarti Tuhannya Yahudi Yesus juga. Iya. Diludahi lu. Gak apa-apa, kan mereka nggak percaya. Lanjut, Ustaz. Itu orang Yahudi seperti Mbak Kandi itu nggak percaya Yesus. Mereka ini paham sebenarnya loh. Sekarang pakai data Bang lagi. Kandi. Nanti saya tanyakan ke Yesus, coba. Pakai data lagi, cari lagi datanya. Apa Mumpung itu mau saya tanya kenal apa sama lagi Yesus, Pak ya. Ustadz? Apa lagi Pak Ustadz? Itu sudah Ya cukup. terserah. Yang penting mentuhankan Yesus di mana lagi ayatnya. Nanti Sekarang saya luruskan. saya mau tanya agama Islam boleh, masa Kristen terus Oh dari iya, tadi ya? iya bagus. Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible. Pak Ustadz Tata, Pak Ustadz Tata bukan menanya kepada Yesus itu, tapi menanya kepada Alkitab. Makasih ya. Ya, oke, silakan nanya. Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible. Oke, silakan. Ayo, bertanya. Begini Pak. Silakan bertanya. Oke. Katanya kalau Tuhan Allah SBT kan itu tidak serupa dengan apapun. Lalu seperti apa itu Tuhan Allah SBT, Pak Ustaz? Oke, saya jawab pakai 2 data. Pertama dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Kalau perjanjian lama Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Ya gitu. Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Oke, apa lagi? Enak kalau nanya ke saya, langsung 2 data, Quran dan Iya, Bible. seperti apa dia? Masa cuma jawabannya seperti itu? Seperti apa dia? Oh iya loh, namanya tidak seperti apa-apa. Coba baca Yesaya 40. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Kalau dalam Bible, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak ada yang seperti aku. Oke, sekarang saya tanya, kalau di akhirat nanti kita bisa nggak bertemu dengan Tuhan Allah SBT? Bisa. Wujuhu yauma idzin nadhirah.
Oke, silakan. Kalau Apa kita lagi? bisa bertemu berarti dia wujud kan Bang? Ya kan nanti. Nah sekarang ini Kan kata iya, kan Musa, nanti kata berarti masa ya Yesus. begini. Artinya Nah, begini. kata Artinya, Musa dan Yesus, Nabi Muhammad, di dunia ini para nabi tidak pernah menceritakan Tuhan itu seperti apa. Kalau ingin melihat nanti di surga katanya, gitu. Lanjut. oh nanti mati dulu baru bisa lihat begitu. Oh iyalah, makanya Yesus dan Musa itu nanti ketemu Tuhannya nanti. Semuanya yang beriman kepada Allah bertemu Tuhannya nanti. Silakan, apa lagi? Berarti teori selama ini. Udah berarti dijawab. teori yang Silakan, mengatakan nanya bahwa lagi. iya, iya berarti dibatalkan dong teori itu kalau Tuhan Allah SWT itu tidak menyerupai apapun, tapi suatu saat di surga kita bisa melihat dia. Bagaimana ceritanya itu? Seperti Maksudnya itu, Bang. keluaran dengan Yesaya ini mau dibatalkan gitu maksudnya. Sebenarnya Jangan, enggak maksudnya- kan Pak Ustadz, sehingga itu dijelaskan Yesus sebenarnya dalam pengajarannya. Ya melihat aku, engkau melihat Bapa katanya. Sehingga yang selama ini yang dilihat, yang didengar oleh orang Israel dalam masa sejarah mereka, di sanalah kami menemukan pribadi Sang Firman menjadi Sekarang wujud yang baru. ibaratkan Jadi gini. Yesus itu mewakili Ini gak begini, nyambung, Yesus itu gak nyambung mewakili lagi. Bapak itu roh. Bapak itu roh. Ibaratkan gini, barang siapa melihat tahta, melihat angin. Ya gak nyambung. Tahta ini manusia, angin tidak bisa dilihat. Jadi barang siapa Jadi yang melihat Allah, melihat anak. Enggak. Ya gak nyambung. Setan-setan Uang Bapak itu juga, roh, Pak Ustadz, sedangkan Yesus adalah mengambil manusia. rupa. Gitu. Ulangi, Pak Ustadz, kita berlogika Ya, saja kan, kita logikakan. Bahkan setan-setan juga mewujudkan dirinya dalam berbagai hal. Ya masa setan ciptaan yang kuasa itu kalah dalam hal seperti itu? Masa Aja ya logikanya. sama dengan gini, masa iblis mencobai Tuhan kan tidak mungkin juga. Yesus Tuhan katanya. Mencobai Jadi, Yesus manusianya yang tadi gitu, bukan mencobai Tuhan, mencobai Enggak, begini, Yesus. begini belum Yesus kelar, itu belum ada kelar enggak? pertanyaan jawaban. Bang Tata belum menjawab pertanyaan saya. Silakan apa? Katanya Tuhan Allah SWT itu tidak diserupakan, tidak menyerupai apapun. Iya, Tetapi kata kata Musa, Bang Ustadz kata suatu saat Musa, begini, iya. dengar dulu. Nah, silakan. Jangan bilang kata Musa, harus kata Al-Quran dong. Kan saya pakai dua data ini, Quran dan Bible. Jangan pakai Bibel. Ini Dua saya lah, bertanya, kita kan berdua katanya dong saya harus bilang. kita harus Dua-duanya. berakal ini. Dua-duanya saya pakai. Begini kan kita, iya dengar dulu. Pak Katanya kan Ustadz, harus mohon maaf ya, berakal. saya tidak mau menyinggung tentang keyakinan Islam, tapi saya dengar sering ngomong begini juga, ya kaki Allah katanya di Oke, neraka. berarti kalau dalam Bible ada kalimat gini, wahai Tuhan gunung batuku, Allah gunung batuku. Berarti Allah itu gunung batu beneran. Enggak, maksudnya kaki yang tadinya gimana? Coba Makanya kasih. di dalam Al-Quran hadis kaki, betis, wajah itu bukan berarti Tuhan punya wajah, bukan harfiahnya. Kalau kamu artikan harfiah nanti kalau dalam Bible dikatakan banyak ayatnya, Yesaya, Mazmur, wahai Tuhan Allah gunung. Iya, maksudnya itu seperti apa? Tinggal jawab aja. Nah, Seperti kalau- apa itu? Oke, misalnya betisnya Allah. Berarti tabrakanlah maksudnya itu ayat-ayatnya majas. sang Khalik itu juga, Pak Ustadz. Ketika dia mengatakan tidak seperti apapun, tapi dia mengatakan kita seperti ini, seperti kaki yang tadi, bagaimana itu? Berarti tabrakan Oke, lagi dong. oke. Dia berkata. Jadi kata-kata wajah itu maksudnya apa? Ya zatnya Allah itu sendiri, diri Allah, wajahullah. Atau kalau tangan maksudnya kekuasaan. Kalau betis Allah Tapi dia sendiri disingkat, kan menjadikan tunggu seperti. Tunggu dulu. Dia menjelaskan seperti jadinya. Berarti kan nggak konsisten sang Khalik itu Oke, gitu ya. sekarang kalau dalam Bible Tuhan itu gunung batu, berarti Allah itu gunung batu beneran gitu. Hah? Ya, pertanyaan kami. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu kalau dalam Islam enggak, itu bukan makna harfiah majas namanya. Oh ternyata kalau di Bible itu Tuhan itu gunung batu berarti ya. Berarti kalau udah dimajaskan, udah disepertikan, Oh, iya. Pak Ustadz. Itu yang saya Oke. katakan yang tadi. Berarti nggak konsisten dia kalau Iya, begitu. berarti udah jelas ya kalau dalam Islam ada majas bukan makna harfiahnya. Tapi kalau di dalam Mazmur 42 ayat 9, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku wahai gunung batuku Tuhanku. Ini benar-benar batu Tuhannya ke dalam Bible itu ya. Begini, Pak Ustadz, begini, pikiran saya sekarang, Pak Gimana, Ustadz. gimana? Katanya kita Coba, harus gimana? berakal ini, kan?
Ya, oke, terus. Kan gimana? harus berakal ini ya kan. Iya, Begini Tuhan Allah SBT itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Iya, Tetapi sama katanya Tuhan suatu saat Musa. nanti di surga, Iya, di sama surga dengan kita bisa Tuhannya lihat Musa. Tuhan. Itu artinya Dalam bagaimana itu Pak Keluaran, Ustaz? oke. Iya, jadi sama dengan Tuhannya Musa, tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Nah, terus kenapa? Tuhan kami Yesus Bang, kami Yesus itu pribadi Allah. Tuhannya Kristen Yesus. So, Yesus Tuhanmu siapa? Allah. Bisa kelihatan nggak? Enggak. Yohanes 5:37. Pak Ustaz jawab dulu, di Al-Quran ada nggak itu? Berarti batal Apa? dong kalau bisa lihat di surga nanti. Berarti Apa? batal Ya itu bisa sih katanya dalam Allah surga. tidak bisa diserupakan dengan apapun. Bisa. Karena kalau Maksudnya di dunia ini para nabi tidak pernah menceritakan wujudnya Tuhan. Nah nanti kalau ingin melihat di surga gitu loh. Coba kamu nanya ke Yesus. Yesus, Tuhanmu siapa? Iya, Allah memang, Bapa. Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu itu, Yesus? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa kelihatan nggak, Yesus? Tidak. Matius 18:19, Yohanes 5:37. ayo Pak Ustaz. Terus Tuhanmu tuh kayak apa, Sus? Tidak usah banyak nanya. Namanya Tuhan Jawab itu yang jujur, tidak kelihatan, jawab tidak yang serupa jujur. dengan apapun. Gitu. Oke, lanjut. Ya, Oke, jawab Pak yang Ustaz, jujur Pak ketika Ustaz. ada Berarti berbeda batal dong. romantis Berarti yang begini. Nah, tadi. itu Katanya dulu kalau di biasa. surga bisa melihat, berarti kalau di surga Berarti bisa sama lihat, dengan berarti Tuhannya batal dong Yesus. berarti batal Sama dong. dengan Katanya Tuhannya tidak bisa Yesus. diserupakan dengan apapun. Iya, dengan Tuhan Tetapi kok Yesus bisa sama. dilihat? Kalau dilihat itu dia rupa seperti apa? Nah, ya Dia dalam makanya rupa nanya apa ke kalau bisa Yesus dilihat? dong. Coba ketika kamu nanya ke Yesus. Sus, Tuhanmu kok tak bisa dilihat? Saya tanya, Yang enggak tahu namanya Tuhan masa bisa dilihat, tak? Makanya nanya ke Yesus dulu. Silakan. saya tanya ke umat Muslim, bukan tanya ke Yesus. Kalau kamu tanya ke saya, Tuhan saya itu sama dengan Tuhannya Yesus gitu loh. Tidak kelihatan, tidak serupa, di langit gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Enggak, belum. Berarti saya bilang batal dong itu yang dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Enggak Tetapi suatu saat batal. kita bisa lihat di surga. Itu batal itu. Enggak batal. Namanya kalau dia tidak bisa diserupakan dengan apapun, berarti tidak bisa dilihat, tidak bisa karena dia tidak berwujud Iya, di dunia katanya. ini nggak bisa. Karena dalam 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun ke Iya, dunia. berarti tidak konsisten itu namanya, Bang. Kalau begitu. Oh, berarti Tuhannya Yesus sudah konsisten berarti. Ya, kalau Tuhan kami konsisten, kami diciptakan menurut gambar dan rupanya. Maksudnya? Jadi dia betul-betul Tuhan itu- gambar dan rupa berarti dia adalah seperti Tuhannya manusia, itu Kristen Tuhan kami. serupa dengan manusia gitu. Iya, dia gambaran kami, Bang. Punya bokong gitu. Kami ini gambaran dia, kami Nah, iya. manusia ini gambaran Tuhan Gambaran kami. manusia kan punya mulai dari atas ya, punya kaki, bawah, sampai punya lutut, punya Iya, bokong. memang seperti itu, Berarti memang Tuhan wujud itu Tuhan kayak kami. gitu. Oh, berarti bukan roh Iya, ya, beda Tuhan kami dengan Tuhannya wujudnya Yesus. seperti manusia. Oh, berarti beda dengan Tuhannya Yesus. Yesus, Tuhanmu itu seperti apa? Roh tak ada seperti apa-apa. Oh, beda dengan Tuhannya Kristen berarti. Oke, lanjut. Apa lagi? Pak Tata maunya ngomong sendiri, nggak mau dengar. Ya enggak, saya kan pakai ajaran Yesus saya. Jangan ngeles lah. Maksudnya kan kita yang fair-fair aja, Pak Ustaz. Ya, silakan. Apa lagi? Kan saya jawab pakai 3 nanti. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Silakan. Apa lagi pertanyaannya? Enak. Kalau menguasai kitab suci itu enak. Oke, pertanyaan saya. Oke. Oke, silakan. Apa lagi? Lanjut. Bagaimana itu bisa itu ceritanya itu sperma bisa keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Oke, itu Ustaz. pusat. Bagaimana itu Oke, ilmu ada kedokteran pusatnya. itu? Sama dengan sumur ada sumbernya. Jadi sumbernya sperma itu memang dari Seperti apa itu? Dari itu. Kamu kira langsung muncrat dari titikmu yang enggak ada sumbernya. Gitu. Iya, dari mana sumbernya? Produksi sperma di mana, Pak Ustaz? Ya itu, dari tulang itu kan. Di mana? Ya coba kamu ketik juga menurut sains sama saja sumbernya sperma itu dari mana? Sama seperti Al-Qur'an.
Nah sekarang kalau dalam Bible dari mana? Produksi sperma itu plastis Oke, kamu kan pakai Al-Quran barusan. Kalau menurut Bible dari mana? yang Coba. dikeluarkan melalui saluran ejakulasi, yaitu saluran Oke, kalau penis dalam yang Bible dikeluarkan dari mana? sperma itu. Nah sekarang kamu pakai Bible keluar Kita saya dari tanya mana? dulu, yang mana benar ini Pak Ustadz? Ya Maksudnya udah, itu Pak Ustadz benar harus sudah. tanggung jawab lah. Itu sudah benar. Nah sekarang kalau menurut Bible dari mana? Dari keju katanya. Maksudnya benar bagaimana Pak Ustadz? Ayolah. Benar bagaimana Iya. itu maksudnya? Loh, udah benar itu. Coba kamu pakai ayat mana yang tulang di dalam Al-Quran? Coba pakai ayat yang mana? Nah, maksudnya Ayo. sperma keluar dari tulang sulbi dan tulang dada itu dari mana? Coba dijelaskan. Iya, iya, supaya sudah, kami tahu itu juga. San udah ngaku, Oke, San udah sekarang ngaku itu sudah San. ayatnya ya. Nah, Oke, sekarang boleh kalau dibantu menurut dari datanya Bible di mana dari itu, Bang? Ya sudah itu. Nah, sekarang kalau menurut Bible keluar dari mana? Tuh. Ayo. 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 Ayo coba dijelaskan dengan data lah, jangan pakai Nah, ngomong-ngomong iya, saja. Kan itu kami dari sudah. tadi selalu Kan memberikan dalam- data. Kalau dalam Al-Quran kan sudah ada, kamu tahu ayatnya. Nah, sekarang kalau menurut Bible dari mana? Iya, maksudnya kan saya bertanya, masa bertanya balik? Kamu Iya, kan gimana ini sudah ada ceritanya? ayatnya. Nah, sekarang Kan kalau dalam kami mau Bible- belajar, kami mau belajar tentang Islam. Ya, Abang harus ya, maka sudah ada jawabannya. Sekarang saya ingin tahu menurut Bible, coba. kenapa ditanya balik? Itu ilmunya dari mana itu Bukan coba? nanya balik, perbandingan ini. Nah, kamu Ya, kan Quran tuh. ketika saya jelaskan pakai Quran, ada ayatnya kan kamu ngeyel. Nah, sekarang karena kamu ngeyel, saya ingin tahu lewat Bible, silakan. Oke, sekarang saya tanya Abang, maksudnya itu datanya valid dari mana itu datanya? Itu San udah ngaku San. Iya, di mana itu datanya? Coba supaya saya belajar juga. Saya belum tahu, soalnya saya cari nggak nemu. Datanya itu. Nah, sekarang kalau menurut Bible gimana? Saya belum nemu datanya itu. Coba kasih tahu di mana datanya itu yang valid. Coba. Loh, itu sudah pasti dong ayatnya kamu sudah tahu. Nah, kalau dalam Bible apa? Enggak, saya belum tahu jawabannya Oh, seperti enggak sih, apa saya yang nanya. pasti. Saya nanya, kok enggak? Oke, sekarang kita ganti. Saya tanya, manusia yang itu diciptakan. Iya kan saya minta data, abang nggak bisa kasih. Itu kan abang yang Kan ayo sudah ada abang yang. datanya, gimana sih? Kamu ini Iya, sudah maksudnya menjelaskan datanya yang valid, jawabannya. yang benar yang mana? Iya, yang benar itu seperti apa? sudah Apa yang jawabannya? benar. Itu sudah yang benar, Apa sudah. Oh ya, yang benar yang bagaimana itu? Oke, sekarang ya itu sudah ya. Dari sulbi itu. Tulang Dari rusuk sulbi itu. dan? Nah, sekarang kalau menurut Bible dari Tulang mana? apa bang? Loh, Tulang, kamu kan sudah pakai tulang apa ayat, sulbi bang? barusan. Ayo. Tulang sulbi tulang apa bang? Jadi, nah, itu kan sudah ada ayatnya kan. Nah, sekarang kalau menurut Bible dari mana? Nah, Begini bang, saya tanya, oke. Penciptaan Adam itu pertama diciptakan dari apa bang kalau Adam? Adam dari tanah. Mm-mm. Nah, terus, Lalu kenapa dikatakan manusia diciptakan dari sperma bang? itu anak keturunannya Kenapa? Adam. Oh begitu, di mana ayatnya itu? Apanya? Kan udah jelas. Adam ya dari tanah. Anak cucunya Begini, apa? begini maksudnya itu manusia itu diciptakan atau proses gitu loh. Ya proses. Kalau anak Nah, turunnya kalau Adam. tapi kenapa dikatakan diciptakan? Yuk. Kalau tidak diciptakan tidak akan muncul ke dunia. Yuk. Nah coba saya nanya, manusia lahir ke dunia ini ada campur kuasa Tuhan apa enggak? Apa Ada muncul lah. sendiri dari orang tua? Saya nanya, setiap Ada. bayi yang lahir itu murni buatan ayah dan ibunya atau atas kuasa Tuhan? Enggak begini maksud saya. Kan awal penciptaan manusia kan dari debu dan tanah. Kenapa dikatakan manusia diciptakan dari sperma itu? Kalau tidak diciptakan gimana mau muncul? Iya, apakah betul diciptakan dari sperma? Kalau tidak diciptakan gimana mau ada bayi, ada orang manusia? Ya gak mungkin. Memang manusia ini pertama diciptakan dari sperma. Begitu. Adam, kalau kamu tanya Adam dari tanah. Kalau anak Adam. cucunya dari sperma. Nah terus,
Oh, dari sperma. Kalau setahu saya itu kalau dari sperma itu bukan proses penciptaan, Bang, tapi proses pembentukan kalau menurut saya. Oke, siapa yang membentuk? Iya, tubuh kita yang membentuk itu, tetapi yang Bukan Tuhan, bukan atas izin Iya. Tuhan. Itu atas Ada izin hubungannya Tuhan. dengan kuasa Tuhan nggak? Iya, ada dong. Ya sudah. Setahu saya itu, iya, makanya karena abang kan katanya diciptakan dari sperma, tapi menurut saya bukan Namanya diciptakan, tapi diciptakan proses. itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu diciptakan mananya. Bro, Ya udah, apa lagi? Ganti lagi. ganti lagi silakan. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible, ayo. Enak. Kalau Oke. nanya ke saya Mantap, iya. enak. Jawabannya itu perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Enak kan? Gitu. Lanjut. Apa lagi? Ayo. Yang lain lah, Bang. Jangan saya terus, nanti saya yang dominan di sini. Mau silakan yang lain, nanya. Kristen yang lain atau yang di bawah naik. Tak suruh bertanya, ngapain ngajak dialog? Kok kalian tidak paham Bible? Aku rokok dulu, Bang. Oke, Pak Ustadz, tadi sebenarnya masalah majas-majas yang Pak Ustadz katakan itu memang di Kristen juga, tapi kadang juga kami langsung ini katanya juga ketika kami hanya sebagai kiasan, tapi selalu juga, tapi saya nggak ambil pusing dengan hal itu, sebagaimana Pak Ustadz juga menganggap itu majas atau kiasan, nggak apa-apa, karena dalam kami iman Kristen juga ada seperti itu. Yang kedua, tapi kenapa Allah itu kayaknya nggak konsisten ya, pencipta itu tidak konsisten. Tidak bisa menyerupakan apapun katanya, tapi dia menyerupakan dirinya dengan perumpamaan seperti itu gitu loh. Itu yang menjadi bingung saya. Itu bukan perumpamaan gini loh. Arti Tuhan itu tangan Allah, maksudnya kekuasaannya. Tangan itu makna kekuasaan gitu. Ini di sini adzan dulu ya. Tunggu dulu. Ya. Ya, dilanjut Bang Matanuten. Monitor. Lagi ajan katanya Bang Arif. Iya, untuk daerah Ustaz Tahta sedang adzan juga. Mas di sini juga sedang adzan Indonesia. Betul. Oh iya, Bang. Saya boleh tanya, siapa nama istri Adam, Bang? Pak Ustadz. Oh, lagi azan ya? Apa? Siapa Apa, nama Bang? istri? Apa, Bang? Siapa nama istri Adam? Nama istri Adam itu Hawa. Ada di Al-Baqarah 35, Al-A'raf 19. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Pak Ustadz, saya mau belajar, sabar. Wa zaujuka di situ coba baca Jalalainnya Hawa. Di dalam tafsir Jalalain. Oh, itu tafsir yang menjelaskan gitu. Saya kan menguasai Quran dan Bible. Gimana sih? Iya, maksudnya tafsir yang menjelaskan Kami gitu. ini harus mengerti Al-Quran dengan tafsirannya juga. Kalau nggak tahu tafsiran, nggak bisa menjelaskan nanti. Enggak, maksudnya begini, apakah di Al-Quran itu Oke, ditulis jelas bahwa sekarang nama di istri dalam Adam Bible adalah itu Hawa? ada tafsir penjelasan apa enggak dalam Bible? Ada nggak penjelasan dalam Bible? Itu Wazaujuka itu istrinya itu Bang Reza. Coba di dalam Bible di mana disebutkan tentang bahwa manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa di Kejadian 1 sampai 3 coba. Ada enggak nama Adam atau Hawa? Mantan Oten, Bang Andi kemana? Ada itu. Mantan Oten. Coba Oh, saya dicari. bertanya kok ditanya balik ini, gimana? Saya kan mau belajar. aja dulu, Dialog sudah aja dulu. dijawab. Saya mau sholat dulu. Kalian dialog aja dulu dengan Bakotang mantan Oke, Pak Oten itu. Ustadz, siap. Siap, Pak Ustadz, siap. Dialog aja lah, adu-adu data saja, silakan. Ya, Oke, ya, siap Pak Ustadz. Kita santai-santai aja, nggak usah kita pakai emosi, santai aja. Santai aja, bagus tuh. Hmm. Jadi Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam ya, dan juga Nasrani itu Tuhannya. Oh, berarti begini Bang, berarti di dalam berarti nama istri Hawa, nama istri Adam itu tidak ada di Al-Quran ya? Secara tertulis gitu, Tadi tidak kan ada ya? sudah disampaikan Pak Ustadz tadi kan. Itu kan sudah Iya, berarti kan disampaikan nggak ada kan? Ustaz Tahta.
wa zaujukal jannatah, dan istrinya, kan situ kan. Iya kan Wahai cuma Adam, dikatakan istrinya. Tapi kan nggak ada Tempatilah tertulis surga namanya ini kan. bersama istrinya. Ya di jalan lain kan sudah dijelaskan bahwa istrinya itu namanya Hawa. Ya maksudnya jalan lain itu tafsiran atau apa bang? Hadis atau Loh, apa? iya ya, ya tafsiran lah. Oh, Sekarang di tafsiran. Kejadian 1 sampai 3 penciptaan manusia, tunjukkan kalau di situ ada nama Adam. Itu kalau Coba saya nggak buka dulu di Ada. Kejadian 1 sampai 3. Coba di Kejadian 1 sampai 3 proses penciptaan manusia yang kemudian diberi nama Adam. Coba tunjukkan, ada nggak nama Adam ataupun Hawa? Oke, saya keluar bentar bang ya. Coba. Iya, tapi jangan nama dong. Oke, kami akan tetap mungkin dalam pemahaman kami Kristen memang ada dikatakan Allah itu tidak diserupakan dengan apapun, tapi yang kuasa itu juga menyerupakan dirinya dalam berbagai hal. Jadi makanya kami tidak mengangkat penyerupaan yang tadi sebagai hal yang dipertahankan, dalam arti itu makanya Yesus mengatakan yang maha kuasa itu tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apa, tapi dia mengambil rupa, gitu kan. Itulah konsistennya Alkitab itu. Karena terdengar seperti apa itu? Ya nggak konsisten lah, katanya nggak Justru- terlihat. Justru di Bible Anda banyak kali ayat yang mengatakan Tuhan itu tidak berubah. Kalau dia berubah menjadi manusia berarti bukan Tuhan. Karena Maliaki 3:6, Mazmur 102, Yesaya 48, Yakobus 1:17, Yeremia 10:10, ya. Dan banyak lagi ya ayat lainnya menyatakan Tuhan itu tidak berubah. Kalau Tuhan berubah menjadi manusia berarti dia nggak konsisten dengan firman-Nya. Bahkan di Yesaya 46 ayat 5 sampai 9 tidak sama dengan apapun dia. Di 1 Raja-Raja 8:27 juga demikian. Di 1 Tawarik 6:18 juga demikian. 2 Tawarik 6:18. Jadi Tuhan itu tidak mungkin mau ke bumi, karena kalau Tuhan ke bumi hancur bumi, bro. Betul, itulah memang sehingga Yesus menjelaskan itu semua pertanyaan-pertanyaan itulah yang Penjelasan dijelaskan. apa yang Oke. Yesus? Ya, Kata ya, tidak Yesus melihat menjelaskan- Bapa, tapi anak manusialah yang menyatakannya, kira-kira begitu. Iya, Jadi yang menyatakannya di Yohanes 5. Yesus menyatakannya, belum. kamu Saya bahkan belum Yohanes 1:18 saya tahu itu. Ya, tanggapan yang tadi dari Bang Otak cerdas ini, tapi udah langsung dipotong. kamu membawakan Yohanes 1:18 itu menyatakannya di Yohanes 5:37. Suaranya pun kamu nggak bisa dengar, apalagi rupanya. Itu menyatakannya. Situ dia menyatakannya. Tapi ada suara itu terdengar sejarah Israel, bagaimana itu? Maka tahu itu kita. Nah, di sana Yesus menjelaskan itu semua, Bang. Jadi bingung Ya, sebenarnya. kalau kau bilang kalau ternyata bisa didengar, berarti Yesus berbohong dong. Ya, itu konsekuensinya. Makanya, apakah Allah pembohong pada akhirnya? Berarti Apakah Allah Yesus itu berbohong. konsisten? Ulangi. Berarti Yesus Ini berbohong. kita Anda anggap. kantongin ya. Akan kita kantongin. Berarti Anda anggap Yesus berbohong dong. Ayo, itu konsekuensi yang Kenapa tadi terima. menyerupakan dengan betis yang tadi seakan-akan yang pembohong juga dong? Makanya banyak ayat mengatakan sebenarnya yang turun itu bukan Tuhan langsung, tapi malaikat. Enggak, ada orang Israel tidak malaikat disembah sehingga penyembahan itu mereka berikan. Makanya kitab Anda Malak berbeda. itu mereka ya. sembah, Pak. Tunjukkan kalau orang Israel itu menyembah manusia. Tunjukkan. Saya ulas itu bagaimana Abraham menyembah Melkisedek. Tunjukkan. Atau Yesus kemudian disebut dengan Elohim, tunjukkan di mana itu. Nah, pada akhirnya kan Itu ulangi tunjukkan. di dalam Coba jangan lebar. pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadikan orang Kristen membuat satu rumusan Trinitas yang tadi. Bang. Tunjukkan ayatnya. Nah, Ayo, Abang kata tunjukkan Yesus yang di tadi. 5:37 suaranya pun kamu nggak bisa dengar apalagi rupanya. Kalau kau bilang Tuhan itu nampak ya, Tuhan itu manusia, berarti Yesus berbohong. Kamu anggap? Bahkan Allah ini berbohong, dia mengatakan tidak menyerupakan apapun, tapi dia berfirman dengan betis yang tadi. Mohon maaf, saya pakai yang tadi gara-gara Pak Ustadz yang menjelaskan yang tadi hanya majas katanya. Kan dibilang majas. Itu makanya dibilang majas. Menyerupakan, gitu kan? Itu makanya dibilang majas. Ya, itu bentuk kuasa Tuhan. Itu bahkan bukan hanya majas, nyata dalam sejarah Israel kepada Samuel katanya. Makanya kamu baca ya di KPR 10:4 ya, malaikat itu dibilang Tuhan loh. Coba kamu baca itu. Iya, makanya Ada apa Tuhan itu pada malaikat itu. bilang Tuhan tadi.
Jadi Tuhan itu tidak turun ke bumi. Makanya kalau kamu baca di Yohanes 5, jelas Tuhan itu sudah memberi kuasa kepada orang yang tunjuknya. Yesus sebagai hakim, Musa sebagai jaksa. Tuhan itu tidak turun. Kalau Tuhan turun langsung, hancur bumi ini. Oke, Itulah saya jawab. itulah bukti Ada Tuhan nggak itu Allah sangat sekarang ini? sayang Allah kepada Maha Hadir umatnya. nggak Pak Otak Makanya, cerdas? Allah Maha Hadir makanya nggak? dengan tidak turun Tuhan, dia bisa mendengar dimanapun kita berada. Makanya kata Majas lagi turun di sana. Tetapi Itu Yesus makanya. mengatakan dia Menggunakan turun kata dari majas. surga loh. Ada nggak kira-kira Allah Maha Hadir di sini juga? Ya Maha Hadir itu artinya dia walaupun misalnya di surga turun nggak? Berarti posisinya, dalam kehadirannya dia turun tahu. nggak ke sini? Itulah Nah, kuasa kan? Tuhan, Maha Kuasa Tuhan. Tanpa dia Nah. turun ke bumi, dia tahu apa yang kita lakukan. Orang perseorangan. Itu bukti ya Tuhan tuh Maha Nah, Kuasa, bagaimana Maha menafsirkan Kudus. itu? Katanya Maha Allah yang segala-galanya. roh itu adalah Maha Hadir. Jadi kalau tapi kamu ketika bilang dikatakan Tuhan bagaimana? turun, berarti kamu mengekang kekuasaan Tuhan. Nah, Tanpa itu pun turun jawabannya. Tuhan, tanpa Abang pun sendiri turun kan Tuhan, ngejawab, kan? dia tahu di mana orang perseorangan itu, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Ulangi, Tuhan secara Maha tidak Kuasa. langsung. tadi mempunyai statement Secara kalau begini, Tuhan Bang. hadir, bumi akan lenyap. Saya tanya, Allah Maha Hadir enggak? Yang hadir itu adalah Berarti kekuasaannya. turun itu bagaimana Kekuasaannya, maknanya? itu Maha Yang Kuasa hadir dia. itu adalah rahmatnya, kekuasaannya. Begitu. Makanya manusia itu tidak pernah luput dari pantauan Allah kalau di dalam Islam. Dalam Kristen itu Gini, disebut Bang, dengan maksud iman pertanyaan saya begini. transenden. Di 2 Tawarik 68 bersama begini satu Raja pertanyaan Jawab saya. nomor 27 Enggak, Rica, tolong soal tadi dijawab dulu. Ada enggak di Kejadian 1 ayat sampai 3 ada nama Adam di Oke, situ? nanti saya jawab. Oke, Bukan nanti saya nanti, jawab. Begini sekarang. maksud pertanyaannya. Sekarang. Apakah Tadi betul? tadi Oke, ada kan sudah oke. googling. Oke, begini. Nama Adam itu ternyata diambil dari kata Ibrani Adam, yaitu yang artinya tanah, yang asal katanya Adamah. Jadi asal usul Adam itu kan dari tanah, maka dia dikatakan Adam itu. Pertanyaan saya di Kejadian 1 ayat sampai 3 tentang proses Puasa penciptaan ayat manusia. kejadian ini, kejadian Ada siapa? enggak nama Adam di situ? Ada enggak proses penciptaan awal pertama? Ada enggak nama Adam di situ? Kalau mau bicara tentang Hawa, ayo. Dari situlah Bang, makanya Kristen bahkan nama yang kuasa itu juga tidak langsung ada. Adam Kejadian 2 juga ayat tidak 7, Bang. diberikan nama, maaf. Mari. Adam juga tidak diberikan nama, engkau adalah Adam katanya. Nah, tapi dari debutan yang Adamah yang tadilah sebenarnya esensi dari nama itu adalah eksis dalam panggilan kita sehari-hari gitu. Iya, Jadi itulah makna nama asalnya dalam dari pandangan mana? Kristen. Bahkan yang kuasa juga tidak punya nama dalam, tapi kita sebut dia apa berdasarkan pemahaman kita. Kira-kira Berarti begitu. tidak ada ya, berarti tidak ada ya nama Adam ya di Kejadian 1 sampai 3 ya. Ada Kejadian 2 ayat 7. Sebutkan. Oh. Iya, Allah itu menciptakan manusia dari debu dan tanah. Manusia Tanah itu kan? dalam kata Ibrani. Manusia Iya, kan? tanah itu Tidak ada dari nama bumi. Adam kan? Manusia. Iya, Di dengar mana? dulu. Di mana ada nama Adam? Di mana ada nama Adam? Dengar dulu, Baru makanya Kejadian dengar dulu. 4. Iya, terus. Makanya dengar dulu, ganti-gantian kita ngomong. Saya kan sudah katakan, nama Adam itu diambil dari asal usul penciptaan. Dia itu berasal dari debu dan tanah. Tanah itu bahasa Ibraninya itu Adam, yang asal katanya adalah Adamah. Itu loh, makanya manusia itu dinamakan Adam. Agak nggak Tanah. tercantum nama Adam? Ada nggak tercantum nama Adam di situ? Ya, walaupun tidak ditercantumkan, artinya dari situ dia asalnya dari debu dan tanah. Tanah itu Ya Adamah. sudah, kalau nggak ada nama Adam ya sudah. Sudah, dari gitu situ loh. kan nggak ada nama Adam kan. Baru nanti di Kejadian 4 ketika Adam sudah dengan Hawa itu. Iya, makanya asalnya itu kan dari tanah, makanya dia Ya, dikatakan kenapa Adam. nggak dari awal namanya ada? Kalau memang Nah, itu namanya dia. Itu namanya Dari sudah proses ada pertama. itu namanya sudah ada itu Adam itu dari tanah itu Adam. Sebutkan, Nah, tunjukkan itu bahwa di situ loh. ada nama Adam. Di situ hanya ada nama manusia dan tanah. Ya Tidak ada elah nama Adam. abang, biar manusia itu terbuat dari tanah, tanah itu bahasa Ibrani ada. Itu masa abang masa biar gitu aja abang nggak ngerti. Aduh.
Oke, jelaskan mungkin sedikit ya. Nama Adam itu adalah muncul dalam pemahaman kesejarahan pada akhirnya. Prasejarah itu berarti pernah Allah menciptakan manusia dari debu tanah, tapi pada akhirnya manusia selanjutnya ketika yang kuasa menjelaskan itu, Adamah itulah menjadi sumber nama Adam. Demikianlah pemberian nama kepada sesuatu yang dilihat oleh, yang dialami, yang dirasakan oleh manusia. Sehingga Adam juga menamai binatang-binatang itu nanti dikatakan sesuai dengan apa yang dia pelajari dari segala sesuatunya. Sampai sekarang memberikan contohnya beras adalah satipa dalam bahasa Yunaninya seperti itu kan. Berarti nama-nama itu akan kita temukan dari bagaimana kita memahami sesuatu itu Oriza sendiri. Satipa. Demikian juga yang kuasa itu. Kami namai dia dengan Adonai, Debata. Bagaimana kami menginterpretasikan pemahaman kami tentang dia. Nama apa yang pantas bagi dia. Itulah makna nama itu sendiri bagi kami. Berarti Tuhanmu tidak punya nama yang proper name ya? Enggak, memang enggak. Oh, terus kalau berdoa Anda berdoa kepada Tuhan yang bernama siapa itu? Yang paling iman kami yang tadi tetap di sanalah bahwa otak saya yang terbatas yang tadi sebagai ciptaan tidak bisa menjangkau dia, tapi ketika ada penyataan-penyataannya, di sanalah saya bisa menjangkau dia. Kira-kira begitu, Dok. Maksudnya ketika Anda berdoa minta rezeki misalnya atau meminta diberkati umur, itu Anda berdoa kepada Tuhan yang bernama siapa? Debata Kepada atau Allah siapa? dong, kepada Elohim. Dalam iman saya, kalaupun melampaui apa yang saya ucapkan, kira-kira begitu. Yang pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, yang besar kuasamu dalam hidupku, engkau pimpin hidupku. Itu bahannya dasar esensi iman saya itu. Bahkan saya katakanlah dengan bahasa Adam yang tadi juga kan akhirnya muncul itu sendiri-sendiri nih, gitu. Jadi ya Yesus saya bilang juga karena itu pernah diberikan kepada malaikat, kira-kira begitu. Jadi itu aja iman percaya kami. Berarti doa Anda ketika minta sesuatu kepada Sang Pencipta, itu doanya seperti apa? Ya Bapak, pada akhirnya gara-gara tidak mulianya dia. Ya Bapak, bukannya Yesus ya, bukannya Yesus. Yesus, karena Yesus juga apapun yang kau minta dalam namaku. Waduh. Ada juga janjinya seperti itu. Banyak kali. Ya, Melalui Debata bisa Yesus. juga ya. Ya Debata Dalam juga namaku, bisa. kata Yesus kan, apapun yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, katanya, berarti itu kami ingat. Jadinya oke, kira-kira begitu dasar sederhana kan dalam praktisnya, tapi masuk dalam logika saya terbatas. Ya, masuk Bang Andi. Bang Andi, silakan masuk. Iya. Jadi tidak konsisten orang ini dengan apa ya. Bahkan juga kalau kita buka di data Separia, nama Hawa juga nggak ada loh. Ternyata di Separia namanya Eve. Perempuan. Nah, Ya, Eve ya, kalau bukan ngomong, Hawa ya. kalau ngomong Jadi, jangan menampar pipi sendiri. makanya kitab Yahudi yang lecomot ternyata berbeda ya, nggak ada nama Iya, Hawa ya, kalau- tapi Eve Iya, ya. kalau membuat pernyataan Itulah jangan kalian, menampar makanya pipi jangan sendiri. coba-coba membawa dalil yang Anda bisa dibenturkan. Ya. Nggak ada Membuat sebut nama pernyataan Hawa itu situ. jangan menampar pipi sendiri, Bang. Loh, saya buka data Separia sama kamu. Wah. Nih, makanya kita Itu di beda data Al-Quran kalau diskusi. juga tidak dijelaskan siapa nama istri Adam. Kami lain. Tidak- Sampai kalian tidak kan mencoba tertulis kitab secara Yahudi. harafiah. Kalian kan Tidak tertulis- mencoba kitab Yahudi. Hah? Tidak tertulis Ternyata secara nama Hawa juga nggak ada sini. Sama Mana aja. nih Separia nih. Tapi Mama, Separia. Di dalam Al-Quran juga tidak Saya bahas dijelaskan Separia, siapa yang ya. diserupakan oleh Nih, Isa itu juga bahkan tidak kalau ada kita buka di tertulis. Separia, kalau kita buka di Separia, ternyata Tuhan Nggak kalian ada sama Tuhan itu. Tuhan Yahudi berbeda. Jadi begini, Nih, jangan Tuhan Yahudi jangan itu menampar pipi Yehua, sendiri ya. gitu loh. Nih, kalau saya buat di Separia, Tuhan mereka tuh Yehua, bukan Yesus. Bahkan Tuhan mereka satu tunggal nih, alone. Kamu ngerti nih, alone. Nih, alone. Alone artinya sendiri, satu. Bukan tritunggal. Ngawur Anda. Jadi jelas sekali Anda berbohong. Anda mencocokologi Tuhan kalian sama dengan Yahudi. Tuhan Aduh, Yahudi ini Bang, katakan Bang. tidak ada yang makhluk. Data dari Ini. mana itu kau ambil, Bang? Ya ini Separia kok waduh. Apa Ini Separia itu? Kami nggak ngerti Separia ngawur itu, kau. Bang. Kok nggak ngerti nggak usah Siapa jangan bertanya. Separia Kalau itu? nggak- Apa itu Separia? Kalau enggak, ini kitab Yahudi, Tanak sini nih, Tanak. Eh? Nih. Nih, kau, nih. Ih, kok ketawa kok? Malu kok? Nggak malu kok ketawa? Ketawa kebetulan. Enggak, soal abang yang bodoh Makanya soalnya. jangan naik debat Abang kalau nggak menjelaskan. banyak data. Ini kitab Yahudi. Aduh, buka data begitu aja dikatakan data, Bang. Aduh. Ya, 1000 orang di bawah. Apakah nih? Dia resmi yang kitab penting Yahudi? buka data itu. Nah, makanya Itu yang Anda penting jangan naik bukan debat data, kalau nggak punya kan? data ya. Ini resmi kitab Separia Yahudi.
Ketawa kau dengan kebodohanmu. Giliran saya tanya Al-Quran nggak bisa jawab Ini juga. Ternyata tafsir Kau juga itu sama. ngotot dengan kebotolanmu. Saya bawa kitab Sama. Yahudi, Anda ketawa. Berarti Anda Al-Quran nggak. itu juga Makanya kamu jangan naik debat kalau nggak punya Jadi- data, diketahui iya, kamu. Jadi Ya, jangan gini loh. Diketahui Jadi kamu saya jangan bawa paksa kitab harus Yahudi ada asli, kamu tertulis. ketawa. Jangan. ya, ini saya Jangan bawa selalu asli, memaksakan harus Separia. ada tertulis. Gitu. Jangan paksa seperti Jadi itu, kawan-kawan, jangan. ternyata Tuhan Itu sama orang saja, Kristen dengan Anda- Tuhan Yahudi berbeda kan kawan. Ini membuktikannya. Ya. Nah, di versi mereka, versi terjemahan LAI, ini dikatakan sini Allah, dari mana muncul kata Allahnya. Nih, sementara di aslinya, di Separia aslinya, nih, ini Yehuwa kalau kita artikan nih. Cukup mereka agungkan ya, tidak mereka sebut ini. Kalau kita translatekan ke bahasa Ibrani, ini bahasa Ibrani loh. Ya, Nah, itu semua saya bahasa artikan apa, ya. Bang? Itu bahasa apa itu? Ini kan mereka terjemahkan ke bahasa apa? Ternyata nama Tuhan mereka tidak mereka sebutkan. Nih ya, mereka agungkan nama Tuhan mereka. Nih saya artikan lagi nih arti ya, nih ya, ini nama Tuhan mereka ya, nama Tuhan Yahudi. Iya. Apalagi tuh, Bang? Sabar kau. Makanya jangan naik debat kalau belum ada ilmu. Nah, ini bahasa Ibrani nih. Siapa nama Tuhan Yahudi? Yehuwa. Ya, bukan Yesus. Ya. Yehuwa nama Tuhan orang Yahudi. Berarti Iya, itu fix kan ya, perjanjian Tuhan lama. Israel, Itu perjanjian Tuhan orang lama. Yahudi dengan Tuhan orang Kristen berbeda. Yang selama ini mereka kan Tuhan yang sama, selalu ternyata berbeda. Tuhan berbeda. Bapak cerdas. Karena Makanya orang saya katakan Yahudi juga tidak pernah menganggap Tuhannya itu makhluk, manusia. Ya, betul. Bahkan mereka membantah Yesus itu Tuhan. Jangan Makanya Tuhan, disalib. Nabi pun mereka nggak akui. Ya, makanya disalib. saya Karena bilang tadi. Mesias bagi mereka adalah Musa. Saya udah Enggak juga masih dijanjikan makanya sampai ketemu. sekarang mereka menanti. Iya, enggak, mereka tetap katakan itu yang akan datang tuh Mesias itu bukan Yesus. Enggak mereka Ya. akui karena Betul. gelar Mesias itu orang yang betul-betul keturunan dari Daud, Iya. keturunan darah. Nah, Ya, memang betul itu. Mereka ya nggak udah, percaya makanya Yesus. sampai kapanpun mereka nggak akui Yesus Tuhan. Jadi begini Pak. Jadi jangan Pak kalian cerdas. garang-garang. Kita kan logikan Yahudi ini itu- sekarang. Itu. Bisa. Memang kalau kitab orang Yahudi memang seperti itu, betul itu, Bang. Kami nggak Ini protes itu. kata Karena kucingku mereka kitab, betul nih kata kucingku. karena nih. itu nggak kitab apa-apa. mereka, Nih. bukan kitab Nih, kami betul itu. kan kucing? Nih, Otak ini kucing cerdas, Anggora otak nih. cerdas bisa kita berlogika ya sedikit ya. Logika. Logika Oke. gimana? Aku tanya kau duluan ya. Bagaimana logikanya kalau manusia yang dikandung 9 bulan dan dilahirkan dan disusui itu dikatakan Tuhan? Coba logika di mana? Logikanya garda pertama telah dijanjikan malaikat kepada Maria. Aduh, kucingku nih. Data di mana datanya? Ya, lanjut Pak Ustaz. Nah, ini kalau perjanjian lama, perjanjian baru kan sudah ada di otak saya nih. Betul, makasih Pak Ya, Ustaz. semuanya ada di otak, Bang Ustaz. Lanjut apa, Bang Ustaz? Coba pakai data Gantian mana? dulu, Memang betul kok, memang betul itu. Kami nggak pungkiri, memang betul. Sambil Abang di kuasai tetep layar semua. teman-teman ya, yang ada di bawah sambil di tetep layar. Dan jangan lupa ada 1000 penonton di sini ya. Jangan lupa untuk men-subscribe, mendukung YouTube-nya Ustaz Tahta, namanya Tahta Channel ya. Di sini lagi Tahta aja Channel. nih ya, saya matiin dulu ya. Ya silakan, Tahta Channel ya. Di subscribe kemudian ditonton barang 10 sampai 20 menit untuk kemudian memperlancar dakwah dari Ustaz Tahta dan juga YouTube-nya Bang Hendi juga, Andi Selembes Channel ya. Dan juga YouTube dari teman-teman yang berafiliasi dengan API ya. Ya silakan dilanjut Bang Rica. Ini katanya suruh turunkan saja saya. Nanti nggak rame kalau saya turun. Nggak ada yang lagi mau berdebat itu. Silahkan kalau berdebat asalkan teredukasi bagi teman-teman Ya. yang di bawah. Intinya Tidak ada jangan menghujat, hujatan itu aja yang kan. sopan. Iya. Betul. Kita slow-slow aja, nggak usah panas-panas. Ngapain? Iya, tapi pakai data. Kalau diskusi itu Ya, mah pakai tadi data selalu ya. saya pakai data, Bang. Saya selalu pakai data itu. Alex dari mana? Kota Pak Kristen, Pak? Bang Alex.
Oten apa Kristen? Assalamualaikum. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Mualaf ini bang. Ya, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Saya cuma menyampaikan aja, pun heran juga aku. Ku tengok sekarang itu yang banyak itu perdebatan soal agama terus di TikTok ini. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Sebenarnya kalau orang-orang Kristen ini harusnya kan, kalau mereka sadar sih ya, harusnya mereka sadar itu kalau sebenarnya kalau mereka mau menjalankan dengan niat hati itu otomatis masuk Islam itu. Itu seperti yang saya jalani ini. Kalau kita memang niat menjalankan itu semua ajaran-ajaran ajaran Alkitab itu memang otomatis Islam. Dulu abang masuk Islam gara-gara ya apa? Kenapa? Kok bisa mualaf? Kenapa? Ya nggak percaya Yesus Tuhan ya Ustadz, mesti gitu. Ya kan biar. Ya masalahnya ajaran dalam Alkitab itu memang nggak ada bunyi yang kayak gitu. Memang itu yang terus menerus diperdebatkan. Itu makanya aku bilang kalau mereka itu mau menjalankan dengan ajaran Alkitab yang sebenarnya otomatis jadi Islam. Apa yang diperdebatkan itu aja. Ya makanya karena mereka udah mau baca, biar saya ajarin gitu. Jadi coba dulu kalau mereka mau mencari kebenaran itu begini. Coba kalau seandainya mau mencari kebenaran itu begini. Coba dulu jangan berat sebelah. Jangan berat sebelah. Coba jangan berat ke Kristen, jangan berat ke Islam. Cari sendiri jawabannya. Seperti saya dulu gitu loh. Pasti dapat. Nah, itu Bang Alek. Bang Alek juga sebenarnya saya menjadi, bahkan saya ambil jadi, memang saya maaf saya cerita di sini ya. Jadi guru agama Kristen juga saya coba itu. Apa yang dikatakan ayah saya memang, kalau kau sebagai pencari Tuhan sejati tinggalkan kekristenan yang selama ini kau pegang, tapi carilah agama yang sesuai dengan udah dalam debat-debat ini aja juga contohnya saya dengar di sana, saya dengar di sini. Oh, ternyata saya semakin yakin saling menyerang loh. Aku saya maknai satu-satu. Terus menerus. Saya maknai satu-satu. Kira-kira begitu. Ya, terus semakin yakin yang Bang temuin apa? Semakin yakin apanya? Di dalam ajaran Kristen, Pak Ustadz. Apa? Kenapa? Pertama, keilahiannya yang tadi, yang transenden yang tadi semakin mendalam bagi saya. Sehingga tidak lagi saya bisa data di mana? Data yang di mana? Datanya di mana ada konsep transenden di situ, masalah ketuhanan. Iya, dalam ketuhanan itu karena memang dikatakan pada mulanya, berarti di sana dalam ajaran Kristen dikatakan bahwa ada sesuatu yang kekal, berarti kita di dalam ketidakkekalan. Di sana dulu kan. Manusia itu kekal apa enggak? Alfa dan Omega, kan itu katakan. Manusia itu kekal apa enggak? Manusia? Iya, kekal apa enggak? Di bumi pasti mati. Iya, Yesus itu manusia apa bukan? Manusianya mati. Nah, terus? Tapi esensinya dia dikatakan firman. Esensinya apa esensinya? Esensinya firman yang maha kuasa itu. Bang Arif itu aja, Bang Arif yang lain lah Bang Arif. Gak apa-apa. Ini loh ya, ini tak kasih tahu ajaran yang benar menurut Yesus itu. Tinggal kita gini, Yesus ini siapa? Ternyata Yesus ngaku utusan kan untuk Israel. Yang Pak Ustadz nanya dari Alkitab, bukan nanya kepada Yesus belum. Pak Ustadz belum pernah diskusi sama dia. Yang kedua, tugas utusan apa? Penyampai firman Yohanes 3:34. Memang tugas utusan itu cuma satu, penyampai firman. Tuhan bahkan yang saya, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya masuk ke Komal ini sebenarnya ingin berkata kepada sesuatu Pak Ustadz. Pak Ustadz, Yesus sebenarnya enggak Yesus yang Pak Ustadz tanya, tapi Alkitab yang Pak Ustadz tanya. Terus. Oke, kalau saya udah bertanya kepada Yesus, kalau kau bukan Tuhan, nyatakan hidayah kayak seperti apa yang dekat, bahkan mungkin jadi Konghucu kayak. Buset dah. Beneran, itulah pencari Tuhan yang sejati.
Karena dalam Roma 10 itu, Israel benar sungguh-sungguh kepada yang maha kuasa apapun dilakukan, tapi tanpa pengertian yang benar. Enggak gini. Pak bisa. Yesus ini seperti Musa, Yesus, dia kan memperkenalkan Tuhan itu siapa coba? Ketika Yesus di dunia, Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus itu siapa? Makanya saya bertanya, apakah engkau benar-benar Tuhan? Jawabannya kepada saya, apa kata orang Israel ketika Musa melihat api? Mereka berkata hanya api. Apakah engkau melihat aku hanya sebagai manusia? Itulah jawabannya. Maaf, sekarang saya selalu katakan itu. Iya, menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa menurut Yesus? Nah, dibaca dalam Alkitab, Tuhan yang benar adalah pencipta langit dan bumi. Siapa? Nah, Siapa menurut Yesus? Wajib. Allah pencipta langit dan bumi. Oke. Kalau Tuhan itu adalah Allah, Yesus sendiri sebagai apa menurut Yesus? Dan Yesus ada di dalam kitab Allah Putra. Itu aja jawabannya. Satu-satu Yesus dulu. sendiri itu siapa? Iya, Bang Handi muncul lagi, Bang. Loh, ini kemana Bang Arif ini? Nggak gini loh ya. Coba pakai akal. Bisa nggak sih kalian ini udah pada tua-tua loh. Udah bangkotan semua. Cuman pakai akal saja. Gini loh, bedakan saja antara manusia dan Tuhan. Bisa nggak sih kalian membedakan antara manusia dan Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Ya, makanya begini, Bisa. Bang Sandi. Makanya begini. Oke, ya Makanya cukup dulu satu-satu dulu, lingga dulu. Ya, saya resta dulu, Ya, resta. ya. Apa bedanya makanya- manusia? Tadi dulu pertanyaannya, apa bedanya manusia dan Tuhan? Nah, makanya saya bingung ini tentang Yesus juga. Ntar dulu, jangan dulu ke Yesus. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Manusia cipta, Tuhan itu pencipta, itu kan begitu. Manusia itu ciptaan, Tuhan itu pencipta, betul? Ya. Oke, sip. Tapi Jangan lagi pakai tapi. Itulah kita susahnya. kembali ke Yesus kan. Itulah nggak tar dulu. Jangan lagi pakai tapi. Oh, Yang udah dijawab pakai tapi. Sekarang Pak Ya, Lingga dulu. siap. Pak Lingga dulu ya. Bang Resta diam dulu, Bang Resta diam dulu. Itulah logika. Entar dulu ya, Pak Lingga, Pak Lingga. Pak Purba. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadikan manusia. Oke. Selain itu, aduh ada si Jojo naikin lagi berisik ah. Diminta apa Bang? Ini bukan Diminta Jo aja. bukan Jo yang tadi nih, bukan Jo yang tadi. Jo ini, Jo lain ini. Kalau nggak bisa dimut turunin lah itu. Apa selain itu ada apa Bang? Bedanya manusia dan Tuhan Bang, Pak Purba. Mau minta berapa? Bedanya Bang? Mau minta berapa bedanya manusia dengan Tuhan? Ya terserah Abang pakai akal. Bedanya apa Bang? Oke. Pertama, Allah pencipta, manusia ciptaan. Oke baik. Masuk Kedua, lagi ya kita ya. manusia tidak bisa Ya udah menjadi cukup. Tuhan. Cukup. Ih, kan saya bilang tadi mau berapa? Udah cukup. Ayo katanya, saya jawab mau Cukup. dibantah. Jangan ngegas Bang, santai aja. Kalau Yesus itu manusia atau bukan Bang? Tangi, Yesus itu manusia atau bukan? dari tadi pertanyaannya itu mulu. Ya kan ini mau membedakan manusia dan Tuhan. Manusia Yesus manusia. Manusia. Tapi Baik. ada keilahian. Oke. Tadi manusia itu ciptaan atau bukan Bang? Bang Purba, tadi Anda mengatakan manusia itu ciptaan, betul? Betul. Oke. Apakah manusia Yesus ciptaan? Manusia Yesus bukan ciptaan. Jadi manusia bukan ciptaan. Manusia bukan Adam yang diciptakan. Oke. Jadi manusia tidak diciptakan. Manusia tidak diciptakan. Hanya Adam dan Oke. Hawa. Baik. Yakin ya? Yakin. Oke. Jadi hanya Adam yang diciptakan, manusia tidak diciptakan. Manusia pertama diciptakan, Hawa juga diciptakan dari tulang rusuk Adam. Oke, siapa yang menciptakan Adam? Yang pencipta lah pasti. Siapa itu? Kami sebut Bapa. Bukan Yesus ya? Bapa berfirman. Enggak, bukan Yesus Kak. Bukan Yesus ya yang menciptakan? Bukan Bapa. Bukan. Jadi di luar Bapa semua ciptaan, betul? Di luar Bapa semua ciptaan. Betul? Betul. Oke. Terus Yesus di muka bumi ini
sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia sama dengan saya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Yesus bukan Tuhan, saya Tuhan juga. Yesus juga Tuhan. Siapa bilang saya enggak Tuhan? Saya Tuhan. Oh, Anda Tuhan juga? Ya, ketuhanan Yesus kami juga. beda. Ketuhanan kami beda. Oh, Anda Tuhan, Yesus Tuhan. Ya, Banyak kali Tuhan, Pak. banyak di bumi ini banyak Tuhan. Oh, banyak kali Tuhan. Ya, Ada berapa kira-kira, Pak, kalau dihitung itu? mau berapa? Ya, coba aja berapa angkanya kira-kira. Nah, tadi kan apa bedanya manusia dengan Tuhan, katanya saya jawab satu, mau berapa katanya nggak jawab lagi. Gitu Kalau kan udah cukup- konsisten dong. Cukup 2 aja, Pak. Kan cuma 2 diminta. Ulangi pertanyaannya biar saya jawab dua. Oke, 2 aja, Pak. Oke. Ulangi pertanyaannya. Yang Pak Lingga sembah itu siapa, Pak? Iya, masalah manusia yang tadi kok udah berubah Ya, udah pertanyaannya. cukup, Pak. Udah cukup. Ulangi pertanyaannya, saya jawab, ayo. Yang Anda sembah itu siapa, Pak? Yang saya sembah kepala sekolah saya di sekolah, saya sujud kepadanya, apapun yang disuruhnya saya taat. Kalau kepala sekolah lagi boker disembah. Bahkan kalau memang dia pasti dari kamar mandi mungkin boker, dia, Pak Purba kerjakan dulu ini, saya akan kerjakan karena saya anak buah. Oh, iya, iya. Banyak, Tapi bisa nggak keciprat. mungkin manusia aja. Pak Purba bisa kecipratan tuh kayak kalau gitu, Pak. Oh, ya, makanya sebagai kepala sekolah pasti tidak melakukan begitu kan. Saya bilang, abang kan bilang lagi boker, jadi makanya saya jawab juga dengan bahasa logis gitu kan. Iya. Ya, 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 ya. Ya, lanjut. Ya, hebat sekali Pak Purba ya. Enggak, artinya kita mengikuti narasinya abang dulu bagaimana maunya kira-kira. Orang saya gitu. nggak bernarasi, orang lagi nanya kok. Loh, masa kepala sekolah boker katanya kan saya ikutin gitu loh. Saya nanya. Kalau Oke, bernarasi jadi- itu bukan pertanyaan, tapi berstatement Ya. narasi. Yang Gimana sih abang ini? pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri kepada kami ada 3 pribadi, sehingga itu kami katakan three dalam unitasnya, kira-kira begitu. Adapun Yesus yang tadi dikatakan itu memang dia lahir dari Maria, bukan ciptaan, tapi bagian dari ciptaannya yang telah selesai diciptakan dari dahulu. Proses karena dia berfirman agar manusia beranak cucu. Yang Jadi, berfirman itu siapa? Yang berfirman siapa? Yang berfirman itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, kami panggil Bapa. Oke, Bapak. Artinya yang menciptakan alam semesta ini Bapak. Bapa yang berfirmannya tadi abang bilang apa? Ya, saya nggak nanya caranya. Dengerin loh, kecuali saya tanya bagaimana cara mencipta, baru kau jawab dengan berfirman. Lanjut. Gimana sih? Ditanya Lanjut, itu lanjut. siapa yang menciptakan? Nah, berarti menyebut nama. Nah, kalau pertanyaannya, dengerin dulu. Lanjut, Kalau lanjut, pertanyaannya siapa, artinya merujuk kepada yang mencipta siapa. Kalau ditanya bagaimana menciptakan, baru lu jawabnya dengan berfirman. Oke, makasih. Jadi lain Biar ditanya, lain lu jawab. Jadi kau jangan mempersulit diri sendiri. Ya, sebenarnya lanjut. Ya. Nah, gitu loh ya. Dengarkan dulu makanya. Ya, yang mencipta Bapa di surga. Nah, caranya mencipta bagaimana? Berfirman. Nah, apa itu firman? Berfirman saya katakan itu adalah ide daripada dia waktu melakukan segala sesuatu itu dia utarakan, dia aktualisasikan, kira-kira dieksistensikan. Jadi Idenya Bapak itu. jadi Bapak beride. Ya. Logos. Logo. Jadi Bapak berlogos. Nah, Bapak berlogos itu misalnya mau menjadikan matahari. Jadi Bapak berlogos. di dalam batinnya itu karena nggak ada yang dengar, nggak ada masih yang mendengar di sana gitu. Katanya tadi Anda ngerti Bapak berlogos. Dia berlogos adalah idenya untuk menjadikan ini, dengan ketika dia aktualisasikan itu jadilah matahari yang seperti abang bilang. Terus siapa yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Selesai masalah penciptaan dulu. Ya iya, itu langsung ke bawah. Siapa yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Yang menghendaki Bunda Maria mengandung adalah Sang Firman itu sendiri, idenya Allah itu sendiri. Siapa yang beride?
Ya kan ide tadi, sumber ide itu adalah Allah, ya Bapa yang kami sebut itu. Oke, jadi Bapak yang menghendaki Maria mengandung, betul? Betul. Dalam idenya Siapa yang mengantar ide itu kepada Maria? malaikat Gabriel, dicatat dalam Alkitab. Gabriel. Terus Bunda Maria mengandung, betul? Betul. Iya, isi kandungan Maria itu siapa? Seperti apa yang dikatakan malaikat itu, berilah namanya Yesus atau Immanuel. Iya. Isi kandungan Maria itu artinya kehendak Bapa, betul? Kehendak Bapa dan rencananya. Oke. Jadi anaknya Maria namanya siapa dalam kandungan? Dalam kandungan embrio. Belum diberi nama. Tapi akan lahir nanti baru dalam kandungan belum nama, kan setelah lahir baru dikasih nama nanti Yesus. Oke. Ya. Isi kandungan Maria ini, kandungan Maria ini ciptaan Bapa atau bukan ciptaan Bapa? Bagian dari ciptaan yang pernah dilakukan pada masa penciptaannya. Saya ulang ya. Ya. Isi kandungan Maria ini ciptaan Bapa atau ciptaan orang lain? Ciptaan Bapa, bagian Ciptaan dari Bapa. Ya. Berarti isi kandungan Maria adalah ciptaan Bapa. Betul? Betul. Ya. Jadi anaknya Maria yang dilahirkan nanti adalah ciptaan Bapa, betul? Betul. Daging nanti. Oke. Artinya jadi Yesus bayi ini adalah ciptaan Bapa, betul? Tapi saya batasi ya, bukan pada masa penciptaannya. Saya mundurin lagi nih nanti kalau begini. Aduh, korungkan itu. Iya, supaya kita dalam berlogika mantap Bang Selebes. Saya ulang lagi nih. Kalau Anda ngeyel, saya mundurin nih. Kalau Anda ngeyel, saya mundurin. Loh, kita kan berdiskusi sehat. Iya ya, saya mulai lagi. Kalau Anda ngeyel, saya mundurin. Saya mundurin kira-kira 2 meter. Dengerin. Lanjut. Ya. Yang berkehendak tadi Bunda Maria hamil siapa? Bapa dalam berfirman itu. Bapa yang berfirman. Isi kandungan Maria manusia ya, betul? Manusia. Betul. Jadi isi kandungan Maria kehendak Bapa, betul? Betul. Betul. Kemudian isi kandungan ini keluar menjadi bayi, betul? Menjadi bayi. Betul. Bayi ini kehendak Bapa atau bukan? Kehendak Bapa. Oke. Jadi anak Maria adalah kehendak Bapa, betul? Betul. Kehendak Bapa adalah ciptaan Bapa, betul? Bagian dari ciptaannya. Saya ulang lagi, saya mundurin lagi nih. Kalau ngeyel nih, saya mundurin nih. Makanya masalah penciptaan yang tadi kita Saya belum mundurin lagi nih. Lanjut. Nah, saya mundurin lagi nih. Jadi kehendak Bapa adalah ciptaan Bapa, betul? Bagian dari ciptaannya. Ya, artinya mau bagian mau enggak, yang jelas Apakah anaknya yang tahu. Saya mundurin nih. Artinya isi kandungan Maria kehendak Bapa, ciptaan Bapa, betul? Oke, maaf Bang, begini. Dalam konteks penciptaan buat kami, saya nggak mengikuti narasinya Abang, karena konteks penciptaan dengan providensi Allah beda buat kami. Jadi saya nggak mau menjawab di luar konteks yang kami imani gitu loh. Oke, jadi kalau begitu, siapa yang berkehendak? Allah. Oke, Bapak. Siapa yang berkehendak matahari ada? Allah. Oke, apakah matahari itu ciptaan? Ciptaan. Jadi matahari ciptaan siapa? Yang Maha Kuasa pada hari keempat. Oke, ciptaan Bapak lah, oke? Oke. Jadi Bapak di surga berkehendak menciptakan matahari. Jadi matahari, betul? Betul. Bapak berkehendak Bunda Maria mengandung, betul? Berkehendak ada beranak cucu lah katanya kepada Adam dan Hawa. Ini Maria dulu, ini udah Adam nggak usah dibawa-bawa. Saya nanti katakan Yesus bukan ciptaan, bukan Allah menciptakan, tapi adalah kehendaknya. Udah selesai Allah mencipta. Buat kehendak Bapak itu, saya mundurin nih. Saya mundurin. Bapak itu berkehendak menciptakan matahari, betul? Betul. Kehendak Bapak artinya ciptaan Bapak, betul? Gak sama kalau begitu.
Karena kehendaknya saya mati, apakah saya kehendaknya ciptaan mati yang tadi? Gimana? Kan makanya saya batasi jadinya. Saya ulang ya. Jadi bernarasi harus masuk akal, Bang. Saya dikehendaki Allah, contohnya nanti mati. Apakah saya ciptaan mati itu adalah ciptaan gitu kan? Gimana bahasanya? Kok nggak masuk akal gitu. Saya ulang ya. Nah, Ke matahari dulu deh, matahari. silakan. Matahari itu ciptaan Bapak atau bukan ciptaan Bapak? Ciptaan Bapak, Oke. Waktu Bapak menciptakan itu kehendak Bapak, betul? idenya. Ya, ide kan kehendak, kemauan. Nggak mau terjebak dalam hal begitu. Idenya. Oh, ide Bapak, oke. Betul. Oke. Jadi segala sesuatu yang keluar dari Bapak adalah ide, itu adalah ciptaan, betul? Tidak segala sesuatu juga, saya batasi. Ada nggak ide Bapak tidak mencipta? Ada idenya membuat saya miskin adalah bukan mencipta saya miskin. Ini sebelum ada manusia di bumi dulu ini. Tapi sebelum manusia oke, tapi Oke. nanti beda ya. Makanya Ya terserah lu. Nanti macet nanti di sana. Makanya saya mundurin. Narasi nggak masuk akal saya gitu loh. Makanya saya mundurin dulu dikit, mundurin ya. Nah. Anggaplah ini belum ada manusia di muka bumi, kan gitu ya. Anggaplah Oke. dari kekal dulu. Ya. Sebelum ada langit dan bumi, segala isinya, siapa yang duluan ada? Allah yang beride. Oke. Bagaimana cara Bapak supaya ada langit dan bumi? Beride berfirman yang tadi. Jadi Oke. Ide itu artinya ciptaan Bapak, betul? oh ide nggak bukan ciptaan, masa otak saya adalah ciptaan saya, buatan saya enggak? Maksudnya, ide itu kemauan Bapak untuk mencipta, betul? Untuk mencipta iya. Ya. Jadi ide Bapak itu keluar menjadi sesuatu artinya ciptaan Bapak, betul? Eksis lah ciptaannya. Ya. Pertama, matahari. Itu ide siapa mau ada matahari? Idenya Allah yang berfirman. Idenya Bapak. Hasil daripada idenya Bapak itu ciptaan atau bukan? Hasil dari idenya ciptaan. Ciptaan. Adam, idenya siapa? Idenya Allah. Oke. Idenya Bapak ini menjadi Adam, artinya Adam ciptaan, betul? Bukan idenya Bapak menjadi Adam. Masa pernah dia menjadi Adam? Bapak kan beride. Tapi bukan Akhirnya dia jadi menjadi Adam. Jadi Adam ciptaan, betul? Oke, Adam menjadi yang kuasa itu menjadikan Adam, jadilah Adam gitu. Dan bukan ide yang Allah menjadi Adam, bukan. Kata dia Anda yang mengeluarkan ide tadi. Ya saya pakai ide terus ini. Bahkan Anda tadi pakai ide. Tadi Ide. kehendak nggak boleh pakai. Sekarang saya pindahin ke ide. Anda lagi bantah ide lagi. Mau pakai istilah apa lagi? ide, silakan. Dia mempunyai ide untuk menjadikan Adam. Oke. Jadi hasil idenya Bapak adalah ciptaan Bapak, betul? Ya, eksis. Ya. Lanjut. Bunda Maria hamil atas ide siapa? Makanya hari ke-6 diselesaikan. Udah cukup lah itu, nggak usah terlalu panjang durasinya. Abang potong ayat Alkitab kami. Nggak usah terlalu panjang durasinya. Kenapa hari ke-4 selesai 6 hari Allah mencipta? Ya udah, itu udah selesai lah itu. Semua diciptakan oleh Bapak dengan beride. Kan gitu. Nah, udahlah. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya. Nah, siapa yang beride Bunda Maria hamil? Pencipta langit dan bumi itu juga. Siapa? Bapak. Bapak. Ide Bapak itu setelah dia beride jadi sesuatu, artinya dari ide ini adalah ciptaan Bapak, betul? Proses dalam kelanjutan ciptaannya. Ide Bapak keluar, habis beride ini jadi sesuatu. Ya, itu penciptaan. Sesuatu ini setelah jadi ciptaan Bapak, betul? Ya. Oke, siapa yang beride Bunda Maria hamil? Ide penciptaan selesai itu yang ke-6 ya. Ya udah selesai itu udah. Oke, baik. Siapa yang beride Bunda Maria hamil? Yang beride adalah providensi Allah.
Bapak, oke. Providensia ya, providensia. Apa lagi providensia adalah kau itu Itu ada penggunaan itu dalam iman Kristen, Bang. Ide itu kan dari Bapak keluar. Sesuatu Bapak keluar beride, setelah menjadi sesuatu itu ciptaan Bapak, betul? Betul. Betul. Siapa yang beride Bunda Maria hamil? Yang beride adalah Allah yang berfirman melalui. Saya nggak nanya caranya. Oke, lanjut. Siapa yang beride Bunda Maria hamil? Sang pencipta itu juga. Baik. Apakah hasil daripada ide itu ciptaan Bapak? Oke, saya iakan. Terpaksa nih ya. Enggak, karena saya ikutin narasi. Terpaksa nih. Pencipta enggak. Sebenarnya ada Terpaksa makna nih. penciptaan buat saya yang tidak sesuai dengan konsep Adam. Saya ikutin Terpaksa konsep Adam. nih. Akal mau mati, bro. Iya, karena ada makna penciptaan yang berbeda. Jadi isi dengerin. Isi kandungan Maria adalah ide Bapak, betul? Betul. Nah, ide Bapak itu eksasnya, endingnya adalah ciptaan Bapak, betul? Betul. Jadi anaknya Maria ciptaan Bapak, betul? Ya. Ya udah selesai. 60 hari gua kejar baru lu bilang iya lo. Ya, karena beda masalah konsep penciptaan buat kita, Bang. Ya udah cukup lah kau benar-benar dah. Lanjut, Aduh. Ya udah ya cukup ya, artinya segala ide yang keluar dari Bapak setelah menjadi sesuatu adalah ciptaan Bapak. Betul? Betul. Artinya Yesus juga ide Bapak, artinya Yesus ciptaan Bapak. Betul? Ya. Oke, selesai. Begitu dong. Lanjut. Ya sudah selesai. Loh, kok begitu aja? Iya, ini cuman pelajaran anak kecil kok. Oke, tapi dipelajari mungkin Bang supaya lebih mantap diskusinya dengan Kristen, makna penciptaan dan pemeliharaan Ya udah Allah. nggak usah dipanjangin. Saya mengambil kesimpulan, Bapak beride, semua hasil ide Bapak kalau terjadi sesuatu adalah ciptaan Bapak. Begitu juga Bapak beride Bunda Maria hamil, terus kemudian jadi manusia anak Maria, itu idenya Bapak, sudah menjadi manusia. Artinya manusia ini namanya Yesus, ciptaan Bapak. Itulah Itu kesimpulannya, Pak. Yohanes 1 ayat 14, Bang. Ya udahlah, kalau sudah menjadi ide Bapak adalah ciptaan Bapak, artinya Yesus ini ciptaan Bapak, bukan Tuhan. Pakai akal, Pak. Abang juga Tuhan saya Akal. sekarang. Bang Handi juga Tuhan saya sekarang. Saya didikte seperti itu. Ya udah, kalau saya boker Bapak cebokin ya. Ya kalau memang Tuhan seperti itu, mungkin ada hal-hal yang tidak saya. Ya, kan Bapak kan memenuhankan saya. Tuhan itu saya perintah sama kau hambaku, hei hambaku. Situasi tertentu aja, Abang. Kalau di luar sana nanti kita ketemu mungkin nggak ada di Komal ini. Iya, kalau besok-besok Pak Purba ketemu saya mau boker, tolong bantuin cebokin pakai lidah, ya nggak apa-apa ya, kan luka saya Tuhan. Ya kalau memang itu manusiawi nggak apa-apa deh. Iya nggak apa-apa, saya perintah kau kok. Iya. Kau kan anggap saya Tuhanmu. Kalau memang itu manusiawi silakan. Ya suka-suka Tuhan lah. Iya, memang itu makanya saya bilang. Nah ya udah. Ya. Besok kau ke sawah. Ini kayak saya Tuhanmu nih. Besok kau ke sawah. Ya Tuhan Andi di sini. Kalau di luar sana enggak. Enggak, ini perintah Tuhan loh dari saya ini. Ya, besok kau ke sawah. Ya. Berdiri di situ selama 10 jam. Ya. Karena sawah udah menguning, kau pakai baju jadi orang-orangan sawah selama 10 jam. Ini perintah ya. Berarti itu bukan Tuhanku yang kekal. Ya, kau tadi mengatakan saya Tuhan. Saya perintah gak mau. Selama aku di bawah kekuasaanmu di Komal ini, Bang, saya taati. Tapi kalau ternyata Tuhan itu menjerumuskan saya tidak ikutin. Enggak, ini positif loh. Ngusir burung pemakan padi. Besok kamu jadi orang-orang sawah. Ya, gak mungkin dong. Ada Tuhanku yang lain, kepala sekolahku menyuruh saya besok kerja. Ya lagian lu menuhankan saya tadi. Di Komal ini, saya bilang Bang, di Komal ini aja. Ya kalau begini, anggap saya Tuhan ya. Di Komal Coba ini kau praktekkan, ini perintah saya nih. Coba kau praktekkan bagaimana cara keluar Komal. Saya bisa. Ya ikuti perintah saya dulu. Nanti saya naikkan lagi. Gak Coba. mau saya.
Weh, kau mau nggak mengikuti perintah Tuhan? Kekuasaanmu saya tunggu mengeluarkan saya. Enggak, saya perintah dulu. Bang Handi berkuasa di Komal ini kalau bisa menurunkan saya, kan itu masalahnya. Ya sekarang ini kan kamu menuhankan saya nih. Saya tidak meyakini Anda sebagai Tuhan sebelum Anda turunkan saya, Bang, gitu kan. Berarti tadi kamu udah mengakui saya Tuhanmu. Dibantah-bantah seperti itu, dibantah-bantah. Saya akui dalam itu. Ya sekarang ini Tuhanmu ini memerintahkan kau belajar bagaimana cara keluar Komal. Nggak mau saya. Sampai Anda tunjukkan kekuasaanmu. Berarti kau melawan perintah Tuhan. Melawan, tunjukkanlah kuasamu sebagai Tuhan. Waduh, kau melawan perintah Tuhan. Iya, ketika manusia melawan perintah Tuhannya, tergantung Tuhannya jadinya kan. Keluarkanlah saya sesuai dengan kehendakmu. Oh, jadi boleh bernegosiasi sama Tuhan. Ya manusia pada akhirnya seperti itu. Makanya dosa banyak. Oh iya. Pantesan kau bikin Tuhan baru. Selalu kau bernegosiasi. Iya, itulah dosa kita itu. Negosiasi kita dengan Tuhan. Kalau boleh tanya Pak Purwa, waktu kecil pernah mengalami musibah nggak sih Bang? Seingat saya tidak pernah. Kali-kali pernah jatuh dari sepeda kebentur kepala gitu Bang? Enggak ya? Enggak ya? Jatuh dari pohon mungkin? Enggak Bang. Tapi kok bisa jadi begini Bang? Kenapa memang? Enggak Bang. Dan IQ-nya juga di atas rata-rata Bang. Udah psikolog mengatakan itu. Ya udah ya Bang ya. Iya. Tapi nggak mau ya jadi orang-orang sawah, nggak mau. Gua jadi guru kok. Tujuan saya dari awal Bang. Gue jadi guru Abang. Iya. Mata pelajaran apa Bang? Pendidikan agama Kristen Bang. Puji Tuhan. Wih, gimana caranya ngajarin anak SD Yesus Tuhan Pak? Wah, sama dengan pertanyaannya Abang yang tadi, tapi jadi epistemologinya ini Anda bodoh-bodohi anak kecil. Ini Anda bodoh-bodohi anak kecil kalau gitu. Saya makin menjelaskan sebenarnya gitu. Jadi tadi kan Abang udah mengatakan ciptaan Tuhan, Yesus ciptaan Tuhan. Masa lu ajarin lagi anak kecil bilang Yesus Tuhan? Tentang penciptaan itu kan saya bilang. Jadi konsep itu saya jelaskan ke mereka. Tadi kan Anda udah mengatakan ide Bapak. Ada dengerin dulu. Ide aja tadi Bang ngikutin. Oh, terpaksa. Saya paksa ikutin narasinya. Kok saya nggak merasa maksa situ loh. Tuhan saya di sini, saya ikutin gitu loh. Saya nggak merasa maksa kamu kok. Jadi orang dipotong-potong juga, giliran saya buat narasi udah langsung gitu, udah langsung dibantah duluan gitu kan. Kagak. Oke, yang lain dibicarakan gimana Bang? Itu kan jadinya itu kan enggak. Jadi tadi Anda mengatakan kalau Bapak beride, idenya jadi sesuatu ciptaan Bapak. Yesus adalah idenya Bapak, artinya Yesus ciptaan Bapak. Kenapa lu ajarin lagi anak kecil Yesus Tuhan padahal dia ciptaan Bapak? Ayo, gimana tanggung jawab? Pertama, waktu malaikat mengatakan setelah dia lahir berilah namanya Yesus. Dia Tuhan, katanya juru selamat, makanya kami percayakan hal itu. Tadi lu bilang ciptaan Bapak, kok Tuhan lagi? Ya Abang kan Tuhan juga, saya bilang di sini gimana sih Bang? Oh, jadi Tuhan itu, jadi Bapak menciptakan Tuhan? Andaikan orang tua saya purba nanti ada Handi Selebes yang begini-begini, taat lama dia di Komalia, saya ikutin gitu kan. Jangan-jangan murid-murid Anda semua yang SD itu Tuhan semua? Oh enggak, di bawah kuasa saya mereka dalam aturan-aturan yang ada di sekolah. Oh bahaya ini alumni ini nih. Kalau Pak jangan ajarin bodoh anak kecil Pak, kasihan. Membuat cerdas mereka Bang. Cerdas bagaimana ciptaan? Yesus ciptaan lu bilang Tuhan. Yesus ciptaan manusia, saya bilangnya tadi manusianya ciptaan sama dengan kita ini. Ya Yesus kan manusia Bang, kenapa lu bilangin Tuhan? Tapi ide itu yang ada dalam diri esensinya itu yang kami Allah kan jadinya atau yang mulai ngaco lagi kan? Ngaco Bang, nggak ngaco sebenarnya. Idenya itulah yang kami sembah sebagai. Bapak dulu kuliah di mana sih Bang? Ya pasti sekolah keguruan lah, pasti keguruan agama Kristen. Bukan sekolah teologi. Sekolah teologi itu ada beberapa jurusan, termasuk ada kependidikan, ada juga kepastoral, ada juga misiologi, ada juga scientific teologi, banyak. Sekolah tinggi STT Nias ya Bang, bukan? Bukan. Bapak di STT mana? Di Jakarta sini pasti. Belajar Islamologi ya Bang? Pernah, tapi saya tidak tertarik gara-gara
yang ngajar adalah orang Kristen, jadi nggak masuk saya, nggak terlalu tertarik saya. Alangkah baiknya sebenarnya, tapi nggak dibolehin pada waktu itu. Ada kami usulkan sebenarnya lebih baik orang Islam sendiri, tapi orang Kristen ya apa nggak dikatakan, kira-kira begitu. Saya nggak setuju juga, kira-kira begitu. Oh, jadi nggak masuk akal kalau orang Kristen mengajarkan Al-Quran gitu ya bang ya? Betul. Kenapa alasannya bang? Ya pasti akan mengarah kepada diri sendiri. Karena dia nggak bisa baca bang. Karena dia nggak bisa baca Al-Quran Ini bang. saya belajar dari abang Pak Ustadz yang tadi, saya oh begitu ternyata dalam Islam. Jadi saya semakin oh begitu. Jadi saya lebih tertarik malah sehingga saya ikutin begini bang. Jadi menurut abang kurang bijak kalau mengajarkan Islamologi itu dari intern sendiri, mestinya dari Islam yang ngajar ya bang ya. Jadi STTT kayak gitu nggak benar dong bang? Bukan nggak benar, itu kan kurikulum. Itu kan kurikulumnya kita ngikutin. Dua SKS loh itu bang. Ya. 2 SKS. Kami pada waktu itu ada misiologinya juga yang berdasarkan misi dengan Indonesia yang mayoritas Islam juga bagaimana. Ada juga dibahas akan hal itu sedikit. Jadi nggak hanya 2 SKS. 2 SKS loh itu bang. Iya, iya. Jadi, tapi tetap dari segi apa yang diajarkan, kita sebagai mahasiswa harus ngikutin dong. Dari segi teori, tapi praktiknya ya itu kan dari sudut pandang kau. Kira-kira begitu. Abang apa? Misiologi ya abang pelajari? Ada misiologi ya, arti misi, bagaimana budaya-budaya itu menerjemahkan keilahian mereka masing-masing sebelum masuk. Buset, keilahian masing-masing. Kok banyak banget keilahian bang? Ya, setiap daerah punya keilahian masing-masing bang, kesembahan masing-masing. Jadi bapak tujuannya misiologi apa sih bang? Bagaimana ya pertama juga menerjemahkan yang pencipta sebenarnya kepada setiap orang sehingga mengenal sang pencipta itu sendiri, kira-kira begitu. Memberitakan. Bang salah bang, misi itu kan misi artinya ada yang ingin dicapai. Iya, itulah misinya yang tadi saya katakan, memberitakan. Misiologi itu adalah memperkenalkan ajaran Kristen bang. Itu enggak. Makanya aja abang, kalau memang bapak abang pakai misi artinya adalah satu hal yang harus dicapai dengan segala visi yang telah ada. Bang, ada misinya. Jadi misi itu ada dua kak, bang ada dua kata. Bang dengerin, ada dua kata, misi dan teologi. Disingkat menjadi misiologi. Misiologi artinya ilmu yang mempelajari bagaimana memberitakan sesuatu, mencapai misi. Itu misiologi. Iya, tapi isinya apa? Apa yang mau diberitakan? Kalau bukan teologi. Nah, abang buat framing seperti itu kan udah beda. Misiologi itu apa yang mau disampaikan kalau bukan teologi? Cabang ilmu teologi ya yang abang katakan itu. Ya teologi itu kan ilmu mempelajari bagaimana itu Tuhan. Bukan. Itu bedanya kita. Kalau teologi yang kami pahami bagaimana mempelajari Allah telah berkarya. Ya itu Tuhan juga ya Allah. Kau ini benar-benar. Bukan mempelajari Tuhannya, tapi karyanya yang kami pelajari. Ya sama bang, dikenali dulu Tuhannya. Dikenali dulu Tuhannya, baru dikenali ciptaannya. Beda kita bang, mohon maaf, beda kita kenal itu. Langsung mau mengenali ciptanya nggak kenal Tuhannya. Ya, jadi kami sama dengan psikologi memahami jiwa. Siapa yang bisa mengenal jiwaku? Tapi dipelajari dalam psikologi kan. Bagaimana Anda mau mengetahui ciptaannya kalau nggak mengetahui siapa penciptanya? Saya hanya belajar. Jadi itu harus dua-duanya. Oke. Jadilah Tuhan kalau gitu dulu. Potong-potong saya. Ya udahlah Pak ya, terserah Pak. Bapak jadi guru kok gini banget. Mohon maaf ya Pak ya. Silakan. Saya sayangkan kalau Bapak seperti ini mengajar loh. Kasihan nanti anak-anak. Jadinya nggak bisa apa-apa kecuali doktrin. Psikologi kita udah beda, arti teologi kita beda. Jadi gimana kita bisa diskusi? Saya jelasin tapi udah nggak nyambung. Alangkah baiknya kan apa maksud saya teologi atau misiologi, baru itu masuk diskusi bang. Kalau begini kan jadi Tuhan sendiri lah abang di sini, apa yang abang maksud itu yang ya terserah abang lah. Abang yang pintar lah di sini ya. Bukan pintar, tapi kita diskusi. Kan Jadi abang S1 ya bang? S1 betul. S1 ya bang ya? Iya bang. Dari STT? Dari STT bang. STT apa bang? Jakarta ya? Itu kan udah nggak boleh, itu udah privasi, nggak usah dibahas. STT itu STT itu bang izinnya dari mana kalau STT itu bang?
Ada dari Kemenak, juga ada dari perguruan tinggi Kopertis. Ya Kopertis kan koordinator perguruan tinggi swasta. Ya, yang pasti swasta memang kami. Kopertis wilayah berapa Bang? Oke, itu rahasia lagi, nggak usah lagi. Rahasia lagi gitu. Kalau dari Kemenak siapa yang ngeluarin izin Bang STT itu Bang? Kalau Kemenak, Kementerian Agama, Bimas Kristen Protestan. Ya, pintar. Terus bernaung di bawah apa lagi Bang? Ya sekarang kami masuk ke Dikti juga, kampus Ya, itu. pintar. Dikti itu apa Bang? Aduh, ditanyain itu rahasia lah kalau begitu. Pendidikan tinggi Bang. Ya, udah tahu kok ditanya. Ya kan Dikti saya tes bilang. Bang. Iya, jadi kampus kita terdaftar nggak di Dikti kan, apalagi kami contohnya guru ijazah kan di verbal juga Bang. Jadi Ya udahlah ya Bang ya. ya. Nah, jangan ajari nanti kalau ngajari lagi anak kecil Bang. Seperti saya ngajarin Bapak tadi. Hai anak-anak, hari ini kita belajar membedakan antara pencipta dan ciptaannya. Antara manusia dan Tuhan. Itu diajarin sama anak-anak Pak. Biar anak-anak itu paham. Yang mana pencipta, yang mana ciptaan. Itu dulu Pak basicnya. Betul, tapi saya Jangan tidak mau seperti abang jadi guru. Giliran saya ngejawab tadi udah dibantah-bantah. Anak saya suruh berkreasi untuk memberikan jawaban sesuai dengan literasi yang dia dapat. Sekarang masalah literasi itu gampang Bang. Jadi kalau ada anak kecil bertanya Bang ini, murid abang di mana sih? SD apa SMP Bang murid abang? Ya itu rahasia lagi, nggak apa-apa. Tapi ya saya katakan Usia SD, berapa? SD. Enggak, dengerin dulu Bang. SD. Murid Bapak dosen apa guru? Guru ya. Berarti antara usia 17 ke bawah ya Bang ya? Ya 12 ke bawah malah. Oh 12 ke bawah berarti SD. Bapak di SD. Mengajar di kelas berapa Bang? Kalau SD semua kelas Bang. Ah, semua kelas. Anak kecil lah ini kira-kira nih anak kecil lah. Ya. Kelas 1 SD gitu ya. Betul. Nanya ke Bapak. Ya. Pak Guru Purba. Iya. Kata Bapak, kenapa nak? Gitu ya. Anggaplah saya wakili anak kecil nih Pak. Pak Guru. Panggil dong, iya nak. Anggap saya, nama saya Alek. Panggil Bang. Pak Guru Purba. Ya ini kan Tuhan. Aku tadi saya bilang masa bilang begitu nggak boleh. Iya, anggap saya wakili anak murid Bapak. Anggap saya ini murid Bapak kecil Nggak gitu loh. mau. Kalau 7 tahun Yesus saya Pak, 7 tahun. Pernah walaupun Yesus merendahkan diri tapi tidak pernah saya rendahkan gitu loh. Enggak, anggap ini saya wakili anak kecil kelas 7 Saya tetap kelas hormat kepada Bang Handi sebagai Tuhan saya di sini di Komal ini. Gak mau saya begitu. kelas 1 SD lah. Umur 7 tahun nanya. Saya tetap menghormati, tidak saya perlakukan seperti itu Bang. Maaf. Ini loh kelas 1 SD mau nanya ke Bapak, boleh gak sih? Yang lain aja Bang. Sehingga saya mau. Kalau begini kan saya nggak mau. Saya tidak memperlakukan abang seperti itu supaya anak kecil enggak. Enggak apa-apa lah Bang. Saya menganggap saya mewakili lah. Saya mewakili pertanyaan anak kelas 1 SD. Tapi kecerdasan anak kelas SD enggak seperti kecerdasan abang nanti bertanya, itu masalahnya gitu loh. Enggak, bertanya doang, enggak menyangga. Oke, silakan. Ya. Pak, aku mau bertanya kepada Bapak gitu. Apa itu Bapak Putra Roh Kudus? Nah, apa artinya Pak? Gitu. Anak SD yang nanya tuh, silakan Pak. Saya akan coba menjelaskan itu kepada ini pendekatan karena itu di bawah kemampuannya untuk jawab itu. Abang pernah belajar trigonometri nggak di kelas 6 SD? Enggak, aja tanya jawab aja tuh pertanyaan anak kecil Pak. Aduh, gimana sih? Di kelas 6 SD saya belajar matematika, pernah mengajar matematika. Kelas 6 SD Pak Purba, kakak saya di kelas 3 SMP mengajar trigonometri. Apa sih trigonometri katanya? Bisa nggak saya jelasin Bang? Pak, ini anak kelas 1 SD nanya apa itu? Gara-gara pertanyaan abang tidak ada pernah ditanya SD begitu karena belum saya mengajarkan Tritunggal kepada anak-anak gitu loh. Oh belum, ya udah kalau begitu di skip. Ya di skip ya pertanyaan kedua anak SD. Jadi makanya nggak mau saya perlakukan abang seperti anak SD yang tadi karena konsep pemikiran abang. Iya udah di skip. Kalau anak SD belum tahu Tritunggal, di umur berapa kira-kira anak diajarin Tritunggal Pak? Di usia berapa? Di SD belum dipelajari kan hal itu Bang, belum. Oh di SD belum. Jadi anak SD itu belum mengerti siapa Tuhannya gitu ya?
Belum pemahaman. Oh, anak SD, buset dah, anak SD Kristen belum dikasih tahu Tuhannya siapa. Secara Betul ya? secara filosofisnya belum, tapi praktisnya sudah. Beda kan? Nah, jadi anak SD itu belum diajarkan siapa Tuhan mereka. Jadi anak SD belum mengenal Tuhan, betul? Dalam pengenalan saya katakan seperti itu udah beda konsep kita, Bang. Jadi kan Saya ulang kembali, Pak. Saya ulang kembali. Anda guru lo ya. ya, Artinya anak SD belum diajari mengenal Tuhan, betul? sudah diajari. Oke. Kalau begitu anak SD yang bertanya, Pak, siapa Tuhan kita? Boleh nggak anak SD bertanya begitu? Boleh. Ya, silakan dijawab. Ya, Tuhan kita adalah pertama Allah pencipta langit dan bumi yang berfirman dan mengirim rohnya kepada kita. Siapa itu Tuhan kita? Pertanyaannya, siapa Tuhan kita? Kenapa Anda menjawab cara menciptakan? Lah, Ini itulah. Bapak diomelin anak kecil loh. Enggak. Anak kecil bertanya, siapa Tuhan kita? Artinya menyebut nama, Pak. Anak kecil. Saya enggak. Tidak seperti itu saya dalam menjelaskan itu ke anak-anak. Karena pertanyaannya udah masuk dalam hal filosofis, saya akan juga jawab dengan daya mereka mengertikan itu sendiri. Ya justru kalau mau ingin sampai di saya mana? belajar psikologi, Bang. Dengerin dulu, Pak. Psikologi Anak perkembangan SD itu kami pahami, Bang. Anak SD itu kok diajak, Pak? Anak SD kok diajak muter-muter sih? Enggak, makanya psikologi perkembangan itu saya pahami. Jadi saya tahu tingkat kualitas intelijensi mereka, bagaimana saya akan menyesuaikan. Sesuaikan itu ke abang kan nggak jadi gitu kan, beda. Kan gini loh, pertanyaan anak SD, Iya. Pak. Siapa berarti menyebut nama? Ini anak SD kelas 2 lah, kelas 3 gitu Iya. ya. Pak, siapa nama Tuhan yang kita sembah, Pak? Gara-gara yang bertanya ini dengan kualitas pertanyaannya beda dengan kelas 4 SD, jadi saya akan menjawab sesuai perkembangan intelijensi mereka. Psikologi perkembangan Jadi itu anak, kami pahami. jadi dengerin dulu, Pak. Jadi anak SD Ya, itu nggak lanjut, boleh, lanjut. jadi anak SD itu nggak boleh bertanya siapa Tuhan kita, nggak boleh. 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 Kalau gitu saya wakili anak SD. Siapa nama Tuhan kita? Anda guru loh, jawab. Jadi saya ilmu psikologi saya berjalan, Bang. Itulah guru itu harus mempelajari psikologi gitu. Nah, pertanyaan anak SD loh. Kan boleh bertanya anak SD nih. Makanya saya tidak mau terjebak dalam konsep seperti itu. Jadi psikologinya Abang saya pelajari dalam filosofisnya, bukan lama-lama orang tua murid, Bapak, lama-lama kalau begini gurunya begini, orang tua murid nanti tarik semua muridnya keluar loh. Kalau orang Guru tua kok yang ditanya bertanya, muter-muter? saya jelasin sesuai dengan kemampuan pikiran mereka gitu kan. Ini kan pertanyaan anak SD kok dijawabnya pakai psikologi segala sih? Iya, karena kami guru harus. Ini pertanyaan anak. Boleh nggak begini? Boleh nggak anak SD bertanya siapa nama Tuhan kita? Oke, Siapa esensinya nama sembahan dalam kita? diskusi Boleh nggak, Pak? sebenarnya apa, Bang? Kita langsung kepada Nggak, esensi. dengerin dulu. Boleh nggak anak SD bertanya siapa nama sembahan kita? Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Kalau begitu jawab. Kalau boleh. Yang kita sembah, ya kalau bolehkah saya panjangin seperti anak yang tadi nanti Abang potong, kira-kira begitu kan berbeda. Lama-lama anak SD ini demo loh, Pak, ke Bapak ini kalau begini cara menjawab. Ini nanti guru apa ini di atas ini? Tertarik. Ditanya apa? Apa nggak malu nanti, Pak? Kalau anak SD ngomong ini guru ditanya apa jawab apa gitu loh. Paling kalau memang ada yang ngomel-ngomel seperti Abang baca di TikTok saya Allah yang disembah orang Kristen, boleh dilihat Bang di sana. Itu Ya juga makanya boleh, saya ulang, boleh nggak saya anak buat SD itu, Bang, untuk menjawab Bang. sesuai dengan konteksnya. Siapapun yang bertanya, baca di TikTok saya Allah yang disembah oleh orang Kristen. Jadi untuk menjelaskan semua usia psikologisnya saya buat di sana. Dilihat Bang, ada. Bang, boleh nggak anak SD, saya ulang sekali lagi, boleh nggak anak SD bertanya siapa nama Tuhan yang kita sembah? Boleh nggak, Bang? Boleh. Ya kalau gitu jawab. Saya buat jawabannya di TikTok saya, dilihat di sana. Oke, jadi anak-anak SD disuruh main TikTok semua. Dalam linknya saya kasih sama mereka. Oh ya udah, halo anak SD, ayo main TikTok, gitu ya. Nah, semua media kita. Oke, baik. Bang, Jadi jawabannya, kalau ada anak murid Anda bertanya siapa nama Tuhan kita, jawabannya ayo main TikTok, begitu ya? Gak semua juga, kan makanya. Anda barusan jawab begitu. Abang gitu, berarti pantas abang gak jadi guru. Guru gak abang? Anda barusan ngomong kayak gitu. Kalau abang jadi guru seperti ini, waduh murid bahkan gak enak. Kalau saya santai, ketawa-ketawa. Saya Tapi ulang kalau ya. abang jadi guru pasti akan marah-marah, saya yakin. Apa
Kan tadi anak SD boleh bertanya siapa nama Tuhan yang kita sembah. Udah, saya jawab Jawaban mereka. Anda dengerin. Jawaban Anda lihat di PT TikTok saya. Artinya Anda mengajak anak SD main TikTok, betul? Untuk pelajaran banyak tuh. Jadi jawabannya ayo lihat di PT saya, begitu ya. Nah, pertanyaan kedua anak SD nih. Apa itu PT Pak? Bagaimana jawabnya? Ya pada akhirnya akan kita jelaskan sesuai perkembangan mereka, saya bilang tadi kan. Apa itu Pak? Disuruh semua buka HP. Jadi ayo anak-anak buka HP TikTok gitu ya. Lihat PT saya, Pak Guru gitu ya. Orang tua mendampingi akan hal itu. Waduh. Nanti Bapak dikomplain sama orang tua murid loh. Enggak. Suruh anak-anak main TikTok. Saya bersahabat dengan orang tua murid, Bang. Enggak. Ya marah lah, masa anak kecil disuruh main TikTok. Karena ada pertanyaannya yang kepada yang tadi saya kasih tahu itu, Bang, bukan ke Ya semua. udah. Bang Goto lanjut, aku mau main TikTok. Lanjut Bang Goto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau main TikTok dulu. Sama yang lain. Jadi begini, saya tengahi aja karena mungkin ini Pak Guru kurang ngerti mungkin kekristenan sebenarnya karena ditanya lain dijawab. Jadi begini Pak Guru ya, Pak Guru cukup menjawab begini ya. Karena saya mualaf, saya ngerti itu pengajaran Kristen. Pak Guru cukup menjawab. Ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, Pak Guru jawab begini aja. Tuhan yang kami sembah bernama Allah melalui Tuhan Yesus. Kan begitu yang diajarkan gereja. Jadi begini. Itu Bang. Jadi Bapak, begini. saya akan coba tanya apa bedanya 3 kali 5 dengan 5 kali 3? Itu hanya perbedaan posisi saja Bang. Ya, itu Abang salah. Jadi begitulah konsepnya salah. 5 kali 3 dengan 3 kali 5 kalau disamakan hanya posisi, itulah bedanya siswa saya dengan Abang. Maaf. Nah, itulah makanya saya katakan tadi Bang Sapa Jaringan ini simpel aja jawabnya Bang. Guru itu sebenarnya menjelaskan itu beda-beda, tidak seperti ya seperti itu jawab yang enggak. Aja ya. Harus masuk logika, bisa bedakan enggak 3 kali 5 dengan 5 kali 3 baru nyambung pengajaran. Malah lebih parah lagi kalau abang ditanya apakah 5 tambah 5 sama dengan 2 tambah 8, kan seperti itu Bang ya. Seperti itu. Jadi begini. Beda Bang, enggak sama. Nah, begini. Bagaimana? Hasilnya sama. Hasilnya sama, tapi kan tapi penjumlahannya berbeda kan begitu Bang. Jadi begini. Begini mungkin teman-teman supaya ada edukasi. Jadi kalau kita nggak tahu proses langsung hasil, itulah kesalahan guru. Jadi tidak langsung saya jawab ya ini, jawab ini. Harus ada proses dalam pelajaran, adalah proses yang paling penting. Tapi untuk bukan hasil yang pentingnya. Ingat Bang, sebagai guru kami mengatakan kepada anak-anak bukan hasil yang penting, tapi proses yang diutamakan mencapai saya hasil. mengerti. Tapi maksudnya begini, Abang menjelaskan dengan menggunakan kacamata Kristen. Kalau setahu saya Bang ya, karena saya dari mantan mualaf, saya juga mantan guru sekolah minggu ya. Mantan mualaf atau mualaf? Ulangi, mantan mualaf atau mualaf? Saya mualaf. Oke, jangan kata mantan, saya kritik juga itu. Mantan Kristen, mantan Kristen mualaf ya. Jadi begini Bang. Bukan mantan mualaf ya. Tunggu sabar dulu Bang, jangan dulu protes. Bukan mantan mualaf ya Bang ya. Mohon maaf, saya kritisi. Saya kritisi dulu, bukan mantan mualaf ya. Ya, mute dulu Jadi Bang supaya yang gunakan lain diksinya benar sehingga saya jawab dengan benar gitu loh. Iya, tunggu, sabar Bang. Abang jawabnya ribet. Setahu saya di dunia bilang mantan mualaf, sehingga saya kritisi semua kata-kata itu, tidak langsung saya tangkap sedemikian rupa. Mantan mualaf berarti tinggalkan kemualafan lagi kan? Saya mualaf Bang, bukan mantan mualaf. Kita setuju, itu yang saya jelaskan dalam bertanya orang, ingin saya jelaskan hal seperti itu. Jadi orang tidak mau gitu, kira-kira begitu. Abang cukup menjawab mau menerima itu loh. Syukurlah abang mau menerima itu ketika saya berkata seperti itu kan. Jadi itulah enaknya sebenarnya diskusi. Kalau mau menerima penjelasan orang, apa sih yang dikritisi di sana, baru mengerti esensi pertanyaan itu sendiri. Saya mengerti jawaban abang. Yang masalahnya abang muter-muter. Enggak. Cukup menjawab simpel. Ketika seorang anak SD, aku nggak jawab simpel seperti mengatakan mantan mualaf yang tadi nggak saya jawab simpel. Bagaimana abang bisa diskusi nih ngerocos terus? Maksud saya begini, ketika abang ditanya ayo lanjut. Dulu, Bang. Sabar dulu, mute dulu. Ya. Saya
Jadi begini, ketika abang ditanya simpel, jawabnya jangan terlalu panjang muter-muter, cukup bahwa kami dunia kekristenan menyembah Allah melalui Tuhan Yesus, kan begitu. Setahu saya dalam pengajaran Kristen tingkat SD bang, itu ya kelas 1 sampai kelas 4 itu sudah diajarkan siapa Tuhan kita, setahu saya. Dan setahu saya dalam kekristenan itu bang ada namanya katekisasi ya, pendalaman itu dilakukan saat remaja sebelum disidi. Ya, itu bisa diikuti anak kelas 6 SD. Apakah semua Kristen melaksanakan katekisasi, Bang? Kan saya akan jawab lagi itu dulu, sehingga kita arahnya sama nanti. Enggak, karena abang simpel ditanya, jawabnya ribet. Kan begitu, itu enggak sesuai filosofi pertanyaan, Bang. Kalau abang ditanya logika, ya logika 1, jangan nambah 2, 3. Logikanya 1 aja gitu. Simpel bang, sebenarnya. Pertanyaan bang Hani simpel. Abang udah bicara banyak, saya akan jawab dari sudut pandang guru juga, gitu kan. Ketika ada pertanyaan itu, saya lihat itu dalam psikologinya telah melampaui dari akalnya, saya berarti harus ikuti polanya dulu, baru saya ikutin jawaban yang bagaimana pas untuk dia, kira-kira begitu. Enggak selangsung ya, begitu, enggak. Ada cara menjawab yang benar, cara bertanya yang benar, epistemologi yang benar, ontologi yang benar, dan aksiologi yang benar. Itu esensi dari teologi. Iya, masalahnya Bang Handi pertanyaan Bang Handi tadi itu tidak menyangkut epistemologi. Ya, Bang, kalau saya tanya, itu menyangkut aksiologi. Yang ulangi, abang rambut itu, ribet, Bang, gitu loh. saya tanya juga abang, rambut itu hitam nggak? Kan begitu. Nah, saya tanya abang, rambut hitam nggak? Sekarang begini, kalau abang saya tanya dulu abang, kalau saya ikuti narasi abang, rambut itu hitam nggak? Kalau abang bertanya seperti itu, sekarang begini, apa hubungannya dengan pertanyaan Bang Bang bisa Handi? ngejawab kan, begitulah jawaban saya, gitu loh. Akademisi toh, sama-sama kita akademisi bang. Jadi begini, saya tanya abang, rambut itu hitam kan? Ya tunggu sabar dulu bang. Sekarang abang begitu bertanya saya. pertanyaan yang diberikan ke saya, gitu loh. Makanya saya nggak mau jawab, harus iya dan tidak, gitu loh. Bang Handi tidak bertanya ya atau tidak di situ bang. Wah, abang ini guru atau apa, jadi bang? pertanyaannya mengantar saya ke sana. Ketika saya katakan hitam, kan ada uban katanya nanti. Abang lucu nih, Bang Handi pertanyaannya jawabannya bukan ya atau tidak bang? Pertanyaan yang diberikan kepada saya bang. Bang Handi bertanya tadi, jawabannya bukan ya atau tidak. Abang guru atau apa nih? Jangan-jangan abang bukan guru. Rambut apa bang? Warna rambut apa bang? Hitam atau putih? Abang bilang pertanyaannya atau tidak. Itu bukan ya atau tidak, pertanyaan yang diberikan kepada saya bang, sehingga saya tidak mau menjawab dengan langsung ya atau tidak, kira-kira begitu. Maaf ya bang, itu logikanya. Maaf. Abang. Menurut saya abang tidak kena dari cabai pedas enggak bang? Cabai pedas enggak? Saya ngerti ya, tanya sama ANSD cabai pedas atau tidak, tergantung cabainya bang, ya tergantung juga. Itulah pertanyaan yang diberikan Pak Handi tadi ke saya. Tadi Bang Handi cuma tanya, Pak Guru, ya ANSD, Pak Guru, siapa nama Tuhannya orang Kristen? Cukup Anda menjawab siapa namanya, proper name-nya itu loh, proper name. Bukan proper name, istilahnya jadi beda konsepnya bang, sehingga saya pelajari psikologi pertanyaan itu, gitu loh. Bukan masalah psikologinya bang, masalahnya jadi kita masalah di sini bukan membahas tentang kekristenan lagi, tentang apa, tapi berdasarkan cara bertanya dan menjawab dan mengkritisi pertanyaan, saya lakukan itu semua. Tadi Bang Handi cuma tanya satu bang, tidak ada menyangkut psikologi di sini bang, tidak ada. Contohnya masalah penciptaan yang tadi saya tidak mau, karena konsep penciptaan bagi kami dengan Bang Handi itu beda, sehingga saya mau untuk menjawab serba memaksakan diri. Mohon maaf saya katakan begitu. Bang, tadi Bang Handi itu bukan bertanya penciptaan. Bang Handi tanya siapa nama Tuhannya orang Kristen. Gimana sih abang ini? Enggak, itu masalah. Makanya saya juga nggak mau menempatkan dia sebagai siswa kan. Entar. Tadi saya wakili kan, boleh nggak anak SD bertanya siapa nama Tuhan yang disembah orang Kristen? Kata Pak Guru Purba boleh. Boleh. Silakan dijawab. Pak Guru Purba menjawab. Jawabannya anak-anak ada di PT TikTok Pak Guru. Silakan anak-anak bermain TikTok. Saya bilang tadi Bang Handi, kalau udah saya jelasin ternyata belum nangkap juga, berarti pertanyaan itu saya akan masuk ke dalam tahap berpikir yang lebih smart lagi. Enggak gitu jawabannya Pak. Saya ulang lagi ya. Saya ulang nih. Kata
boleh nggak anak SD, kan murid anak SD nih bertanya siapa nama Tuhan yang kita sembah Pak Guru? Kata Pak Guru Purba boleh. Pak Guru Purba menjawab pertanyaan anak SD. Kalau anak-anak mau tahu siapa dengerin dulu. Kalau anak-anak mau tahu siapa nama Tuhan yang disembah orang Kristen, ada di PT-PT-nya Pak Guru. Silakan anak-anak main TikTok semua ya. Kan gitu jawabannya tadi, Pak. Itu di akhir, saya bilang begitu. Nah, gitu ya. Iya, Jadi jawabannya ada di PT-PT. Jadi jawabannya ada di PT-PT TikToknya Pak Guru. Jadi disuruh anak kecil main TikTok, gitu loh, Bang Goto. Lanjut. Ya, jadi itulah yang saya katakan tadi, bukan berorientasi kepada hasil PT-PT-nya Pak Guru, kan belum, kan ada prosesnya tadi Bang. Begitulah kita diskusi, jadi nggak enak. Nah itu nanti saya katakan Bang Handi, bahwa ketika kita ditanya logika itu satu, dia jawabnya logika itu dua, itu yang masalah. Itulah sehingga orang diajak untuk berliterate dalam menanggapi segala sesuatu. Literate, jangan langsung tanggapi dengan dikritisi. Oke, harus kritis terhadap segala sesuatu. Abang doa usah jauh-jauh, Bible abang saja sudah mengajarkan bahwa ketika logika itu ditanya satu, jangan menjawabnya dua. Itu Bible apa yang mengajarkan, jangan mengurangkan dan menambahkan. Abang lucu, logika satu abang jawabnya dua, itu yang masalah Bang. Esensinya nggak boleh, tapi untuk bagaimana supaya dimengerti itu, barulah ditambahkan berbagai cara. Metodologi pengajaran itu kan ada. Mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Nah sementara menurut Yesus tidak begitu. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Anda lihat dalam Lukas 18 sampai ayat 24 itu, ketika ada orang kaya bertanya bagaimana caranya saya supaya masuk surga, kata Yesus, kalau kamu ingin mendapatkan surga, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, kata orang kaya itu. Oh kalau begitu kurang satu lagi. Percaya aku disalib begitu? Tidak juga. Ternyata apa? Kurang satu lagi, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Nah, sementara Kristen tidak, cukup percaya Yesus Tuhan, mati, bangkit, masuk surga. Nah, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Begitu, Pak. Ya, baik. Ini minta maaf, ini saya menjelaskan terkait iman saya yang sementara saya imani. Ya, mungkin kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak, saya mohon maaf karena memang saya awam. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa di dalam Alkitab menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu mati dan disalibkan dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari pelanggaran dalam hal ini dosa. Itu. Nah, di dalam firman Tuhan atau di dalam yang terdapat di dalam kitab suci kami, sebelum itu terjadi, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab kami itu kan ada terdiri dari dua, yaitu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, sebelum Yesus mati kemudian disalibkan, kemudian mati, lalu kemudian bangkit naik ke surga, ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama di dalam kitab suci kami, dan sehingga itu saya meyakini bahwa memang Tuhan itu, Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi memang itu dialah Tuhan sesungguhnya, karena itu sudah dinubuatkan. Kecuali ketika dinubuatkan lalu itu tidak terjadi, nah itu baru muncul pertanyaan. Tapi sudah dinubuatkan, kemudian terjawab, kemudian itu menjadi kenyataan. Kalau bagi kami awam seperti saya, ya itulah saya yakin bahwa sesungguhnya dialah Tuhan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak. Ya. Mungkin kalau tidak pas atau tidak sesuai, saya mohon maaf karena memang saya awam.
Ya, nggak apa-apa, Pak. Memang apa yang Anda sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Contohnya tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan untuk mati. Kalau memang sudah dinubuatkan bahwa dia untuk mati untuk menebus dosa manusia, kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa syarat untuk masuk surga itu percaya dia Tuhan, mati dan bangkit? Tidak pernah diajarkan. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Maksudnya masuk surga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Anda tadi meyakini Yesus Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa dia utusan. Kita lihat juga di dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepada aku telah Aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerima sehingga mereka itu tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu ketika mengajar kepada para muridnya, dia ingin dipercaya sebagai utusan Tuhan. Tidak pernah Yesus menginginkan agar dipercaya sebagai Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, saya buktikan nama saya Bible berjalan. Ketika saya mengungkap Bible tidak perlu baca Bible. Dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 43 Yesus menengadah ke atas lalu berdoa, "Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Karena aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku, supaya orang yang berdiri di sini mengelilingi aku tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku." Jadi bahkan ketika membangkitkan Lazarus, Yesus ini bersaksi sebagai utusan. Tidak pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Seharusnya kalau memang Yesus itu Tuhan, ketika dia membangkitkan Lazarus, itu dijadikan bukti. Aku ini Tuhan, nggak percaya, aku bangkitkan Lazarus, bangkit. Tapi faktanya tidak. Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan. Justru Yesus mengatakan supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Lalu mengenai nubuatan, ya, tidak ada Yesus dinubuatkan mati disalib, itu nggak ada. Di mana ayat seperti itu? Saya nggak ketemu, ya, nggak ada seperti itu. Kalau memang Yesus itu dinubuatkan bahwa dia itu mati disalib, kenapa Yesus justru mengajarkan beda dengan apa yang dinubuatkan? Contoh dalam Matius 5 ayat 18, 19, 20. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Jadi di sini Yesus menuntut ketaatan terhadap hukum Taurat, bukan justru menghapus hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia di tiang salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Beda jauh antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristus. Silakan, Pak. Ya, baik. Mungkin saya minta maaf sekali lagi, saya menyampaikan bahwa saya ini awam dan saya hanya menggunakan logika karena sesungguhnya saya tidak menguasai seluruh firman yang tercantum di dalam kitab suci yang sementara saya imani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam firman Tuhan yang dicantumkan di dalam kitab suci yang sementara saya imani itu, saya melihat di dalam figur dan diri daripada Tuhan kami Yesus Kristus itu, karya-karyanya itu memang sangat luar biasa. Disitulah dan yang mampu, ya, contoh salah satu seperti yang tadi disampaikan bahwa membangkitkan Lazarus, mengubah air menjadi anggur, kemudian ia mati disalibkan, kemudian mati lalu kemudian bangkit, dan ini disaksikan, dilihat pada saat itu banyak yang menyaksikan dan kemudian ditulis
tuliskan di dalam kitab suci yang sementara kami imani itu, sehingga betul-betul kalau memang itu kita lihat itu hanya Tuhanlah yang sanggup dan mampu. Izin sebentar, Ustadz Sugi. Yang meredakan badai, kemudian jalan dan banyak lagi yang mau naik dia ke atas nanti kalau ada akun barunya sudah jadi. Saya turun dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi mungkin itu yang saya sampaikan Bapak. Oke. Ya, mungkin Makasih, itu saya sampaikan. Izin host, bisa masuk sedikit host. Sebentar Bang Dalbo, sebentar. Ya, jadi gini Pak ya. Anda tadi sekilas saya mendengar bahwa Anda itu percaya Yesus Tuhan itu karena karya-karyanya. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat Minta maaf Pak, saya potong sebentar. Minta maaf sekali lagi, saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Yang tadi saya maksud itu karya-karya Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat luar biasa yang saya Iya, saya paham sekali Pak. Jadi justru ketika karya-karyanya ini dianggap sebuah sesuatu yang sangat dahsyat sehingga dia ini layak jadi Tuhan gitu kan oleh orang-orang Kristen. Yesus sendiri mengatakan begini di dalam Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya, justru pekerjaan karya dia ketika melakukan penyembuhan dan sebagainya, keajaiban-keajaiban itu membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus yang diberi mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda, ya seperti yang kamu lihat, ya. Pekerjaan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Yesus Kristus. Jadi ketika dia melakukan perbuatan, keajaiban dan sebagainya, itu sebenarnya yang melakukan Tuhan melalui Yesus. Dan itu bukan hanya terjadi pada Yesus, semua nabi seperti itu. Ketika Musa membelah laut, bukan Musa yang membelah laut, tetapi Tuhan yang membelah laut melalui Musa. Bukan Yesusnya, bukan Musanya. Seharusnya yang kita muliakan, yang kita agungkan adalah Tuhannya Yesus, karena Yesus itu punya Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Yesus menyembah karena Yesus berkata kami di situ. Dan Yesus hamba. Matius 12 ayat 18. Yesus hamba. Apakah mungkin hamba ini adalah Tuhan? Kalau Yesus sendiri menjelaskan di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus hamba, tidak mungkin dia sama dengan Tuhan, tidak mungkin sama dengan yang mengutus. Makanya Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku lihat. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi Yesus ini hanya perantara. Siapapun kalau diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia akan mampu menjalankan yang ajaib-ajaib seperti yang dilakukan oleh Yesus. Seperti itu sebenarnya. Ustadz, coba Bang Palopo mau nambah, silakan. Izin sedikit. Pak Timotius, saya cuma mau bertanya Pak, seberapa sering Anda membaca Bible? Mungkin saya ya baca tapi jarang Bapak, tapi saya minta maaf mungkin saya tidak begitu
menguasai atau memahami sehingga Paham, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Artinya kan begini, Bapak kan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan mungkin hanya sebagai sebatas doktrin atau memang terlahir dari seorang Kristen kan, tanpa menganalisa apa isi Bible itu sendiri. Betul kata Ustaz Vicky tadi ya, beliau ini matang Pak dalam Bible itu. Jadi 320 lebih ayat yang menjelaskan Yesus itu adalah utusan Tuhan. 300 lebih Pak. Nah, satu ayat pun di dalam Bible itu tidak ada Yesus menyatakan saya itu Tuhan. Tidak ada pengakuan dia. Kecuali pengakuan-pengakuan orang gitu ya. Mungkin begitu ya Ustaz Vicky ya. Lanjut. Iya, betul sekali. Silakan. baik, terima kasih nih Bapak, minta maaf. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada yang mungkin tidak berkenan. Saya mohon maaf sekali lagi dan saya mohon untuk ini turun sehingga saudara-saudara yang lain silahkan lanjutkan. Saya mau disyahadat. Oh, minta maaf Pak. Sekali lagi minta maaf karena sekali lagi Jangan gitu Bang, jangan gitu Bang. Dan Tuhan Yesus bagi saya. Karena kenapa? Iya Pak, iya Pak. Itu bercanda tadi Pak, bercanda Pak. Enggak usah dimasukin hati Pak. Iya bercanda Pak. Jadi kalau minta maaf Pak, kalau menyangkut saya, walaupun saya imannya seperti ini, tetapi bagi saya percaya kepada Tuhan memberikan bukti, bukan hanya cerita. Itu poin pertama itu Bapak. Karena kenapa? Karena yang saya ikuti di dalam debat ini, diskusi lintas agama ini, yang saya selalu mendengar dari saudara-saudara ini sering mengutip ayat yang tidak utuh, kemudian mengartikan sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Padahal tidak melihat dan tidak mengakui. Saya potong dulu Pak. Kemampuannya. Dan poin yang penting adalah di dalam ajaran Yesus, saya baca itu di dalam ajaran Tuhan Yesus itu tidak pernah menunjukkan seorang manusia yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Itu poinnya itu Pak. Minta maaf. Kalau menyangkut iman. Iya, nggak masalah Pak. Jadi Bapak seakan-akan menuduh guru-guru kami memenggal-menggal ayat. Padahal Bible berjalan ini membacakan lengkap dengan teks. Yang dikatakan judul, tunggu dulu Bang. Iya, tunggu dulu. Lengkap dengan judul perikop. Yang disampaikan tadi beliau itu, Yesus hamba Tuhan itu judul perikopnya Bang. Betul. Itu pertama. Betul. Dan kedua, ada satu perikop, Yesus berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada murid-muridnya. Yohanes 17 mulai ayat 1 sampai 24. Begitu. Maka di 9-nya dikatakan, aku hanya berdoa kepada muridku, bukan untuk dunia. Baik. Minta maaf saya tidak potong Bapak. Menyangkut iman Bapak. Walaupun saya kerdil dan saya tidak memahami iman saya, kitab suci saya, tetapi apa yang saya imani, saya yakini dan saya amini. Karena saya melihat di dalam diri yang seorang yang disebut Tuhan Yesus yang dituhankan oleh kami, yang dikatakan oleh saudara-saudara bahwa itu manusia. Oke, ya memang sesungguhnya ia manusia, tetapi sesungguhnya dia mulia karena di dalam sejak dia datang ke bumi ini, ajaran-ajarannya itu menunjukkan keahlian. Ya, minta maaf. Ya, keilahian Tuhan berada di dalam Tuhan diri Yesus Kristus. Karena saya lihat dan saya pelajari, ya walaupun saya tidak, tetapi di dalam diri Kristus itu saya belum menemukan lakukan kesalahan atau yang bersifat dosa di dalam diri Yesus selama ia berada di dalam dunia ini. Minta maaf. Oke. Ini saya sangat senang ini. Bagaimana kalau saya tunjukkan sebuah kesalahan Yesus, Pak? Setuju enggak, Pak? Nah, minta maaf. Kalau masalah kesalahan Tuhan Yesus terserah Bapak mau memberikan kesalahan atau menilai dari sudut pandang mana, itu silahkan saja karena itu memang bolehlah kita. Ya, ini nanti kita buktikan bersama-sama gitu, Pak. Kita buktikan bersama-sama. Iya, contoh begini. Yesus itu berkata dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Nah, di dalam Matius 4 ayat 10, saya melihat Yesus ini kok justru menipu iblis. Dikatakan begini, kata Yesus kepada iblis, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Saya sudah tanya kepada pendeta-pendeta hebat ya untuk menunjukkan ada tertulis di mana iblis disuruh nyembah Tuhan. Ya, kalau kita berbicara ada tertulis tentu di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena pada masa Yesus belum ada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu nanti ditulis paling awal itu 50 tahun. Ya. Masehi itu paling awal itu. Artinya ada jarak sekitar 20 tahun setelah Yesus terangkat barulah kitab itu ditulis. Nah, Yesus mengatakan ada tertulis. Berarti di dalam kitab Perjanjian Lama, karena kitab Perjanjian Lama sudah ditulis. Ya, ada tertulis katanya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Mungkin Yesus tidak bisa dikatakan bohong kalau tulisan itu ada. Tetapi ketika tulisan itu tidak ada, ini jelas bohong. Mau sebesar apapun yang namanya bohong, itu adalah dosa. Nah begitu Pak. Coba saya dibantu atau Anda boleh minta bantuan kepada pendeta, ada tertulis di manakah iblis disuruh menyembah Allah. Itu dia. Sebentar Ustaz. Tadi di mana ayat itu? Ustaz? Saya baru tahu ayat itu. Matius 4:10. Oh, Matius 4:10 ya. Ini nggak ada ya tertulis ya? Nggak ada ya Ustaz ya? Di mana ada tertulis iblis disuruh menyembah Allah? Waduh, bohong berarti ya. Lanjut, Ustaz. Baru tahu saya. Matius 4:10 ya. Oke, baik. Ya. Baik. Saya menanggapi yang terkait dengan ini yang disampaikan bahwa di mana letak iblis diperintahkan untuk menyembah Allah. Baik, jadi saya menjawab sesuai, saya tidak mengambil di dalam ayat, tetapi apa yang pernah yang saya tahu, yang saya pernah baca dan saya tidak tahu persis itu di ayat mana, hanya saya masih ingat itu ayat atau isi bunyi firman itu begini. Pada saat Tuhan Yesus dicoba oleh iblis, Tuhan menunjukkan waktu dicoba oleh iblis, dinaikkan di atas bait suci, lalu ditunjukkan seluruh di atas bukit, ditunjukkan seluruh bumi ini, dunia ini, segala keindahannya, bahwa apabila kau menyembah saya, akan dunia ini saya sembah, ini berikan kepadamu. Kemudian dia bawa lagi ke tempat bait suci, kemudian dinaikkan bumbungnya, di situ disampaikan bahwa iblis menyampaikan bahwa engkau loncat akan dikirim malaikat oleh Tuhan untuk membawa engkau tidak menyentuh, tidak akan jatuh. Itu tidak untuk firman ayatnya tidak persis seperti itu, tapi yang mungkin maksudnya Bapak paham. Iya, itu Matius 4 itu Pak. Itu Matius 4 dari ayat 1 sampai ayat 10 itu. Saya paham betul. Iya, baik. Nah, disitulah ketika Tuhan Yesus dicoba, Tuhan Yesus menyatakan kepada iblis, mengatakan bahwa jangan cobailah Tuhan Allahmu. Nah, artinya itu Tuhan Yesus secara menyampaikan kepada iblis bahwa iblis juga harus menyembah hanya takut sama Tuhan. Itu mungkin poinnya, mungkin tidak detail Pak. Minta maaf sekali. Iya, nggak apa-apa. Saya tanggapi Pak ya. Jadi ya, gini. Saya menjelaskan. Nggak apa-apa Pak. Ya gantian. Jadi melihat kisah percobaan Yesus di padang gurun ini, saya melihat iblis itu lebih jujur daripada Yesus. Anda lihat di dalam Matius 4 ayat 6, iblis juga ngomong, ini adu ayat nih. Antara Yesus dan iblis itu adu ayat. Iblis berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6, ya, kata ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis juga ngomong, ada tertulis kata iblis. Matius 4 ayat 6. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar-benar ada tertulis. Di mana? Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Ketika iblis mengutip ayat, tepat ayatnya.
Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Yesus ngutip ayat juga di dalam perjanjian lama. Nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Benar iblis atau benar Yesus di sini? Ternyata benar iblis. Padahal kata Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Tapi yang dikatakan iblis benar. Memang ada tertulis demikian di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Sementara ketika Yesus berkata kepada iblis, tidak ada tertulis. Berarti yang bohong di sini Yesus. Bohongi siapa? Membohongi iblis. Dosa enggak itu bohongin iblis itu? Berdosa lah. Ya itu. Baik. Mungkin satu lagi Pak, bentar Pak. Itu baru itu iblis. Muridnya Yesus pernah ditipu juga oleh Yesus. Pernah. Mana? Lukas 24 ayat 3, ayat 46. Kita lihat dari ayat 44. Kata Yesus, harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46-nya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba carikan ada tulisan seperti itu di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba cari. Kalau tidak ada, Yesus bohongin murid. Dua kasus sudah saya tunjukkan. Ini belum bisa dibaca oleh pendeta manapun. Itu tinta merah ya Ustadz ya? Tinta merah. Itu ya? Baca dari ayat 44 itu. Tadi di Lukas berapa Ustadz? Saya catat dulu. Lukas 24. Baca 24. Dari ayat 44 biar paham maksudnya. Oh, jadi kata Yesus ada tertulis di kitab para nabi, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Pada ini hari yang ketiga. Ini nggak ada Ustaz. Di para nabi nggak ada kitab. Nggak ada. Kitab Taurat nggak ada, kitab para nabi nggak ada, kitab Mazmur nggak ada. Baik. Iya. Makasih Ustaz. Boleh saya masuk? Silakan. Saya bicara. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Aku close cam mau sambil nge-vape, nanti kena pelanggaran. Oke, baik. Minta maaf. Jadi terkait apa yang telah disampaikan itu silahkan saja, karena bolehlah mungkin untuk bisa menguatkan iman masing-masing. Tetapi bagi saya, Tuhan Yesus itu seperti saya ulangi lagi, mungkin saudara-saudara mendengarkan, saya akan ulangi, mungkin ulang terus. Saya mohon maaf untuk detailnya saya ini. Tetapi apa yang saya sudah imani itu sampai dunia ini runtuh pun saya tetap akan Yesus. Karena Yesus memberikan bukti, bukan memberikan cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab suci saya itu tidak pernah membicarakan Tuhan dan Allah lain, hanya membicarakan Tuhan Allah yang esa. Yang kemudian dinyatakan melalui Kristus Yesus yang kami imani sebagai juru selamat yang akan membawa umat manusia, dia nantinya yang percaya kepadanya untuk menempati surga. Sehingga mari saya sampaikan ke saudara-saudara semua, silakan mari apa yang masih kita ambil keputusan untuk mengimani kepercayaan kita masing-masing, mari kita mendalami kita masing-masing untuk kita sama-sama mencari surga di akhir hidup kita semua. Poin. Iya. Gak apa-apa. Di dalam kitab suci saya itu saya baca, saya tidak hafal, tapi saya baca tidak ada di dalam Alkitab saya itu menyampaikan untuk nama Tuhan lain. Hanya menyampaikan terkait Tuhan Allah yang esa. Yang mungkin bagi saudara-saudara bahwa ya kami kemudian di
di Allah yang disebut Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh. Karena iman kami, manusia itu sesuai dengan iman kami, manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Di sini saya menggunakan logika saya bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan serupa atau sesuai dengan gambar Allah. Artinya manusia ini adalah gambaran dari Allah. Oleh karena itu, ia menunjukkan kasihnya untuk ketika manusia jatuh dalam dosa pada saat dilakukan oleh Adam dan Hawa. Lalu kemudian Tuhan ini Maha Pengasih sehingga ia memberikan putranya yang kami kenal, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu iman yang saya iman itu sampai sekarang itu. Kemudian mungkin saudara-saudara silakan imani iman kita masing-masing dengan tentunya agama apapun itu. Sekalipun itu animisme yang ya animisme pun mereka juga tujuan. Cukup Pak ya, gantian Pak ya. Nah, ya kalau mengenai ya nggak apa-apa Pak, gantian kita biar netizen tidak bosan ya. Jadi mengenai iman itu saya nggak mau mengganggu gugat iman Anda, itu silahkan. Anda mau nyembah Yesus, mau nyembah pohon, mau nyembah sandal jepit sekalipun, itu nggak saya nggak mau ganggu gugat, itu iman Anda. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun itu sangat jelas ya. La a'budu mata budun. Ya, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Al-ayah akhir ayat mengatakan lakum dinukum waliyadin. Urusan iman silahkan, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi di sini yang kita dialogkan dari awal tadi, ketika Anda mengatakan bahwa harus sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Nah, di sini sebagai saya sebagai orang yang belajar Bible dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang, saya melihat ketidaksinkronan antara apa yang Anda yakini. Seperti contoh tadi berbicara tentang kejatuhan Adam dan sebagainya. Itu tidak ada di dalam kitab Anda bahwa dosa Adam itu akan diwariskan kepada anak cucunya. Itu enggak ada tersirat seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh nabi manapun, termasuk Yesus. Kalau Anda lihat dalam Yesaya 18 ayat 18 sampai ayat 20 itu ya, saya ambil intinya saja. Di situ dikatakan seorang anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Yang bertobat yang mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Jadi siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab, bukan Tuhan yang bertanggung jawab. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu sudah memberi solusi bagaimana cara menghapuskan dosa. Salah satunya dengan cara membakar tai sapi. Wah, ini kaget ini pasti ini. Ternyata tai sapi dibakar bisa menghapus dosa. Di mana? Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu ya, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Di Perjanjian Lama dosa bisa diselesaikan dengan cara yang sangat mudah. Bakar tai sapi, selesai urusan dosa. Ya, tidak mungkin dong kalau ada cara yang mudah dengan cara bakar tai sapi dosa selesai. Ngapain Tuhan harus datang ke dunia untuk menghapus dosa juga? Ngapain? Ibaratnya kalau saya hanya dengan tanda tangan saya bisa dapat uang jutaan, untuk apa lagi saya harus jadi kuli bangunan? Kan begitu secara logis. Kemudian kalau kita lihat misalnya di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21. Di situ dikatakan ketika kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan dari kediamannya akan mengampuni. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah dosa. Di ayat 18 dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya, apalagi rumah yang kudiami ini?
Artinya apa? Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan datang sebagai manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan datang sebagai manusia. Yesaya 43, 10, 11. Engkaulah saksi-saksiku sejak semula. Engkau tahu tidak ada Allah terbentuk, tidak ada Allah dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Allah dibentuk sesudah aku. Akulah juru selamatmu, akulah satu-satunya juru selamatmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan tidak mungkin mengalami perubahan bentuk, karena sifat Tuhan itu kekal. Ketika dia berubah bentuk, maka dia tidak kekal. Begitu. Apalagi kalau kita lihat misalnya di Ayub 25 ayat 6. Bukankah setiap yang dilahirkan wanita itu tidak bersih? Bintang dibuatnya tidak terang. Bulan dibuatnya tidak bercahaya lagi. Karena anak manusia itu adalah barenga, yaitu belatung. Tuhan menganggap manusia ini barenga, belatung. Mungkinkah Tuhan akan menjadi sesuatu yang dianggapnya belatung? Itu tidak mungkin. Ya, Tuhan Maha Kuasa, dari surga, dari singgasananya sanggup menghapus dosa. Tidak perlu datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian mengenai Trinitas. Trinitas juga nggak pernah diajarkan oleh para nabi. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yang Yesus katakan adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu satu. Markus 29 ayat 29. Apa bukti bahwa Trinitas tidak pernah diajarkan oleh para nabi? Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Paulus ini bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Loh, katanya Roh Kudus ini salah satu dari unsur Trinitas. Kok orang-orang yang sudah percaya nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Aneh kan? Misalnya ini Bang Bayu ini seorang mualaf, dia kan seorang mualaf. Saya tanya, sudahkah kamu mengenal Allah setelah kamu menjadi Islam? Bang Bayu menjawab, belum. Bahkan aku tidak pernah dengar ada Allah. Lucu enggak? Padahal Allah itu Tuhan kita. Sama seperti itu tadi. Katanya Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi para murid ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar. Ini. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Janggal enggak? Kalau memang Tuhan itu Trinitas. Janggal. Gitu loh. Silakan Pak. Terlalu panjang nanti. Kalau saya dibiarkan ngomong, Bible keluar semua dari otak saya nanti. Silakan. Iya, jadi sebelum saya tambahkan sedikit, padahal sudah jelas ya tadi Ustadz Sugi ya, Yohanes 17:3 ya, apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Baik. Bahwa mereka minta maaf nih Pak mengenal Ustadz kok. Engkau satu-satunya loh, nggak tiga loh, satu-satunya Tuhan yang Minta benar. maaf. Saya ini Dan Yesus menyampaikan, Kristus yang engkau utus. Ini gimana ini? Utusan kok jadi Tuhan, Ustadz Sugi ya? Padahal jelas, silakan ya? Pak Timori dulu, Bang Palopo. Silakan Pak Timori. Pak Timori, silakan Pak Timori. Kayaknya sinyalnya ini ngadat-ngadat Pak Timori ini. Ngadat. Iya, sinyalnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bayu. Bang Bayu. Ini. Bang Bayu. Ya, Pak D.
Sudahkah Anda mengenal Allah ketika Anda mualaf? Tidak sama sekali Pak Ustadz. Aneh nggak? Ketika Anda mualaf ditanya, sudahkah kamu kenal Allah? Tidak. Bahkan kami nggak pernah dengar ada Allah gitu. Lucu nggak itu? Seperti yang di kisah para rasul tadi itu. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Loh, gimana ini? Ya, sebenarnya Pak Timori nggak menanggapi. Gimana ini kawan-kawan? Mungkin lebih ini Pak Timori, lebih baca Bible aja Pak. Itu aja sih mungkin ya Ustaz Sugi ya. Ya sebaiknya kalau menurut saya dipelajarilah Bible itu. Ya bukan untuk menjadi Islam. Pelajari aja baik-baik, gunakan akal sehat, buang dogma. Insya Allah akan menemukan kebenaran. Ya, tapi kalau kita membaca lalu dogma yang berperan, ya kita nggak akan menemukan. Karena semuanya nanti dipahami dengan dogma. Bible itu sudah diterjemah pakai dogma, ditafsir pakai dogma, diterima pakai dogma. Wah, jadi esensi yang tertulis di situ itu jadi kabur semua, buram. Kabur. Ya. Bible itu diterjemah bukan berdasarkan teks aslinya dia. Tidak. Diterjemah pakai dogma. Bukan pakai ilmu tata bahasa, itu bukan. Contoh, nih saya kasih contoh. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus waktu mau pergi ke Damsik. Kisah para Rasul 9 ayat 6 atau Kisah para Rasul 22. Di situ Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Janggal enggak Bang? Ya. Kalau pertanyaannya siapakah engkau Tuhan? Ya. Ini sifatnya umum, Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Bang? Ya kan? Tapi kalau siapakah engkau Tuhan, loh, udah tahu Tuhan ditanya pula. Nah, ini salah satu contoh ketika Bible itu diterjemah pakai dogma. Sebenarnya yang tertulis di situ, siapakah engkau Tuhan? Wah, itu baru masuk. Tapi kalau siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau presiden? Nah, ini kan kata-kata khusus nih ya. Siapakah engkau presiden? Loh, udah tahu presiden kok ditanya siapakah engkau presiden? Nah, jadi kalau siapakah engkau Tuhan, ini sifatnya umum. Aneh kan? Misalnya lagi di dalam Yohanes 4 ya. Itu ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Apakah kata orang Samaria itu, perempuan Samaria? Tuhan, adakah engkau timba? Hah? Miskin amat Tuhan. Coba pakai Tuhan. Ya kan? Tuhan, adakah engkau timba? Nah, kan cocok itu. Tapi kalau Tuhan, kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi. Loh, Tuhan kok nabi? Aturan kan Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi. Cocok. Tapi kalau Tuhan sekarang telah nyata bagiku engkau seorang nabi, Tuhan kok nabi, gimana sih? Nah, inilah contoh-contoh ketika menerjemah pakai dogma, dipaksa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga nampak lucu bagi orang yang berakal sehat. Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi. Ha? Aneh. Yang jadi masalah gini Pak Ustadz, yang jadi masalah tuh mereka itu tidak mau belajar atau bisa dikatakan malas ya kan, menelusuri benarkah terjemahan ini sesuai dengan original teksnya. Nah, mereka pun sering mengatakan kalaupun ada hal-hal yang dianggap ya, kalau mereka menganggap sepele ya, tapi kalau kita melihatnya itu kan fundamental. Mereka itu menganggap yang penting tidak lari dari maknanya. Nah, padahal kalau kita lihat Tuhan dan Tuhan itu kan maknanya sudah beda jauh itu. Antara kuasa dan maha kuasa. Sama-sama punya kuasa, tetapi
yang satu maha kuasa, yang satu hanya kuasa saja. Nah, mereka tidak mau belajar di sini, Pak Ustadz, sehingga mereka hanya mendengarkan pendeta bicara atau apa yang sebatas mereka tahu, udah imani saja. Nah, ini yang repot. Itu. Betul. Sepertinya Pak Timoris ini mau pindah Tuhan dia. Mau pindah Minta Tuhan maaf, ini sepertinya. saya mohon Oh, ya silakan lanjut. Ya baik, mohon maaf, mungkin saya akan sedikit menyampaikan sedikit di sini. Silahkan, mungkin saudara-saudara semua silahkan lanjut. Kalau boleh, saya mohon untuk saya turun. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak, silakan Pak. Kita enggak maksa. Ya. Terima kasih Pak ya udah dialog dengan baik Pak ya. Sekali lagi mohon maaf, Ya, di sini bukan maksud saya menghujat atau menjelek-jelekkan Kristen, tidak. Kita bicara apa yang tertulis di dalam kitab Anda, itu saja yang kita lakukan. Karena di dalam Al-Quran kita diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik. Nah, gitu. Jadi nggak ada maksud kebencian dan sebagainya, nggak ada. Kita hanya menyampaikan saja, gitu Pak. Silakan. Baik Bapak. Silakan Pak RK. Saya mohon turun Pak Timoris, sebentar Pak Timoris. Jangan turun dulu Pak Timoris. Kalau ada waktu kesempatan ya kita naik lagi atau ajak pendetanya lah join di Komal biar bisa menjelaskan lah. Jadi Ustadz Sugi dan Pak pendetanya bisa saling meluruskan lah. Jadi tidak ada kebingungan di dalamnya gitu Pak Timoris. Lanjut Pak Ustadz. Oke, baik. Tapi sepertinya Pak Timoris ini mulai terguncang. Iya. Intinya baca Bible Pak Timoris. Mungkin kalau untuk terguncang dunia sampai kiamat, dunia ini bubar, saya tidak akan terguncang sama sekali. Karena saya percaya bahwa Tuhan bahaya. Matius 7:22. Saya tidak akan guncang sama sekali, Pak. Saya tidak akan guncang. Begini Pak, bayangkan. Saya tidak akan sebentar Pak. Coba saya bacakan ayat ya. Matius 7:22. Apa kata Yesus? Pada hari itu banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat dan mengusir setan demi namamu? Ini kata orang Kristen loh Pak ya. Lalu di Matius 7:23 apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal engkau. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah itu kata Yesus. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, bahaya mulai terguncang Bapak ini, Pak Prof. Iya, nggak apa-apa Pak Darmo. Mungkin beliau ini jarang baca Bible lah ya. Dibaca Pak, dibaca. Soalnya keselamatan ini Pak. Jangan asal kita percaya gitu loh. Pak Plopo dengarkan. Bapak ini jangan selalu dikasih ayat. Ini beliau ini mulai terguncang sepertinya ya. Saya tidak akan terguncang sama sekali Pak. Jadi saudara-saudara, saya punya saudara-saudara semua. Saya tidak akan terguncang. Ya, Bapak nggak terguncang. Ya, aman Pak. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa yang saya imani secara logika menggunakan akal yang sehat, saya percaya kepada yang betul-betul keilahian Tuhan dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam nabi-nabi yang di dalam semua yang ada di dalam kitab suci, semua nabi itu tidak ada yang menyamai. Sinyalnya Bapak Memang nggak ada yang sama Pak, cuma Yesus saja yang disalib, nabi-nabi nggak ada. Cuman Yesus doang yang disalib, digantung. Yang kedua kita maaf nggak jadi lagi. Iya. Betul kata sinyalnya kurang bagus Bapak ini. Tapi saya tidak akan terguncang sama sekali. Iya, Bapak nggak terguncang nggak apa-apa. Tapi paling tidak diskusi malam hari ini untuk mengingatkan Bapak lebih banyak membaca Bible. Karena apa? Di dalam perjanjian lama itu jelas dikatakan bahwasanya pengorbanan itu hewan.
di Islam itu hewan, Kristen itu beda sendiri. Nah, ini perlu ditelusuri sama Bapak nih. Kenapa Kristen kok beda ya? Jangan-jangan nah kan gitu. Nah, pengorbanan darah dan daging manusia ya kan. Jadi nah ini pengorbanan anak domba. Domba siapa? Yesus. Ini yang bikin beda Pak. Makanya mikir jangan-jangan ini nggak bener nih. Jangan-jangan nggak bener nih. Bani Israel. Bro Erwin. Tenang dulu. Dia sudah terguncang. Jadi saya sampaikan. Biarlah mati. Boleh Jadi saya ngomong sedikit Bang? Yang disampaikan bahwa korban menyangkut korban itu yang korban domba itu tradisi. Tetapi digenapi oleh diri yang Kristus itu digenapi. Nah ini soalan bagus nih Pak, soalan bagus ini, ya kan? Tradisi itu Pak. Itu kita ayam dikit Pak Palopo. Iya Pak. Jadi gini Pak, kalau Bapak mengatakan itu tradisi, oke, kita terima itu iman Bapak. Tapi apakah orang Yahudi itu menganggap pengorbanan hewan itu adalah tradisi? Ya kita harus bertanya kepada orang Yahudi. Bagaimana iman orang Yahudi Bani Israel itu menganggap pengorbanan hewan itu sebagai tradisi atau menjadi sebuah hukum. Ini Bapak harus bertanya kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Kristen. Karena orang Kristen itu kalau kita katakan nggak nempel, PL dari Yahudi. Kalau dikatakan nempel, tapi kok katanya menafsirkan tidak sesuai dengan orang Yahudi. Ini gimana nih ceritanya nih Pak? Ya baik. Jadi ini menyangkut dengan tradisi atau apa itu saya tidak memahami detail. Hanya saya sangat yakin saya imani bahwa di dalam diri Kristus itu tergenapi semua dan itu keilahian Tuhan memang betul-betul nyata di dalam diri Kristus. Tidak saya temukan nabi salah satu nabi. Ya, nggak apa-apa. Minta maaf. Tapi gini Pak ya, kalau Bapak mengatakan itu digenapi, wah itu bahaya loh Pak, digenapi itu. Masalahnya Yesus mengatakan tidak setitik pun iota, tidak satu titik iota pun hukum Torah itu dihapuskan. Tetapi pada saat Kristen itu mengatakan digenapi, kok nggak dilakukan ya hukum Torah? Ini jangan-jangan digenapi bahasanya beda nih Bang Palopo. Jangan-jangan digenapi tapi kok bahasanya seperti dirubah gitu loh. Jadi begini Bang, ini loh Pak. mereka kan mengakui ada konsep penebusan dosa. Padahal ya, izin Bang Darbo ya, izin bisa dibesarin dulu Bang Darbo supaya teman-teman kita Kristen ini tahu ya. Izin dah. Tuh, akhirnya kabur kan? Ini Pak Timotius ya. Enggak. Coba. Oh enggak. Masih. Oke, coba Pak Timotius. Di sini dikatakan demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi tidak ada itu Pak, penebusan dosa, nggak ada. Masing-masing. Berarti hadiah atas dirinya sendiri ya? Pak Plopo. Iya. Izin dulu aja, Pak Plopo, itu yang di depan pegang tongkat itu siapa sih? Oh itu, dia udah mau pergi tuh Bang, waktu mau terangkat. Oh berarti bubar ya, artinya tidak ada penebusan dosa, bubar. Nggak ada, makanya ini orang-orang pulang semua, pulang. Kecewa mereka. Sebenarnya Yesus sedikit Bang. Sebenarnya Yesus sendiri itu tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu akan menjadi korban penebusan dosa. Karena kalau kita lihat di dalam Matius 8 ayat 4, itu Yesus memerintahkan melakukan pengorbanan seperti yang diperintahkan Musa. Coba Matius 8 ayat 4 Bang Palopo. Kalau kepercayaan cek di situ. Saya ingatnya di situ tuh. Jadi iman Kristen nih entah dari mana dia dapat bahwa Yesus itu menjadi korban dosa itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Mana Yesus pernah mengajarkan seperti itu?
ya, saya baru tahu juga ini Matius ini ya Ustaz. Matius 8 ayat 4 itu. Iya betul. Matius Coba 8, kita betul, lihat betul. sama. Sabar, kita buka dulu ya. Baru tahu juga saya ayat ini ya. Yesus masih menyuruh pengorbanan yang dilakukan, yang diperintahkan Musa. Baca itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Oh, disuruh. Nah, tuh. Baru tahu saya ini. Tuh kan, Yesus masih mempertahankan hukum yang dibawa oleh Musa. Makanya Matius 5 dari 17 sampai 20 itu, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Jadi Yesus itu datang tidak sedikit pun ingin merombak hukum Taurat. Contoh di dalam Matius 8 ayat 4 ini, Yesus masih memerintahkan pengorbanan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Gitu loh. Nggak ada diganti pengorbanan manusia. Ini ajaran siapa ini? Itulah Pak Timothy. Di sini kita diskusi ini sebenarnya bukan mau merubah iman Bapak, tapi mengajak Bapak itu membuka cakrawala berpikir supaya lebih banyak belajar. Jangan sampai Bapak itu merasa benar, hidup benar, baik, tetapi apa yang Bapak imani ternyata itu di jalur yang salah. Tidak sampai kepada Bapak, walaupun Bapak menurut Bapak sendiri itu melalui Yesus. Tetapi Bapak kalau kita lihat, Yesus jadi tujuan. Padahal Yesus mengatakan tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Berarti siapa tujuannya? Bapaknya Yesus. Berarti Yesus hanya sebagai penuntun, penyampai ajaran kepada Bapa. Nah itu loh Pak. Kita cari tujuannya. Di mana sebenarnya tujuannya? Mungkin begini, Bro Erwin, mungkin begini, Bapak ini lebih percaya pendeta dibanding apa yang disampaikan Yesus. Ini minta maaf Pak, saya percaya Yesus. Iya, saya maafkan Bang, saya maafkan. Saya percaya Yesus. Percaya sebagai apa Pak? Sebagai Tuhan apa sebagai jalan Pak? Sebagai Tuhan dan jalan. Wah, double nih. Oke. Ini soalan bagus nih Pak. Saya ini ingin menuju pasar melalui jalan. Pada saat saya melalui jalan itu, apakah sudah sampai tujuan Pak? Karena Tuhan Yesus tidak sampai. Akulah jalan, akulah kebenaran. Ya gini Pak, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Pada saat aku menjadi jalan menuntun Bapak ini supaya sampai ke tujuan. Nah tujuannya ini loh siapa Pak? Semua nabi yang ada di dalam kitab suci saya dan yang mungkin selama saya dengar di dalam diskusi-diskusi, tidak pernah ada satu nabi pun yang menyampaikan bahwa saya adalah jalan yang menjamin untuk keselamatan. Ini Bapak berarti kurang baca nih Pak. Semua para nabi itu Pak jalan kepada umatnya. Contoh nih Musa ya, kalau nabi untuk menyampaikan, kalau nabi untuk menyampaikan jalan ke manusia itu untuk penuntun Pak ada di dalam diri Kristus Yesus. Begini Pak, jadi penuntun itu kan di zamannya Musa untuk Bani Israel, ada pembelokan diteruskan Yesus kan gitu. Nah pertanyaannya, jalan dengan tujuan ini bisa sama ini, itu dari mana Bapak itu menelaah satu pemikiran seperti itu Pak?
Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Perlu digambarkan Bang Palorbo? Sebentar, Aku Pak. dan Bapa Jadi, adalah satu. iya, jadi di mana para nabi itu adalah jalan? Ini loh di Yohanes 5:45 Pak. Ini Musa loh yang mengadili. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Tuh, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi bukan Yesus aja yang mendakwa Pak. Jadi setiap kaum pasti ada jalan kebenarannya. Ini loh Musa yang Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam sedikit ya, Bapa. saya ke Bapa komentar di ya, dalam sedikit aku. boleh ya. Lanjut Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang dinyatakan Yesus jadi- itu wajar. Bentar Pak, wajar. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu wajar karena memang semua nabi itu begitu. Yang lebih hebat itu Nabi Muhammad, langsung dipegang Musa dan Yesusnya. Hadis ini bercerita tentang ketika Umar itu habis dibacakan Alkitab, lalu itu Umar itu mengadu kepada Rasulullah. Ya, di akhir hadis mengatakan apa? Seandainya Musa dan Isa hidup di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, niscaya mereka termasuk orang-orang yang sesat. Wow, kan? Hebat Nabi Muhammad, nabinya langsung dipegang, Pak. Ya, nabinya langsung dipegang, Musa dan Isa. Oke, baik. Ya, Baik. jadi bukan cuma Yesus yang mengajarkan Baik, jadi itu. mungkin Bentar, saudara- sedikit Pak, sedikit Pak. Saudara Saya belum silakan. selesai. Ya, Baik. jadi saya percaya Yesus itu jalan. Saya percaya. Saya nggak menolak. Bukan orang Islam kalau tidak meyakini Yesus itu jalan. Karena memang mereka ini adalah petunjuk untuk sampai kepada Tuhan. Cuma nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu lokal sifatnya. Nabi-nabi lokal. Yesus itu tugas dakwahnya, tugas penginjilannya hanya kisaran Palestina. Tidak sampai ke kisaran Medan, Pak. Di Medan itu ada kota kisaran. Nggak sampai ke kota kisaran Medan sana, enggak. Cuma kisaran Palestina saja. Sebagaimana yang dia katakan di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Domba yang hilang dari Israel ini bukan mengacu kepada seluruh bangsa. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada masa Yesus datang itu bangsa Israel itu sudah tercerai-berai ke seluruh dunia. Tidak lagi tinggal di Israel, banyak yang melencar ke seluruh dunia. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora, waktu bangsa Israel dijajah oleh Raja Asyur. Yesaya 7 ayat 20-21. Dengan peso cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas rambutnya dan bulu pahanya. Bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Jadi bangsa Israel itu dihancurkan oleh Tuhan melalui bangsa Asyur. Nah, sehingga perintahnya Yesus melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Jadi domba itu hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk orang di luar Israel. Bahkan ketika ada perempuan yang anaknya kerasukan setan, Anda baca dalam Matius 15 ayat 24. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. Makanya ketika perempuan itu minta Izin tolong dulu, kepada Pandai, Yesus, doubling. bentar, Bro Erwin, Ya. di-mute dulu Bro Erwin. Makanya Yesus berkata apa kepada perempuan itu? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jadi ajaran Yesus itu tidak layak untuk orang-orang di luar Israel, karena memang tradisinya orang Yahudi termasuk Yesus, orang di luar Israel adalah anjing. Anak-anak adalah bangsa Israel. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing.
Jadi ajaran Yesus tidak layak untuk orang lain. Bahkan Yesus itu bisa saya bilang adu jidat dengan orang Romawi tiap hari. Pernahkah Yesus menyampaikan ajarannya kepada orang Romawi? Tidak pernah. Karena memang Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Nah, nabi yang untuk seluruh dunia, Nabi Muhammad, dia adalah nabi universal. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat untuk seluruh alam. Makanya Yesus berpesan di dalam Yohanes 16, Anda baca dari ayat 7 sampai ayat 15 tuh. Yesus berpesan, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa kamu ke seluruh kebenaran. Nah, syarat penghibur itu datang, kata Yesus, apa? Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Yohanes 16 dari ayat 7 Anda baca. Ya, jadi Yesus menjanjikan penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, seorang penolong. Bukan roh yang dia minta, tapi orang, seorang penolong yang akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Itu Pak, Yesus menjanjikan datangnya seorang nabi. Makanya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi di Kisah Para Rasul masih menubuatkan akan datangnya seorang nabi. Nabi itu akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak mau mendengarkan dia. Begitu Pak. Baik. Ini saya sekali lagi saya sampaikan seperti awal dan mungkin saya ulang-ulang terus sehingga mungkin Bapak saudara-saudara semua mungkin rasa jenuh. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa pesanin saya Bang Darbo. Ya, Oke, lanjut baik, Pak baik. Matius, lanjut. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mungkin saya ulang terus sehingga saudara-saudara semua mungkin jenuh dengarnya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa secara nalar, secara iman, saya percaya akan figur yang memberikan bukti, bukan memberikan cerita. Bukan cerita, tapi memberikan bukti. Tapi yang tidak memberikan bukti, saya tidak akan sampai dunia runtuh pun tetap imani yang memberikan bukti. Itu pertama. Dan yang di dalam tadi menyampaikan bahwa setelah Yesus naik, ia menjanjikan kepada murid-muridnya adalah Roh Kudus untuk menguatkan para murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bukan figur lain. Dan di dalam kitab suci saya, itu saya pernah baca dan pernah saya dengar bahwa tidak pernah ada setelah Yesus itu ada nabi lain yang dijadikan oleh Tuhan Yesus, nabi lain hanya Wah, nggak baca. Lah, Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu gimana, Pak? Roh Kudus, yaitu di dalam Pak, Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu gimana, Pak? Coba dibaca, Pak. Pak, Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu gimana? Akan datang seorang nabi itu. Pak, Anda jangan ngawur. Anda baca dulu Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Bukan saya tidak ngawur. Saya tidak ngawur. Saya imani saya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah naik dia ke surga, dia yang dijanjikan adalah Roh Kudus, bukan figur lain. Di dalam Pak. Yohanes, Kalau memang yang dijanjikan Roh Kudus, Pak. Yesus, bentar. Kalau memang yang dijanjikan Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Ayo. Tolong kalau Pak ini tolong baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Iya. Yohanes 14 pasal ke-15. Kalau memang yang gini Pak, kan tidak sinkron jadinya. Kalau memang yang dijanjikan adalah Roh Kudus, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Coba Anda jawab itu.
Kalau yang dengar. dijanjikan Roh Kudus, kenapa Coba para murid saya nggak pernah bacakan dengar ada dulu Roh Kudus? yang Yohanes. Aduh, Bapak nggak mau nanggapin saya sih. Dengar dulu. Dengar saya. Loh, Anda Bukan tadi saya mengatakan nanggapi, bahwa tetapi yang saya dijanjikan membacakan firman itu, Pak. Yohanes 5. Bentar, coba Anda tanggapi deh. Dari tadi Anda nggak menanggapi saya loh. Ya, kalau memang yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Coba Anda jawab itu. Silakan. Roh itu di dalam diri roh itu di dalam diri Aduh, putus. Roh Kudus itu saya baca. Putus. Tolong. Halo. Iya. Halo. Iya lah. Halo. Nah, baik. Saya baca dalam Yohanes 14 nggak menanggapi lagi kan? Apa yang saya permasalahkan nggak Anda tanggapi kan, Pak? Yesus Aduh, gimana ini Bapak ini? Cuma mau ngomong sendiri, nggak mau nanggapin orang. Saya mau sampaikan. Kalau memang Yesus itu pernah menjanjikan Roh Kudus, Pak, kepada para murid. Bentar, Pak. Dengar dulu persoalan saya. Biar nyambung diskusi kita, Pak. Kalau memang benar Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Coba Kisah Para Rasul Bang Palopo. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 Bang Palopo. Ya. Nah, sebentar saya Yesus ini tanggapi apa berjanji kepada siapa, Kalau menyangkut Pak? yang sampaikan Saya tanya, Yesus ini berjanji Yesus ini berjanji akan mendatangkan Roh Kudus, ini janjinya kepada siapa? Biar nyambung kita. Kepada murid-murid. Yesus berjanji kepada siapa, Pak? Kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Nah, pertanyaan Pak. Kalau memang Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Ini Anda baca nih. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 nih. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kalau memang Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus, kenapa para murid belum pernah mendengar janji ada Roh Kudus? Nah, itu dia. Sinkron enggak kira-kira itu? Coba kau baca baik-baik itu. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 itu. Saudara, mentah, Pak. Saudara mau mentahkan bagaimanapun, itu silahkan saja. Saya tidak akan batasi atau tidak mau bilang, mau katakan Pak ini mau tafsirkan bagaimanapun, itu silahkan. Tentu itu karena Bapak jelas tidak membaca runut secara berurutan atau mungkin secara utuh. Ya, itu yang kebetulan Anda salah pas dengan kalau Pak begitu, Pak. Kemenen, Saya ini membaca itu. dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah saya baca runut, Pak. Jangan nuduh. Bahkan pendeta Anda belum ada yang sanggup debat dengan saya tanpa buka Bible. Saya begini, saya tidak pakai. Saya hanya menggunakan Nggak ada suara ya? Halo. Misalnya begini, Pak. Saya kasih analogi gini, Pak. Baik. Jadi bentar Pak. Biar masuk apa yang saya bicarakan. Sepertinya dogma ini terlalu menguasai Anda. Biar masuk, ini saya kasih analogi begini. Anda berkata kepada anak Anda, "Nak, kalau kamu lulus akan saya belikan HP." Ya kan? Saya belikan iPhone 15. Lalu saya tanya, "Benarkah ayahmu pernah menjanjikan iPhone 15 kalau kamu lulus?" "Tidak, Pak. Bahkan saya tidak pernah dengar." Ini yang bohong anak Anda atau Anda? Sama seperti itu tadi. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Tetapi para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Yang bohong Yesus atau para murid? Silakan.
Katanya Baik. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Menyangkut yang apa yang disampaikan oleh ya jelas Ya. itu Yesus menjanjikan Roh Kudus. Itu kata di dalam Tapi para murid nggak pernah dengar. kitab saya. Tapi para Seperti murid itu. nggak pernah dengar. Jadi Coba. silahkan. Jadi Ya, baik, Yesus baik. pernah menjanjikan Itu- Roh Kudus Oh, baik. kepada Kalau para murid. menyangkut- Tapi para murid nggak pernah dengar gitu, Pak. Yesus menjanjikan terkait Roh yang ayat Kudus itu, kepada para murid. Saya Tapi para sampaikan murid nggak bahwa- pernah dengar janji itu, gitu. Dengar janji itu. Gimana ini? Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Ya, baik. Para Itu- murid itu- nggak pernah dengar. Justru yang dengar Kristen, gitu Pak ya. Bukan begitu, bukan begitu. Bukan Lah, begitu, itu Pak. nyatanya begitu. Jadi menyangkut macam apa yang disampaikan oleh saudara. Memang betul, tetapi ada ayat-ayat lain yang menguatkan penyampaian Tuhan Yesus itu. Dan jangan hanya satu ayat saja Bapak hanya baca kemudian lalu Bapak mentafsirkan sesuai dengan apa yang Pak inginkan. Bukan satu ayat ini, saya kira ayat ini sudah cukup Pak untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak pernah menjanjikan Roh Kudus. Karena kalau Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus, para murid pasti dengar. Kan gitu, apple to apple jadinya. Nah, Yesus mengatakan, Pak, Yesus mengatakan syaratnya penghibur itu datang, dia harus pergi. Kalau dia tidak datang, penghibur itu tidak akan datang. Sementara Roh Kudus, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Ketika Yesus dibaptis, Anda baca dalam Matius 3 ayat 16, 17, 18, itu Roh Kudus berupa burung merpati. Bahkan pernah mendatangi Elizabeth, pernah mendatangi Maria. Berarti yang dijanjikan bukan Roh Kudus. Gitu loh, Roh Kudus sudah datang, ngapain dijanjikan lagi? Roh Kudus sudah datang belum? Sudah. Kapan? Waktu Yesus dibaptis. Kok dijanjikan lagi orang pernah udah datang? Sementara syaratnya penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah itu dia. Kalau penghibur itu datang, dia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Nah apakah Roh Kudus itu membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena di dalam Kristen masih boleh mabuk. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Timotius 5 ayat 23. Jangan minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur, berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Kau bandingkan dengan Islam. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat manfaat. Di Islam mendekati saja nggak boleh minuman keras. Di Kristen masih boleh nyicip-nyicip. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Timotius 5 ayat 23. Mulai hari ini jangan minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur, berhubung badanmu sering lemah. Berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Dalam Amsal 31 ayat 6 ayat 7. Berilah minuman keras kepada orang yang akan binasa. Berilah anggur kepada orang yang susah hati, agar dapat melupakan kemiskinannya. Di Kristen masih boleh mabuk. Di Islam, no, tidak boleh. Baik. Jadi bukan Roh Kudus Baik. itu yang datang. Oke, baik. Menyangkut penyampaian saudara bahwa Kristen minum mabuk, Islam tidak. Baik. Kalau menurut saya, minta maaf, ini saya akal sehat. Kalau mabuk itu individu, manusiawi. Tetapi di dalam diri Kristus itu, sejak dia di bumi ini itu tidak pernah saya menemukan satu titik pun
titik yang noda satu pun tidak ada dalam diri Kristus. Makanya sampai dunia ini untuk tetap saya imani Kristus, Yesus, yang dia buktikan bahwa selama dia di dalam dunia ini berbeda sekali dengan manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Satu noda pun tidak ada di dalam diri Kristus. Itu iman Anda. Padahal tadi saya sudah membuktikan bahwa Yesus berdosa. Anda nggak bisa bantah. Tapi iman Anda mengatakan Yesus suci, silakan. Sayangnya, saudaraku yang tidak mau mengakui itu sangat disayangkan. Bagaimana saya bisa mengakui Yesus itu bersih dari dosa, suci, kalau iblis saja dia tipu? Kan tadi sudah saya bongkar ayatnya. Muridnya pun ditipu oleh Yesus. Jadi saya ditipunya di mana? Saya belum pernah menemukan di dalam saya tidak pernah dengar di dalam bahwa Yesus itu tipu itu tadi Pak, iblis. Anda kan nggak bisa jawab kan? Yesus berkata kepada iblis, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di mana ada tertulis seperti itu? Kalau ada Yesus nggak nipu, kalau tidak ada Yesus nipu. Kan begitu? Coba tunjukkan kepada saya. Di mana iblis disuruh nyembah Tuhan seperti yang dikatakan Yesus? Kalau nggak ada, nipu Yesus. Bahkan muridnya pun ditipu oleh Yesus. Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Loh, itu murid ditipu. Bahkan Yesus pernah memerintahkan mengambil keledai orang tanpa izin. Kalau boleh saya katakan dengan bahasa yang kasar, itu menyuruh maling. Mana ayatnya? Markus 11 ayat 1 sampai 3, Matius 21 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 sampai ayat 33. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Betfage di Betania, di dekat Yerusalem, Yesus memerintahkan salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Itu keledai orang, Pak. Kok nggak disuruh izin dulu kepada yang punya? Main embat. Perintah Yesus mengambil keledai orang tanpa izin. Itu berdosa. Di dalam Islam, ya, Rasulullah bersabda, janganlah kamu mengambil harta saudaramu walaupun hanya dengan maksud bersendau gurau. Bersendau gurau saja dilarang di dalam Islam. Keumpetin lah HP-nya Bang Erwin biar nanti nyari-nyari. Bukan maksud untuk memiliki, supaya bercanda, ngeprank. Itu dilarang di Islam. Tetapi Yesus apa ajarannya? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Ada enggak Yesus memerintahkan untuk izin dulu kepada yang punya keledai? Kalau tidak, berarti memerintahkan maling. Dosa enggak itu? Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya sudah berkunjung ke saudara-saudara semua dan silahkan lanjut. Saya pamit turun. Silahkan untuk masing-masing kita untuk iman kita semua saling menghargai saudara-saudara semua. Silahkan lanjut. Ya, siap. Semua. Sepertinya Bapak terguncang ini Pak Plopo. Pak Timoris. Kalau baca Bible pasti tergoncang. Kalau baca, kecuali kalau dia ini Pak ya enggak. Aku mau turun dulu mau nyari dongkrak. Ya. Kalau untuk terguncang itu sampai tidak guncang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santai aja lah Bang Timoris. Yang paling parah ini Pak Timotius. Yesus berkata, janganlah engkau berkata bodoh kepada orang, ya kan gitu kata Yesus. Kalau ada yang berkata bodoh, masuk neraka. Yesus yang berkata bodoh, gimana itu? Masuk neraka dia. Ya aku pamit dulu, aku mau nyari dongkrak. Pusing kepalaku.
Turun ini. Bang Palopo barusan gua nyantai aja bang, ditembak lagi di situ. Dari tadi beliau mau turun. Gua halus-halusin nggak di ini, oh gua gebrak lah. Udah bosan aku halus-halus ya, gua gebrak lah. Gimana? Masya Allah. Bang Palopo, tadi bahasan Kolose 2 nomor 11 sampai 12 itu gimana itu? Dikasih tema lagi tuh, bagus Bang Palopo itu. Buat Jadi orang saudara-saudara Kristen ini mereka tidak tahu tolak ukur menjadikan Yesus itu Tuhan. Mereka juga bingung apa sih, kenapa mereka tidak menggunakan akal dan pikiran. Padahal begitu banyak di Bible itu, Matius mengatakan ke kiri, Markus mengatakan ke kanan. Datang Yohanes lurus, tapi datang Paulus mengatakan jungkir balik. Itu loh. kalau ndak jungkir balik lain oten lah bang. Jadi Kristen itu ya, para pemuka-pemuka Kristen, petinggi-petinggi gereja itu membentengi umatnya supaya tidak goyah imannya. Mereka membentengi umatnya dengan kebodohan. Beda dengan kami Islam. Kita dibentengi ya, untuk membentengi umat kita, umat Islam dengan ilmu. Itu bedanya. Makanya di Islam itu sangat diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan orang-orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah. Ya, dibandingkan dengan ahli ibadah, orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Bahkan ibadahnya orang yang tanpa ilmu itu setan nggak takut. Ya, setan itu, iblis itu tidak takut dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Tetapi tidurnya orang yang berilmu ditakuti oleh setan. Nah itu dia. Jadi orang berilmu itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Makanya kita tidak pernah menemukan ada orang Islam yang paham Islam murtad. Tidak. Tetapi yang murtad dari Islam ada orang-orang yang tidak mau belajar. Orang-orang yang bodoh, itulah yang murtad. Sementara kebalikannya, kebalikannya yang mu'alaf rata-rata orang yang mau berpikir, orang-orang yang cerdas. Orang yang tidak mau berpikir anteng di Kristen. Tetapi bagi orang yang mau mikir, dia akan merasa gerah di Kristen. Kenapa? Karena Kristen cacat logika. Begitu Bang, lanjut. Lanjut Bang Ryan. Gua disorot. Lanjut. Itu sudah guru Udah kita tak yang kasih. sudah guru kita yang menjabarkan ini Pak De Kristologi. Udah aman. Aman. Tapi sudah gini aman. loh Bang Darian, dari tadi tuh saya memberikan kode ke Bang Palopo itu kayak gitu kan. Karena apa? Mau turun dari tadi kita tantan, tapi Pak Bang Palopo ini nggak tahu-tahu, apalagi Bang Dalbo, kode kerasnya itu lo nggak tahu. Aduh. Ini loh Bang Erwin, kalau dalil pasti dibantah, tapi kalau gambar saya tahan. 3 menit pasti tumbang. Padahal tadi gua sudah suruh slow lo Pak Timori, santai aja. Maksud gua kan begitu sudah tenang ya kan, Pak D juga sudah pas tutup kamera kan, sudah mulai tenang. Gua mau nanyain masalah sunat Kristus itu loh. Itu sunat Kristus itu sunat apa gitu kan? Etika sama Bang Palopo. Iya Yesus itu kan bilangin orang bodoh. Wah lompat tak pamit. Kalau sudah keluar aku di dalam bapak, bapak di dalam aku, mau tak keluarkan gambar yang kemarin ya kan? Sudah open cam saya kan? Tapi ngomong-ngomong gua nyesel abis ngeluarin gambar yang beginian.
kesana kesini gambarnya sudah. Gua comot ada dikasih tulisan mas viral tulisan. Saya dua akun loh kena. Sebentar aku mau pamit yang di YouTube ya, karena tidak ada perdebatan.